Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai 50 juta rupiah itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Muhram mengatakan soal nominal uang 50 juta rupiah yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Buntut disebut minta uang damai 50 juta ke guru Supriyani, Aibda Wibowo dan istri alami stres. Kondisi Aibda Wibowo Hashim, polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kini mengalami tekanan mental akibat dituding meminta uang damai 50 juta rupiah kepada guru honorer, Supriyani. Diketahui, Aibda Wibowo Hashim merupakan wali murid yang melaporkan guru Supriyani atas dugaan penganiayaan terhadap anaknya di sekolah. Kasus tersebut sempat dilakukan mediasi 4 kali namun berakhir buntu hingga mencuat kabar Aibda Wibowo Hashim meminta uang damai 50 juta rupiah. Rupanya, tuduhan tersebut membuat kondisi psikologis Aibda Wibowo dan istri mengalami stres lantaran ramai diperbincangkan. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Aibda Wibowo, Laude Muhram Nadu, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Kondisi Aibda WH, bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon, Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024 malam. Ia menegaskan bahwa soal uang damai 50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muhram mengatakan soal nominal uang 50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muhram. Muhram mengatakan dari keterangan Supriyani itu, dirinya membantah nominal uang yang ramai diperbincangkan bukan permintaan Aibda Wibowo melainkan inisiatif suami Supriyani. Jadi yang ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya. Justru yang mengeluarkan amplop pada saat proses mediasi itu adalah suami Supriyani, tutur Muhram. Beberapa waktu yang lalu tengah viral kasus guru bernama Supriyani yang dilaporkan ke polisi usai memukul seorang anak menggunakan gagang sapu. Kabar beredar,
Katanya ia sampai diperas senilai 50 juta rupiah oleh orang tua korban yang diketahui seorang polisi, Aibda WH. Melansir tribunnews.com Senin 28 Oktober 2024, menanggapi berita yang beredar tersebut, pihak pengacara keluarga korban, Laude Muhram, buka suara. Laude menuturkan bahwa kabar yang tersebar tidaklah benar. Ia menyatakan bahwa keluarga korban justru merasa tersinggung mengetahui suami Supriyani mengeluarkan amplop yang berisi uang. Laude berkata ia dan timnya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai isu pemerasan tersebut. Ia lantas menyampaikan harapan kepada publik untuk tidak mengadili korban hanya karena pemberitaan yang belum terbukti kebenarannya. Hingga saat ini, Supriyani diketahui tengah ditahan di Kejaksaan Negeri Konsel setelah kasusnya dilimpahkan ke pihak pengadilan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon. Minggu, tanggal 27 Oktober tahun 2024, malam. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muhram mengatakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muhram. Kemudian ada juga pelanggaran kode etik dalam hal ini ya, penanganan perkara ini. Karena apa? Itu ada konflik of interest, benturan kepentingan. Karena penyidiknya dengan pelapor ini satu kantor. Kemudian juga ada pemaksaan kepada Ibu Supriyani untuk mengaku, padahal Ibu Supriyani tidak pernah melakukan. Ada permintaan uang juga 50 juta, ya. Jadi itu semua pelanggaran prosedur, ya. Karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjutkan pokok perkara. Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Ya, kami ingin buktikan itu, supaya kalau Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah dan telah dikriminalisasi, kami ingin supaya oknum-oknum tersebut yang telah membuat Ibu Supriyani tersangka, telah membuat Ibu Supriyani ditahan, harus dipertanggungjawabkan. Penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Itu sudah diperiksa dia bahwa tidak ada kejadian itu di tanggal 24 April. Pengakuannya ini tidak sinkron bahwa dia dipukul 1 kali dengan hasil luka yang dia kan bisa teman-teman lihat semua ya posisi luka seperti apa. Pukulan 1 kali tapi menyebabkan beberapa luka ya, beberapa luka. Ini bukan saya cerita, bisa dilihat di fotonya. Ada dia di situ kayak melepuh, kemudian ada beberapa paha dalam luka. Nah itu yang kasus Supriyadi guru honorer yang dituding aniaya anak polisi belum menemui titik terang. Pengacara Andri Darmawan justru mengatakan kasus Supriyadi ini merupakan rekayasa.
Kini Supriyani menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Dalam sidang beragendakan eksepsi tersebut, Supriyani melalui kuasa hukumnya membantah terjadi penganiayaan terhadap murid sekolah dasar seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya. Andi selaku kuasa hukum guru Supriyadi mengatakan setidaknya ada beberapa hal pihaknya menilai kasus sengaja direkayasa. Pertama, dalam kasus ini antara pelapor dan penyidik memiliki interest, yakni orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja satu kantor. Diketahui, Aibtu WH, orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja di Polsek Baito, Konawe Selatan. Bahkan, Aibtu WH pun memiliki jabatan cukup strategis di Polsek Baito. Selain itu, pihaknya menemukan ada paksaan kepada Guru Supriyani untuk mengaku perbuatannya. Padahal, Guru Supriyani tidak melakukan penganiayaan terhadap anak Aibtu WH. Alasan ketiga yakni permintaan uang senilai 50 juta rupiah kepada Supriyadi. Keempat, dalam kasus ini penyidik hanya berdasarkan 3 keterangan anak. Kelima, Andri mengkritisi terkait bukti petunjuk yang menurutnya tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Kejanggalan keenam adalah Andi menyoroti terkait luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kalau rekayasa penyidikan kan jelas bahwa penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Susno 2J sebut Aibda Wibowo polisi cengeng, lapor Supriyani tanpa bukti kuat. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno 2J kerap memberi kritikan secara belak-belakan tiap kasus yang melibatkan institusi Polri. Teranyar, Susno mengkritisi kasus guru honorer Supriyani yang dituduh menganiaya anak dari polisi, Aibda Wibowo Hashim di Konawe Selatan. Susno justru memberi kritikan menohok kepada Aibda Wibowo, ayah dari si anak itu. Menurutnya, kasus ini dipenuhi kejanggalan. Ia juga mencium bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Bahkan Susno menyebut Aibda Wibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor jika pemukulan yang dilakukan Supriyani benar. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar. Katanya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Susno melanjutkan jika Supriyani terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyani tidak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum. Ada peraturan yang membuat seorang guru kebal hukum ketika memukul anak didiknya. Nah, kita perlu bandingkan dengan era saya waktu jadi murid. Digebuk pakai kayu enggak apa-apa. Tapi, sekarang kan banyak orang tua yang cengeng, maka guru itu dilindungi secara hukum, jelasnya. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum. Anda itu penegak hukum, ada aturan untuk guru itu. Ada jurisprudensi untuk Mahkamah Agung. Ada peraturan pemerintah tahun 2004. Tidak boleh begitu, pungkasnya. Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga,
waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnews.ultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Dia hanya mengajar, setelah itu pulang langsung ke kebun, katanya kepada tribunnews.ultra.com. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Tidak pernah memukul, itu anak-anaknya kalau main hujan dia hanya tegur, ujarnya. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Suaminya kadang di kebun, kadang kerja bengkel, kadang juga ikut kerja bangunan, jelasnya. Berikut ini isi dakwaan kasus Supriyani guru honorer yang dituduh aniaya murid anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Saat sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, diurai oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, terkait dengan kronologis kejadian. Di mana pada saat kejadian disebutkan korban sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu, Supriyani disebut memukuli korban sekali dengan sapu ijuk. Seperti diketahui, persidangan digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra, Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelum persidangan dimulai Supriyani sempat membantah tudingan yang dilayangkan terhadapnya. Supriyani dituding menganiaya korbannya yang merupakan muridnya juga anak polisi. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Ujang Sutrisna, membacakan dakwaan pada Supriyani. Dalam dakwaan tersebut dijelaskan mengenai kronologis kejadian saat Supriyani dituduh menganiaya muridnya. Kala itu, masih sementara proses belajar mengajar. Namun setelah selesai, seorang guru pun keluar dari ruangan kelas. Lalu Supriyana disebutkan langsung masuk ke kelas 1A tempat korban berada. Saat berlangsung proses belajar mengajar, saksi Lilis Herlina Dewi meninggalkan ruang kelas untuk ke ruangan kepala sekolah. Terdakwa lalu masuk ke kelas ia dan mendekati korban yang sedang bermain-main dengan rekannya dan langsung memukul korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang sapu ijuk. Jaksa menyebut akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami luka memar dan lecet di paha belakang, sesuai hasil visum Puskesmas Palangga pada Jumat, 26 April 2024. Mendengar dakwaan tersebut, Supriyani hanya menggeleng dan sesekali mengusap mata dengan jilbabnya. Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnews.ultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya.
Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Muhram mengatakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Buntut disebut minta uang damai Rp50 juta ke guru Supriyani, Aibda Wibowo dan istri alami stres. Kondisi Aibda Wibowo Hashim, polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kini mengalami tekanan mental akibat dituding meminta uang damai Rp50 juta kepada guru honorer, Supriyani. Diketahui, Aibda Wibowo Hashim merupakan wali murid yang melaporkan guru Supriyani atas dugaan penganiayaan terhadap anaknya di sekolah. Kasus tersebut sempat dilakukan mediasi 4 kali namun berakhir buntu hingga mencuat kabar Aibda Wibowo Hashim meminta uang damai Rp50 juta. Rupanya, tuduhan tersebut membuat kondisi psikologis Aibda Wibowo dan istri mengalami stres lantaran ramai diperbincangkan. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Aibda Wibowo, Laude Muhram Nadu, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Kondisi Aibda WH, bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang Rp50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon, Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024 malam. Ia menegaskan bahwa soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muhram mengatakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani.
Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muhram. Muhram mengatakan dari keterangan Supriyani itu, dirinya membantah nominal uang yang ramai diperbincangkan bukan permintaan Aibda Wibowo melainkan inisiatif suami Supriyani. Jadi yang ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya. Justru yang mengeluarkan amplop pada saat proses mediasi itu adalah suami Supriyani, tutur Muhram. Beberapa waktu yang lalu tengah viral kasus guru bernama Supriyani yang dilaporkan ke polisi usai memukul seorang anak menggunakan gagang sapu. Kabar beredar, katanya ia sampai diperas senilai 50 juta rupiah oleh orang tua korban yang diketahui seorang polisi, Aibda WH. Melansir tribunnews.com Senin 28 Oktober 2024, menanggapi berita yang beredar tersebut, pihak pengacara keluarga korban, Laude Muhram, buka suara. Laude menuturkan bahwa kabar yang tersebar tidaklah benar. Ia menyatakan bahwa keluarga korban justru merasa tersinggung mengetahui suami Supriyani mengeluarkan amplop yang berisi uang. Laude berkata ia dan timnya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai isu pemerasan tersebut. Ia lantas menyampaikan harapan kepada publik untuk tidak mengadili korban hanya karena pemberitaan yang belum terbukti kebenarannya. Hingga saat ini, Supriyani diketahui tengah ditahan di Kejaksaan Negeri Konsel setelah kasusnya dilimpahkan ke pihak pengadilan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon. Minggu, tanggal 27 Oktober tahun 2024, malam. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muhram mengatakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muhram. Kemudian ada juga pelanggaran kode etik dalam hal ini ya, penanganan perkara ini. Karena apa? Itu ada konflik of interest, benturan kepentingan. Karena penyidiknya dengan pelapor ini satu kantor. Kemudian juga ada pemaksaan kepada Ibu Supriyani untuk mengaku, padahal Ibu Supriyani tidak pernah melakukan. Ada permintaan uang juga 50 juta, ya. Jadi itu semua pelanggaran prosedur, ya. Karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjutkan pokok perkara. Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Ya, kami ingin buktikan itu, supaya kalau Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah dan telah dikriminalisasi, kami ingin supaya oknum-oknum tersebut yang telah membuat Ibu Supriyani tersangka, telah membuat Ibu Supriyani ditahan, harus dipertanggungjawabkan. Penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Itu sudah diperiksa dia bahwa tidak ada kejadian itu di tanggal 24 April. Pengakuannya ini tidak sinkron bahwa dia dipukul 1 kali,
dengan hasil luka yang dianu. Kan bisa teman-teman lihat semua ya posisi luka seperti apa. Pukulan satu kali tapi menyebabkan beberapa luka ya, beberapa luka. Ini bukan saya cerita, bisa dilihat di fotonya. Ada dia di situ kayak melepuh, kemudian ada beberapa paha dalam luka. Nah itu yang Kasus Supriyadi, guru honorer yang dituding aniaya anak polisi, belum menemui titik terang. Pengacara Andri Darmawan justru mengatakan kasus Supriyadi ini merupakan rekayasa. Kini Supriyadi menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Dalam sidang beragendakan eksepsi tersebut, Supriyadi melalui kuasa hukumnya membantah terjadi penganiayaan terhadap murid sekolah dasar seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya. Andi selaku kuasa hukum guru Supriyadi mengatakan setidaknya ada beberapa hal pihaknya menilai kasus sengaja direkayasa. Pertama, dalam kasus ini antara pelapor dan penyidik memiliki interest, yakni orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja satu kantor. Diketahui, Aibtu WH, orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja di Polsek Baito, Konawe Selatan. Bahkan, Aibtu WH pun memiliki jabatan cukup strategis di Polsek Baito. Selain itu, pihaknya menemukan ada paksaan kepada guru Supriyadi untuk mengaku perbuatannya. Padahal, guru Supriyadi tidak melakukan penganiayaan terhadap anak Aibtu WH. Alasan ketiga yakni permintaan uang senilai 50 juta rupiah kepada Supriyadi. Keempat, dalam kasus ini penyidik hanya berdasarkan 3 keterangan anak. Kelima, Andri mengkritisi terkait bukti petunjuk yang menurutnya tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Kejanggalan keenam adalah Andi menyoroti terkait luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kalau rekayasa penyidikan kan jelas bahwa penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Susno 2J sebut Aibda Wibowo polisi cengeng, lapor Supriyadi tanpa bukti kuat. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno 2J kerap memberi kritikan secara belak-belakan tiap kasus yang melibatkan institusi Polri. Teranyar, Susno mengkritisi kasus guru honorer Supriyadi yang dituduh menganiaya anak dari polisi, Aibda Wibowo Hashim di Konawe Selatan. Susno justru memberi kritikan menohok kepada Aibda Wibowo, ayah dari si anak itu. Menurutnya, kasus ini dipenuhi kejanggalan. Ia juga mencium bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Supriyadi. Bahkan Susno menyebut Aibda Wibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor jika pemukulan yang dilakukan Supriyadi benar. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar. Katanya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Susno melanjutkan jika Supriyadi terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyadi tidak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum. Ada peraturan yang membuat seorang guru kebal hukum ketika memukul anak didiknya. Nah, kita perlu bandingkan dengan era saya waktu jadi murid. Digebuk pakai kayu enggak apa-apa. Tapi, sekarang kan banyak orang tua yang cengeng, maka guru itu dilindungi secara hukum, jelasnya. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum. Anda itu penegak hukum, ada aturan untuk guru itu. Ada jurisprudensi untuk Mahkamah Agung. Ada peraturan pemerintah tahun 2004. Tidak boleh begitu, pungkasnya. Berikut ini keseharian guru honorer Supriyadi usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra.
Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnews.ultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Dia hanya mengajar. Setelah itu pulang langsung ke kebun, katanya kepada tribunnews.ultra.com. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Tidak pernah memukul, itu anak-anaknya kalau main hujan dia hanya tegur, ujarnya. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Suaminya kadang di kebun, kadang kerja bengkel, kadang juga ikut kerja bangunan, jelasnya. Berikut ini isi dakwaan kasus Supriyani guru honorer yang dituduh aniaya murid anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Saat sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, diurai oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, terkait dengan kronologis kejadian. Di mana pada saat kejadian disebutkan korban sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu, Supriyani disebut memukuli korban sekali dengan sapu ijuk. Seperti diketahui, persidangan digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra, Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelum persidangan dimulai Supriyani sempat membantah tudingan yang dilayangkan terhadapnya. Supriyani dituding menganiaya korbannya yang merupakan muridnya juga anak polisi. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Ujang Sutrisna, membacakan dakwaan pada Supriyani. Dalam dakwaan tersebut dijelaskan mengenai kronologis kejadian saat Supriyani dituduh menganiaya muridnya. Kala itu, masih sementara proses belajar mengajar. Namun setelah selesai, seorang guru pun keluar dari ruangan kelas. Lalu Supriyana disebutkan langsung masuk ke kelas 1A tempat korban berada. Saat berlangsung proses belajar mengajar, saksi Lilis Herlina Dewi meninggalkan ruang kelas untuk ke ruangan kepala sekolah. Terdakwa lalu masuk ke kelas ia dan mendekati korban yang sedang bermain-main dengan rekannya dan langsung memukul korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang sapu ijuk. Jaksa menyebut akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami luka memar dan lecet di paha belakang, sesuai hasil visum Puskesmas Palangga pada Jumat, 26 April 2024. Mendengar dakwaan tersebut, Supriyani hanya menggeleng dan sesekali mengusap mata dengan jilbabnya. Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga,
Waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnews.sultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Muhram mengatakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Buntut disebut minta uang damai Rp50 juta ke guru Supriyani, Aibda Wibowo dan istri alami stres. Kondisi Aibda Wibowo Hashim, polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kini mengalami tekanan mental akibat dituding meminta uang damai Rp50 juta kepada guru honorer, Supriyani. Diketahui, Aibda Wibowo Hashim merupakan wali murid yang melaporkan guru Supriyani atas dugaan penganiayaan terhadap anaknya di sekolah. Kasus tersebut sempat dilakukan mediasi 4 kali namun berakhir buntu hingga mencuat kabar Aibda Wibowo Hashim meminta uang damai Rp50 juta. Rupanya, tuduhan tersebut membuat kondisi psikologis Aibda Wibowo dan istri mengalami stres lantaran ramai diperbincangkan. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Aibda Wibowo, Laude Muhram Nadu, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Kondisi Aibda WH, bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang Rp50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon, Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024 malam. Ia menegaskan bahwa soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani.
Muram Naadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muram mengatakan soal nominal uang 50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muram. Muram mengatakan dari keterangan Supriyani itu, dirinya membantah nominal uang yang ramai diperbincangkan bukan permintaan Aibda Wibowo melainkan inisiatif suami Supriyani. Jadi yang ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya. Justru yang mengeluarkan amplop pada saat proses mediasi itu adalah suami Supriyani, tutur Muram. Beberapa waktu yang lalu tengah viral kasus guru bernama Supriyani yang dilaporkan ke polisi usai memukul seorang anak menggunakan gagang sapu. Kabar beredar, katanya ia sampai diperas senilai 50 juta rupiah oleh orang tua korban yang diketahui seorang polisi, Aibda WH. Melansir tribunnews.com Senin 28 Oktober 2024, menanggapi berita yang beredar tersebut, pihak pengacara keluarga korban, Laude Muhram, buka suara. Laude menuturkan bahwa kabar yang tersebar tidaklah benar. Ia menyatakan bahwa keluarga korban justru merasa tersinggung mengetahui suami Supriyani mengeluarkan amplop yang berisi uang. Laude berkata ia dan timnya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai isu pemerasan tersebut. Ia lantas menyampaikan harapan kepada publik untuk tidak mengadili korban hanya karena pemberitaan yang belum terbukti kebenarannya. Hingga saat ini, Supriyani diketahui tengah ditahan di Kejaksaan Negeri Konsel setelah kasusnya dilimpahkan ke pihak pengadilan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai 50 juta rupiah itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon. Minggu, tanggal 27 Oktober tahun 2024, malam. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muhram mengatakan soal nominal uang 50 juta rupiah yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muhram. Kemudian ada juga pelanggaran kode etik dalam hal ini ya, penanganan perkara ini. Karena apa? Itu ada konflik of interest, benturan kepentingan. Karena penyidiknya dengan pelapor ini satu kantor. Kemudian juga ada pemaksaan kepada Ibu Supriyani untuk mengaku, padahal Ibu Supriyani tidak pernah melakukan. Ada permintaan uang juga 50 juta, ya. Jadi itu semua pelanggaran prosedur, ya. Karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjutkan pokok perkara. Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Ya, kami ingin buktikan itu, supaya kalau Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah dan telah dikriminalisasi, kami ingin supaya oknum-oknum tersebut yang telah membuat Ibu Supriyani tersangka, telah membuat Ibu Supriyani ditahan, harus dipertanggungjawabkan. Penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi.
Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Itu sudah diperiksa dia bahwa tidak ada kejadian itu di tanggal 24 April. Pengakuannya ini tidak sinkron bahwa dia dipukul 1 kali dengan hasil luka yang dianu. Kan bisa teman-teman lihat semua ya posisi luka seperti apa. Pukulan 1 kali tapi menyebabkan beberapa luka ya, beberapa luka. Ini bukan saya cerita, bisa dilihat di fotonya. Ada dia di situ kayak melepuh, kemudian ada beberapa paha dalam luka. Nah itu yang Kasus Supriyadi, guru honorer yang dituding aniaya anak polisi, belum menemui titik terang. Pengacara Andri Darmawan justru mengatakan kasus Supriyadi ini merupakan rekayasa. Kini Supriyani menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Dalam sidang beragendakan eksepsi tersebut, Supriyani melalui kuasa hukumnya membantah terjadi penganiayaan terhadap murid sekolah dasar seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya. Andi selaku kuasa hukum guru Supriyadi mengatakan setidaknya ada beberapa hal pihaknya menilai kasus sengaja direkayasa. Pertama, dalam kasus ini antara pelapor dan penyidik memiliki interest, yakni orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja satu kantor. Diketahui, Aibtu WH, orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja di Polsek Baito, Konawe Selatan. Bahkan, Aibtu WH pun memiliki jabatan cukup strategis di Polsek Baito. Selain itu, pihaknya menemukan ada paksaan kepada guru Supriyani untuk mengaku perbuatannya. Padahal, guru Supriyani tidak melakukan penganiayaan terhadap anak Aibtu WH. Alasan ketiga yakni permintaan uang senilai 50 juta rupiah kepada Supriyani. Keempat, dalam kasus ini penyidik hanya berdasarkan 3 keterangan anak. Kelima, Andri mengkritisi terkait bukti petunjuk yang menurutnya tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Kejanggalan keenam adalah Andi menyoroti terkait luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kalau rekayasa penyidikan kan jelas bahwa penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Susno 2J sebut Aibda Wibowo polisi cengeng, lapor Supriyani tanpa bukti kuat. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno 2J kerap memberi kritikan secara belak-belakan tiap kasus yang melibatkan institusi Polri. Teranyar, Susno mengkritisi kasus guru honorer Supriyani yang dituduh menganiaya anak dari polisi, Aibda Wibowo Hashim di Konawe Selatan. Susno justru memberi kritikan menohok kepada Aibda Wibowo, ayah dari si anak itu. Menurutnya, kasus ini dipenuhi kejanggalan. Ia juga mencium bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Bahkan Susno menyebut Aibda Wibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor jika pemukulan yang dilakukan Supriyani benar. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar. Katanya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Susno melanjutkan jika Supriyani terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyani tidak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum. Ada peraturan yang membuat seorang guru kebal hukum ketika memukul anak didiknya. Nah, kita perlu bandingkan dengan era saya waktu jadi murid. Digebuk pakai kayu enggak apa-apa. Tapi, sekarang kan banyak orang tua yang cengeng, maka guru itu dilindungi secara hukum, jelasnya. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum.
Anda itu penegak hukum, ada aturan untuk guru itu. Ada jurisprudensi untuk Mahkamah Agung. Ada peraturan pemerintah tahun 2004. Tidak boleh begitu, pungkasnya. Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnews.ultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Dia hanya mengajar, setelah itu pulang langsung ke kebun, katanya kepada tribunnews.ultra.com. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Tidak pernah memukul, itu anak-anaknya kalau main hujan dia hanya tegur, ujarnya. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Suaminya kadang di kebun, kadang kerja bengkel, kadang juga ikut kerja bangunan, jelasnya. Berikut ini isi dakwaan kasus Supriyani guru honorer yang dituduh aniaya murid anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Saat sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, diurai oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, terkait dengan kronologis kejadian. Di mana pada saat kejadian disebutkan korban sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu, Supriyani disebut memukuli korban sekali dengan sapu ijuk. Seperti diketahui, persidangan digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra, Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelum persidangan dimulai, Supriyani sempat membantah tudingan yang dilayangkan terhadapnya. Supriyani dituding menganiaya korbannya yang merupakan muridnya juga anak polisi. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Ujang Sutrisna, membacakan dakwaan pada Supriyani. Dalam dakwaan tersebut dijelaskan mengenai kronologis kejadian saat Supriyani dituduh menganiaya muridnya. Kala itu, masih sementara proses belajar mengajar. Namun setelah selesai, seorang guru pun keluar dari ruangan kelas. Lalu Supriyana disebutkan langsung masuk ke kelas 1A tempat korban berada. Saat berlangsung proses belajar mengajar, saksi Lilis Herlina Dewi meninggalkan ruang kelas untuk ke ruangan kepala sekolah. Terdakwa lalu masuk ke kelas ia dan mendekati korban yang sedang bermain-main dengan rekannya dan langsung memukul korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang sapu ijuk. Jaksa menyebut akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami luka memar dan lecet di paha belakang, sesuai hasil visum Puskesmas Palangga pada Jumat, 26 April 2024. Mendengar dakwaan tersebut, Supriyani hanya menggeleng dan sesekali mengusap mata dengan jilbabnya. Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra.
Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnews.sultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Muhram mengatakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Buntut disebut minta uang damai Rp50 juta ke guru Supriyani, Aibda Wibowo dan istri alami stres. Kondisi Aibda Wibowo Hashim, polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kini mengalami tekanan mental akibat dituding meminta uang damai Rp50 juta kepada guru honorer, Supriyani. Diketahui, Aibda Wibowo Hashim merupakan wali murid yang melaporkan guru Supriyani atas dugaan penganiayaan terhadap anaknya di sekolah. Kasus tersebut sempat dilakukan mediasi 4 kali namun berakhir buntu hingga mencuat kabar Aibda Wibowo Hashim meminta uang damai Rp50 juta. Rupanya, tuduhan tersebut membuat kondisi psikologis Aibda Wibowo dan istri mengalami stres lantaran ramai diperbincangkan. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Aibda Wibowo, Laude Muhram Nadu, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali.
Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon, Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024 malam. Ia menegaskan bahwa soal uang damai 50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Muram Naadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muram mengatakan soal nominal uang 50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muram. Muram mengatakan dari keterangan Supriyani itu, dirinya membantah nominal uang yang ramai diperbincangkan bukan permintaan Aibda Wibowo melainkan inisiatif suami Supriyani. Jadi yang ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya. Justru yang mengeluarkan amplop pada saat proses mediasi itu adalah suami Supriyani, tutur Muram. Beberapa waktu yang lalu tengah viral kasus guru bernama Supriyani yang dilaporkan ke polisi usai memukul seorang anak menggunakan gagang sapu. Kabar beredar, katanya ia sampai diperas senilai 50 juta rupiah oleh orang tua korban yang diketahui seorang polisi, Aibda WH. Melansir tribunnews.com Senin 28 Oktober 2024, menanggapi berita yang beredar tersebut, pihak pengacara keluarga korban, Laude Muhram, buka suara. Laude menuturkan bahwa kabar yang tersebar tidaklah benar. Ia menyatakan bahwa keluarga korban justru merasa tersinggung mengetahui suami Supriyani mengeluarkan amplop yang berisi uang. Laude berkata ia dan timnya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai isu pemerasan tersebut. Ia lantas menyampaikan harapan kepada publik untuk tidak mengadili korban hanya karena pemberitaan yang belum terbukti kebenarannya. Hingga saat ini, Supriyani diketahui tengah ditahan di Kejaksaan Negeri Konsel setelah kasusnya dilimpahkan ke pihak pengadilan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai 50 juta rupiah itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon. Minggu, tanggal 27 Oktober tahun 2024, malam. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muhram mengatakan soal nominal uang 50 juta rupiah yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muhram. Kemudian ada juga pelanggaran kode etik dalam hal ini ya, penanganan perkara ini. Karena apa? Itu ada konflik of interest, benturan kepentingan. Karena penyidiknya dengan pelapor ini satu kantor. Kemudian juga ada pemaksaan kepada Ibu Supriyani untuk mengaku, padahal Ibu Supriyani tidak pernah melakukan. Ada permintaan uang juga 50 juta, ya. Jadi itu semua pelanggaran prosedur, ya. Karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjutkan pokok perkara. Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Jadi kami ingin buktikan itu.
supaya kalau Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah dan telah dikriminalisasi, kami ingin supaya oknum-oknum tersebut yang telah membuat Ibu Supriyani tersangka, telah membuat Ibu Supriyani ditahan, harus dipertanggungjawabkan. Penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Itu sudah diperiksa dia bahwa tidak ada kejadian itu di tanggal 24 April. Pengakuannya ini tidak sinkron bahwa dia dipukul 1 kali dengan hasil luka yang dianu. Kan bisa teman-teman lihat semua ya posisi luka seperti apa. Pukulan 1 kali tapi menyebabkan beberapa luka ya, beberapa luka. Ini bukan saya cerita, bisa dilihat di fotonya. Ada dia di situ kayak melepuh. Kemudian ada beberapa paha dalam luka. Nah itu yang Kasus Supriyadi, guru honorer yang dituding aniaya anak polisi, belum menemui titik terang. Pengacara Andri Darmawan justru mengatakan kasus Supriyadi ini merupakan rekayasa. Kini Supriyani menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Dalam sidang beragendakan eksepsi tersebut, Supriyani melalui kuasa hukumnya membantah terjadi penganiayaan terhadap murid sekolah dasar seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya. Andi selaku kuasa hukum guru Supriyadi mengatakan setidaknya ada beberapa hal pihaknya menilai kasus sengaja direkayasa. Pertama, dalam kasus ini antara pelapor dan penyidik memiliki interest, yakni orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja satu kantor. Diketahui, Aibtu WH, orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja di Polsek Baito, Konawe Selatan. Bahkan, Aibtu WH pun memiliki jabatan cukup strategis di Polsek Baito. Selain itu, pihaknya menemukan ada paksaan kepada guru Supriyani untuk mengaku perbuatannya. Padahal, guru Supriyani tidak melakukan penganiayaan terhadap anak Aibtu WH. Alasan ketiga yakni permintaan uang senilai 50 juta rupiah kepada Supriyani. Keempat, dalam kasus ini penyidik hanya berdasarkan 3 keterangan anak. Kelima, Andri mengkritisi terkait bukti petunjuk yang menurutnya tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Kejanggalan keenam adalah Andi menyoroti terkait luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kalau rekayasa penyidikan kan jelas bahwa penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Susno 2J sebut Aibda Wibowo polisi cengeng, lapor Supriyani tanpa bukti kuat. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno 2J kerap memberi kritikan secara belak-belakan tiap kasus yang melibatkan institusi Polri. Teranyar, Susno mengkritisi kasus guru honorer Supriyani yang dituduh menganiaya anak dari polisi, Aibda Wibowo Hashim di Konawe Selatan. Susno justru memberi kritikan menohok kepada Aibda Wibowo, ayah dari si anak itu. Menurutnya, kasus ini dipenuhi kejanggalan. Ia juga mencium bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Bahkan Susno menyebut Aibda Wibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor jika pemukulan yang dilakukan Supriyani benar. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar. Katanya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Susno melanjutkan jika Supriyani terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyani tidak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum.
Ada peraturan yang membuat seorang guru kebal hukum ketika memukul anak didiknya. Nah, kita perlu bandingkan dengan era saya waktu jadi murid. Digebuk pakai kayu nggak apa-apa. Tapi, sekarang kan banyak orang tua yang cengeng, maka guru itu dilindungi secara hukum, jelasnya. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum. Anda itu penegak hukum, ada aturan untuk guru itu. Ada jurisprudensi untuk Mahkamah Agung. Ada peraturan pemerintah tahun 2004. Tidak boleh begitu, pungkasnya. Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnews.ultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Dia hanya mengajar. Setelah itu pulang langsung ke kebun, katanya kepada tribunnews.ultra.com. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Tidak pernah memukul, itu anak-anaknya kalau main hujan dia hanya tegur, ujarnya. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Suaminya kadang di kebun, kadang kerja bengkel, kadang juga ikut kerja bangunan, jelasnya. Berikut ini isi dakwaan kasus Supriyani guru honorer yang dituduh aniaya murid anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Saat sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, diurai oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, terkait dengan kronologis kejadian. Di mana pada saat kejadian disebutkan korban sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu, Supriyani disebut memukuli korban sekali dengan sapu ijuk. Seperti diketahui, persidangan digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra, Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelum persidangan dimulai, Supriyani sempat membantah tudingan yang dilayangkan terhadapnya. Supriyani dituding menganiaya korbannya yang merupakan muridnya juga anak polisi. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Ujang Sutrisna, membacakan dakwaan pada Supriyani. Dalam dakwaan tersebut dijelaskan mengenai kronologis kejadian saat Supriyani dituduh menganiaya muridnya. Kala itu, masih sementara proses belajar mengajar. Namun setelah selesai, seorang guru pun keluar dari ruangan kelas. Lalu Supriyana disebutkan langsung masuk ke kelas 1A tempat korban berada. Saat berlangsung proses belajar mengajar, saksi Lilis Herlina Dewi meninggalkan ruang kelas untuk ke ruangan kepala sekolah. Terdakwa lalu masuk ke kelas IA dan mendekati korban yang sedang bermain-main dengan rekannya dan langsung memukul korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang sapu ijuk. Jaksa menyebut akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami luka memar dan lecet di paha belakang, sesuai hasil visum Puskesmas Palangga pada Jumat, 26 April 2024. Mendengar dakwaan tersebut, Supriyani hanya menggeleng dan sesekali mengusap mata dengan jilbabnya.
Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnews.sultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Muhram mengatakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Buntut disebut minta uang damai Rp50 juta ke guru Supriyani, Aibda Wibowo dan istri alami stres. Kondisi Aibda Wibowo Hashim, polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kini mengalami tekanan mental akibat dituding meminta uang damai Rp50 juta kepada guru honorer, Supriyani. Diketahui, Aibda Wibowo Hashim merupakan wali murid yang melaporkan guru Supriyani atas dugaan penganiayaan terhadap anaknya di sekolah. Kasus tersebut sempat dilakukan mediasi 4 kali namun berakhir buntu hingga mencuat kabar Aibda Wibowo Hashim meminta uang damai Rp50 juta. Rupanya, tuduhan tersebut membuat kondisi psikologis Aibda Wibowo dan istri mengalami stres lantaran ramai diperbincangkan. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Aibda Wibowo, Laude Muhram Nadu, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024.
Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon, Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024 malam. Ia menegaskan bahwa soal uang damai 50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Muram Naadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muram mengatakan soal nominal uang 50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muram. Muram mengatakan dari keterangan Supriyani itu, dirinya membantah nominal uang yang ramai diperbincangkan bukan permintaan Aibda Wibowo melainkan inisiatif suami Supriyani. Jadi yang ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya. Justru yang mengeluarkan amplop pada saat proses mediasi itu adalah suami Supriyani, tutur Muram. Beberapa waktu yang lalu tengah viral kasus guru bernama Supriyani yang dilaporkan ke polisi usai memukul seorang anak menggunakan gagang sapu. Kabar beredar, katanya ia sampai diperas senilai 50 juta rupiah oleh orang tua korban yang diketahui seorang polisi, Aibda WH. Melansir tribunnews.com Senin 28 Oktober 2024, menanggapi berita yang beredar tersebut, pihak pengacara keluarga korban, Laude Muhram, buka suara. Laude menuturkan bahwa kabar yang tersebar tidaklah benar. Ia menyatakan bahwa keluarga korban justru merasa tersinggung mengetahui suami Supriyani mengeluarkan amplop yang berisi uang. Laude berkata ia dan timnya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai isu pemerasan tersebut. Ia lantas menyampaikan harapan kepada publik untuk tidak mengadili korban hanya karena pemberitaan yang belum terbukti kebenarannya. Hingga saat ini, Supriyani diketahui tengah ditahan di Kejaksaan Negeri Konsel setelah kasusnya dilimpahkan ke pihak pengadilan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai 50 juta rupiah itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon. Minggu, tanggal 27 Oktober tahun 2024, malam. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muhram mengatakan soal nominal uang 50 juta rupiah yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muhram. Kemudian ada juga pelanggaran kode etik dalam hal ini ya, penanganan perkara ini. Karena apa? Itu ada konflik of interest, benturan kepentingan. Karena penyidiknya dengan pelapor ini satu kantor. Kemudian juga ada pemaksaan kepada Ibu Supriyani untuk mengaku, padahal Ibu Supriyani tidak pernah melakukan. Ada permintaan uang juga 50 juta ya. Jadi itu semua pelanggaran prosedur ya. Karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjutkan pokok perkara.
Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Ya, kami ingin buktikan itu. Supaya kalau Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah dan telah dikriminalisasi, kami ingin supaya oknum-oknum tersebut yang telah membuat Ibu Supriyani tersangka, telah membuat Ibu Supriyani ditahan, harus dipertanggungjawabkan. Penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Itu sudah diperiksa dia bahwa tidak ada kejadian itu di tanggal 24 April. Pengakuannya ini tidak sinkron bahwa dia dipukul 1 kali dengan hasil luka yang dia kan bisa teman-teman lihat semua ya posisi luka seperti apa. Pukulan 1 kali tapi menyebabkan beberapa luka ya, beberapa luka. Ini bukan saya cerita, bisa dilihat di fotonya. Ada dia di situ kayak melepuh, kemudian ada beberapa paha dalam luka. Nah itu yang Kasus Supriyadi, guru honorer yang dituding aniaya anak polisi, belum menemui titik terang. Pengacara Andri Darmawan justru mengatakan kasus Supriyadi ini merupakan rekayasa. Kini Supriyani menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Dalam sidang beragendakan eksepsi tersebut, Supriyani melalui kuasa hukumnya membantah terjadi penganiayaan terhadap murid sekolah dasar seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya. Andi selaku kuasa hukum guru Supriyadi mengatakan setidaknya ada beberapa hal pihaknya menilai kasus sengaja direkayasa. Pertama, dalam kasus ini antara pelapor dan penyidik memiliki interest, yakni orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja satu kantor. Diketahui, Aibtu WH, orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja di Polsek Baito, Konawe Selatan. Bahkan, Aibtu WH pun memiliki jabatan cukup strategis di Polsek Baito. Selain itu, pihaknya menemukan ada paksaan kepada guru Supriyani untuk mengaku perbuatannya. Padahal, guru Supriyani tidak melakukan penganiayaan terhadap anak Aibtu WH. Alasan ketiga yakni permintaan uang senilai 50 juta rupiah kepada Supriyani. Keempat, dalam kasus ini penyidik hanya berdasarkan 3 keterangan anak. Kelima, Andri mengkritisi terkait bukti petunjuk yang menurutnya tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Kejanggalan keenam adalah Andi menyoroti terkait luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kalau rekayasa penyidikan kan jelas bahwa penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Susno 2J sebut Aibda Wibowo polisi cengeng, lapor Supriyani tanpa bukti kuat. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno 2J kerap memberi kritikan secara belak-belakan tiap kasus yang melibatkan institusi Polri. Teranyar, Susno mengkritisi kasus guru honorer Supriyani yang dituduh menganiaya anak dari polisi, Aibda Wibowo Hashim di Konawe Selatan. Susno justru memberi kritikan menohok kepada Aibda Wibowo, ayah dari si anak itu. Menurutnya, kasus ini dipenuhi kejanggalan. Ia juga mencium bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Bahkan Susno menyebut Aibda Wibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor jika pemukulan yang dilakukan Supriyani benar. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar, katanya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024.
Susno melanjutkan jika Supriyani terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyani tidak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum. Ada peraturan yang membuat seorang guru kebal hukum ketika memukul anak didiknya. Nah, kita perlu bandingkan dengan era saya waktu jadi murid. Digebuk pakai kayu enggak apa-apa. Tapi, sekarang kan banyak orang tua yang cengeng, maka guru itu dilindungi secara hukum, jelasnya. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum. Anda itu penegak hukum, ada aturan untuk guru itu. Ada jurisprudensi untuk Mahkamah Agung. Ada peraturan pemerintah tahun 2004. Tidak boleh begitu, pungkasnya. Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnyusultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Dia hanya mengajar. Setelah itu pulang langsung ke kebun, katanya kepada tribunnyusultra.com. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Tidak pernah memukul, itu anak-anaknya kalau main hujan dia hanya tegur, ujarnya. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Suaminya kadang di kebun, kadang kerja bengkel, kadang juga ikut kerja bangunan, jelasnya. Berikut ini isi dakwaan kasus Supriyani guru honorer yang dituduh aniaya murid anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Saat sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, diurai oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, terkait dengan kronologis kejadian. Di mana pada saat kejadian disebutkan korban sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu, Supriyani disebut memukuli korban sekali dengan sapu ijuk. Seperti diketahui, persidangan digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra, Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelum persidangan dimulai Supriyani sempat membantah tudingan yang dilayangkan terhadapnya. Supriyani dituding menganiaya korbannya yang merupakan muridnya juga anak polisi. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Ujang Sutrisna, membacakan dakwaan pada Supriyani. Dalam dakwaan tersebut dijelaskan mengenai kronologis kejadian saat Supriyani dituduh menganiaya muridnya. Kala itu, masih sementara proses belajar mengajar. Namun setelah selesai, seorang guru pun keluar dari ruangan kelas. Lalu Supriyana disebutkan langsung masuk ke kelas 1A tempat korban berada. Saat berlangsung proses belajar mengajar, saksi Lilis Herlina Dewi meninggalkan ruang kelas untuk ke ruangan kepala sekolah. Terdakwa lalu masuk ke kelas IA dan mendekati korban yang sedang bermain-main dengan rekannya dan langsung memukul korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang sapu ijuk. Jaksa menyebut akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami luka memar dan lecet di paha belakang, sesuai hasil visum Puskesmas Palangga pada Jumat, 26 April 2024. Mendengar dakwaan tersebut, Supriyani hanya menggeleng dan sesekali mengusap mata dengan jilbabnya.
Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnews.sultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Muhram mengatakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Buntut disebut minta uang damai Rp50 juta ke guru Supriyani, Aibda Wibowo dan istri alami stres. Kondisi Aibda Wibowo Hashim, polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kini mengalami tekanan mental akibat dituding meminta uang damai Rp50 juta kepada guru honorer, Supriyani. Diketahui, Aibda Wibowo Hashim merupakan wali murid yang melaporkan guru Supriyani atas dugaan penganiayaan terhadap anaknya di sekolah. Kasus tersebut sempat dilakukan mediasi 4 kali namun berakhir buntu hingga mencuat kabar Aibda Wibowo Hashim meminta uang damai Rp50 juta. Rupanya, tuduhan tersebut membuat kondisi psikologis Aibda Wibowo dan istri mengalami stres lantaran ramai diperbincangkan. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Aibda Wibowo, Laode Muhram Nadu, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024.
Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon, Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024 malam. Ia menegaskan bahwa soal uang damai 50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Muram Naadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muram mengatakan soal nominal uang 50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muram. Muram mengatakan dari keterangan Supriyani itu, dirinya membantah nominal uang yang ramai diperbincangkan bukan permintaan Aibda Wibowo melainkan inisiatif suami Supriyani. Jadi yang ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya. Justru yang mengeluarkan amplop pada saat proses mediasi itu adalah suami Supriyani, tutur Muram. Beberapa waktu yang lalu tengah viral kasus guru bernama Supriyani yang dilaporkan ke polisi usai memukul seorang anak menggunakan gagang sapu. Kabar beredar, katanya ia sampai diperas senilai 50 juta rupiah oleh orang tua korban yang diketahui seorang polisi, Aibda WH. Melansir tribunnews.com Senin 28 Oktober 2024, menanggapi berita yang beredar tersebut, pihak pengacara keluarga korban, Laude Muhram, buka suara. Laude menuturkan bahwa kabar yang tersebar tidaklah benar. Ia menyatakan bahwa keluarga korban justru merasa tersinggung mengetahui suami Supriyani mengeluarkan amplop yang berisi uang. Laude berkata ia dan timnya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai isu pemerasan tersebut. Ia lantas menyampaikan harapan kepada publik untuk tidak mengadili korban hanya karena pemberitaan yang belum terbukti kebenarannya. Hingga saat ini, Supriyani diketahui tengah ditahan di Kejaksaan Negeri Konsel setelah kasusnya dilimpahkan ke pihak pengadilan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai 50 juta rupiah itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon. Minggu, tanggal 27 Oktober tahun 2024, malam. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muhram mengatakan soal nominal uang 50 juta rupiah yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muhram. Kemudian ada juga pelanggaran kode etik dalam hal ini ya, penanganan perkara ini. Karena apa? Itu ada konflik of interest, benturan kepentingan. Karena penyidiknya dengan pelapor ini satu kantor. Kemudian juga ada pemaksaan kepada Ibu Supriyani untuk mengaku, padahal Ibu Supriyani tidak pernah melakukan. Ada permintaan uang juga 50 juta, ya. Jadi itu semua pelanggaran prosedur, ya. Karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjutkan pokok perkara.
Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Kami ingin buktikan itu, supaya kalau Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah dan telah dikriminalisasi, kami ingin supaya oknum-oknum tersebut yang telah membuat Ibu Supriyani tersangka, telah membuat Ibu Supriyani ditahan, harus dipertanggungjawabkan. Penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Itu sudah diperiksa dia bahwa tidak ada kejadian itu di tanggal 24 April. Pengakuannya ini tidak sinkron bahwa dia dipukul 1 kali dengan hasil luka yang dia kan bisa teman-teman lihat semua ya posisi luka seperti apa. Pukulan 1 kali tapi menyebabkan beberapa luka ya, beberapa luka. Ini bukan saya cerita, bisa dilihat di fotonya. Ada dia di situ kayak melepuh, kemudian ada beberapa paha dalam luka. Nah itu yang Kasus Supriyadi, guru honorer yang dituding aniaya anak polisi, belum menemui titik terang. Pengacara Andri Darmawan justru mengatakan kasus Supriyadi ini merupakan rekayasa. Kini Supriyani menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Dalam sidang beragendakan eksepsi tersebut, Supriyani melalui kuasa hukumnya membantah terjadi penganiayaan terhadap murid sekolah dasar seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya. Andi selaku kuasa hukum guru Supriyadi mengatakan setidaknya ada beberapa hal pihaknya menilai kasus sengaja direkayasa. Pertama, dalam kasus ini antara pelapor dan penyidik memiliki interest, yakni orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja satu kantor. Diketahui, Aibtu WH, orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja di Polsek Baito, Konawe Selatan. Bahkan, Aibtu WH pun memiliki jabatan cukup strategis di Polsek Baito. Selain itu, pihaknya menemukan ada paksaan kepada guru Supriyani untuk mengaku perbuatannya. Padahal, guru Supriyani tidak melakukan penganiayaan terhadap anak Aibtu WH. Alasan ketiga yakni permintaan uang senilai 50 juta rupiah kepada Supriyadi. Keempat, dalam kasus ini penyidik hanya berdasarkan 3 keterangan anak. Kelima, Andri mengkritisi terkait bukti petunjuk yang menurutnya tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Kejanggalan keenam adalah Andi menyoroti terkait luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kalau rekayasa penyidikan kan jelas bahwa penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Susno 2J sebut Aibda Wibowo polisi cengeng, lapor Supriyani tanpa bukti kuat. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno 2J kerap memberi kritikan secara belak-belakan tiap kasus yang melibatkan institusi Polri. Teranyar, Susno mengkritisi kasus guru honorer Supriyani yang dituduh menganiaya anak dari polisi, Aibda Wibowo Hashim di Konawe Selatan. Susno justru memberi kritikan menohok kepada Aibda Wibowo, ayah dari si anak itu. Menurutnya, kasus ini dipenuhi kejanggalan. Ia juga mencium bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Bahkan Susno menyebut Aibda Wibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor jika pemukulan yang dilakukan Supriyani benar. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar, katanya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024.
Susno melanjutkan jika Supriyani terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyani tidak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum. Ada peraturan yang membuat seorang guru kebal hukum ketika memukul anak didiknya. Nah, kita perlu bandingkan dengan era saya waktu jadi murid. Digebuk pakai kayu enggak apa-apa. Tapi, sekarang kan banyak orang tua yang cengeng, maka guru itu dilindungi secara hukum, jelasnya. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum. Anda itu penegak hukum, ada aturan untuk guru itu. Ada jurisprudensi untuk Mahkamah Agung. Ada peraturan pemerintah tahun 2004. Tidak boleh begitu, pungkasnya. Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnyusultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Dia hanya mengajar. Setelah itu pulang langsung ke kebun, katanya kepada tribunnyusultra.com. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Tidak pernah memukul, itu anak-anaknya kalau main hujan dia hanya tegur, ujarnya. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Suaminya kadang di kebun, kadang kerja bengkel, kadang juga ikut kerja bangunan, jelasnya. Berikut ini isi dakwaan kasus Supriyani guru honorer yang dituduh aniaya murid anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Saat sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, diurai oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, terkait dengan kronologis kejadian. Di mana pada saat kejadian disebutkan korban sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu, Supriyani disebut memukuli korban sekali dengan sapu ijuk. Seperti diketahui, persidangan digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra, Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelum persidangan dimulai Supriyani sempat membantah tudingan yang dilayangkan terhadapnya. Supriyani dituding menganiaya korbannya yang merupakan muridnya juga anak polisi. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Ujang Sutrisna, membacakan dakwaan pada Supriyani. Dalam dakwaan tersebut dijelaskan mengenai kronologis kejadian saat Supriyani dituduh menganiaya muridnya. Kala itu, masih sementara proses belajar mengajar. Namun setelah selesai, seorang guru pun keluar dari ruangan kelas. Lalu Supriyana disebutkan langsung masuk ke kelas 1A tempat korban berada. Saat berlangsung proses belajar mengajar, saksi Lilis Herlina Dewi meninggalkan ruang kelas untuk ke ruangan kepala sekolah. Terdakwa lalu masuk ke kelas ia dan mendekati korban yang sedang bermain-main dengan rekannya dan langsung memukul korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang sapu ijuk. Jaksa menyebut akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami luka memar dan lecet di paha belakang, sesuai hasil visum Puskesmas Palangga pada Jumat, 26 April 2024. Mendengar dakwaan tersebut, Supriyani hanya menggeleng dan sesekali mengusap mata dengan jilbabnya.
Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnews.sultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Muhram mengatakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Naadu ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Buntut disebut minta uang damai 50 juta ke guru Supriyani, Aibda Wibowo dan istri alami stres. Kondisi Aibda Wibowo Hashim, polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kini mengalami tekanan mental akibat dituding meminta uang damai 50 juta rupiah kepada guru honorer, Supriyani. Diketahui, Aibda Wibowo Hashim merupakan wali murid yang melaporkan guru Supriyani atas dugaan penganiayaan terhadap anaknya di sekolah. Kasus tersebut sempat dilakukan mediasi 4 kali namun berakhir buntu hingga mencuat kabar Aibda Wibowo Hashim meminta uang damai 50 juta rupiah. Rupanya, tuduhan tersebut membuat kondisi psikologis Aibda Wibowo dan istri mengalami stres lantaran ramai diperbincangkan. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Aibda Wibowo, Laode Muhram Naadu, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024.
Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon, Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024 malam. Ia menegaskan bahwa soal uang damai 50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Muram Naadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muram mengatakan soal nominal uang 50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muram. Muram mengatakan dari keterangan Supriyani itu, dirinya membantah nominal uang yang ramai diperbincangkan bukan permintaan Aibda Wibowo melainkan inisiatif suami Supriyani. Jadi yang ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya. Justru yang mengeluarkan amplop pada saat proses mediasi itu adalah suami Supriyani, tutur Muram. Beberapa waktu yang lalu tengah viral kasus guru bernama Supriyani yang dilaporkan ke polisi usai memukul seorang anak menggunakan gagang sapu. Kabar beredar, katanya ia sampai diperas senilai 50 juta rupiah oleh orang tua korban yang diketahui seorang polisi, Aibda WH. Melansir tribunnews.com Senin 28 Oktober 2024, menanggapi berita yang beredar tersebut, pihak pengacara keluarga korban, Laude Muhram, buka suara. Laude menuturkan bahwa kabar yang tersebar tidaklah benar. Ia menyatakan bahwa keluarga korban justru merasa tersinggung mengetahui suami Supriyani mengeluarkan amplop yang berisi uang. Laude berkata ia dan timnya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai isu pemerasan tersebut. Ia lantas menyampaikan harapan kepada publik untuk tidak mengadili korban hanya karena pemberitaan yang belum terbukti kebenarannya. Hingga saat ini, Supriyani diketahui tengah ditahan di Kejaksaan Negeri Konsel setelah kasusnya dilimpahkan ke pihak pengadilan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai 50 juta rupiah itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon. Minggu, tanggal 27 Oktober tahun 2024, malam. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muhram mengatakan soal nominal uang 50 juta rupiah yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muhram. Kemudian ada juga pelanggaran kode etik dalam hal ini ya, penanganan perkara ini. Karena apa? Itu ada konflik of interest, benturan kepentingan. Karena penyidiknya dengan pelapor ini satu kantor. Kemudian juga ada pemaksaan kepada Ibu Supriyani untuk mengaku, padahal Ibu Supriyani tidak pernah melakukan. Ada permintaan uang juga 50 juta, ya. Jadi itu semua pelanggaran prosedur, ya. Karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjutkan pokok perkara.
Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Ya, kami ingin buktikan itu. Supaya kalau Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah dan telah dikriminalisasi, kami ingin supaya oknum-oknum tersebut yang telah membuat Ibu Supriyani tersangka, telah membuat Ibu Supriyani ditahan, harus dipertanggungjawabkan. Penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Itu sudah diperiksa dia bahwa tidak ada kejadian itu di tanggal 24 April. Pengakuannya ini tidak sinkron bahwa dia dipukul 1 kali dengan hasil luka yang dia kan bisa teman-teman lihat semua ya posisi luka seperti apa. Pukulan 1 kali tapi menyebabkan beberapa luka ya, beberapa luka. Ini bukan saya cerita, bisa dilihat di fotonya. Ada dia di situ kayak melepuh, kemudian ada beberapa paha dalam luka. Nah itu yang Kasus Supriyadi, guru honorer yang dituding aniaya anak polisi, belum menemui titik terang. Pengacara Andri Darmawan justru mengatakan kasus Supriyadi ini merupakan rekayasa. Kini Supriyani menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Dalam sidang beragendakan eksepsi tersebut, Supriyani melalui kuasa hukumnya membantah terjadi penganiayaan terhadap murid sekolah dasar seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya. Andi selaku kuasa hukum guru Supriyadi mengatakan setidaknya ada beberapa hal pihaknya menilai kasus sengaja direkayasa. Pertama, dalam kasus ini antara pelapor dan penyidik memiliki interest, yakni orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja satu kantor. Diketahui, Aibtu WH, orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja di Polsek Baito, Konawe Selatan. Bahkan, Aibtu WH pun memiliki jabatan cukup strategis di Polsek Baito. Selain itu, pihaknya menemukan ada paksaan kepada guru Supriyani untuk mengaku perbuatannya. Padahal, guru Supriyani tidak melakukan penganiayaan terhadap anak Aibtu WH. Alasan ketiga yakni permintaan uang senilai 50 juta rupiah kepada Supriyani. Keempat, dalam kasus ini penyidik hanya berdasarkan 3 keterangan anak. Kelima, Andri mengkritisi terkait bukti petunjuk yang menurutnya tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Kejanggalan keenam adalah Andi menyoroti terkait luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kalau rekayasa penyidikan kan jelas bahwa penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Susno 2J sebut Aibda Wibowo polisi cengeng, lapor Supriyani tanpa bukti kuat. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno 2J kerap memberi kritikan secara belak-belakan tiap kasus yang melibatkan institusi Polri. Teranyar, Susno mengkritisi kasus guru honorer Supriyani yang dituduh menganiaya anak dari polisi, Aibda Wibowo Hashim di Konawe Selatan. Susno justru memberi kritikan menohok kepada Aibda Wibowo, ayah dari si anak itu. Menurutnya, kasus ini dipenuhi kejanggalan. Ia juga mencium bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Bahkan Susno menyebut Aibda Wibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor jika pemukulan yang dilakukan Supriyani benar. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar, katanya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024.
Susno melanjutkan jika Supriyani terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyani tidak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum. Ada peraturan yang membuat seorang guru kebal hukum ketika memukul anak didiknya. Nah, kita perlu bandingkan dengan era saya waktu jadi murid. Digebuk pakai kayu enggak apa-apa. Tapi, sekarang kan banyak orang tua yang cengeng, maka guru itu dilindungi secara hukum, jelasnya. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum. Anda itu penegak hukum, ada aturan untuk guru itu. Ada jurisprudensi untuk Mahkamah Agung. Ada peraturan pemerintah tahun 2004. Tidak boleh begitu, pungkasnya. Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnyusultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Dia hanya mengajar. Setelah itu pulang langsung ke kebun, katanya kepada tribunnyusultra.com. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Tidak pernah memukul, itu anak-anaknya kalau main hujan dia hanya tegur, ujarnya. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Suaminya kadang di kebun, kadang kerja bengkel, kadang juga ikut kerja bangunan, jelasnya. Berikut ini isi dakwaan kasus Supriyani guru honorer yang dituduh aniaya murid anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Saat sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, diurai oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, terkait dengan kronologis kejadian. Di mana pada saat kejadian disebutkan korban sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu, Supriyani disebut memukuli korban sekali dengan sapu ijuk. Seperti diketahui, persidangan digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra, Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelum persidangan dimulai Supriyani sempat membantah tudingan yang dilayangkan terhadapnya. Supriyani dituding menganiaya korbannya yang merupakan muridnya juga anak polisi. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Ujang Sutrisna, membacakan dakwaan pada Supriyani. Dalam dakwaan tersebut dijelaskan mengenai kronologis kejadian saat Supriyani dituduh menganiaya muridnya. Kala itu, masih sementara proses belajar mengajar. Namun setelah selesai, seorang guru pun keluar dari ruangan kelas. Lalu Supriyana disebutkan langsung masuk ke kelas 1A tempat korban berada. Saat berlangsung proses belajar mengajar, saksi Lilis Herlina Dewi meninggalkan ruang kelas untuk ke ruangan kepala sekolah. Terdakwa lalu masuk ke kelas ia dan mendekati korban yang sedang bermain-main dengan rekannya dan langsung memukul korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang sapu ijuk. Jaksa menyebut akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami luka memar dan lecet di paha belakang, sesuai hasil visum Puskesmas Palangga pada Jumat, 26 April 2024. Mendengar dakwaan tersebut, Supriyani hanya menggeleng dan sesekali mengusap mata dengan jilbabnya.
Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnews.sultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Muhram mengatakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Buntut disebut minta uang damai Rp50 juta ke guru Supriyani, Aibda Wibowo dan istri alami stres. Kondisi Aibda Wibowo Hashim, polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kini mengalami tekanan mental akibat dituding meminta uang damai Rp50 juta kepada guru honorer, Supriyani. Diketahui, Aibda Wibowo Hashim merupakan wali murid yang melaporkan guru Supriyani atas dugaan penganiayaan terhadap anaknya di sekolah. Kasus tersebut sempat dilakukan mediasi 4 kali namun berakhir buntu hingga mencuat kabar Aibda Wibowo Hashim meminta uang damai Rp50 juta. Rupanya, tuduhan tersebut membuat kondisi psikologis Aibda Wibowo dan istri mengalami stres lantaran ramai diperbincangkan. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Aibda Wibowo, Laude Muhram Nadu, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024.
Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon, Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024 malam. Ia menegaskan bahwa soal uang damai 50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Muram Naadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muram mengatakan soal nominal uang 50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muram. Muram mengatakan dari keterangan Supriyani itu, dirinya membantah nominal uang yang ramai diperbincangkan bukan permintaan Aibda Wibowo melainkan inisiatif suami Supriyani. Jadi yang ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya. Justru yang mengeluarkan amplop pada saat proses mediasi itu adalah suami Supriyani, tutur Muram. Beberapa waktu yang lalu tengah viral kasus guru bernama Supriyani yang dilaporkan ke polisi usai memukul seorang anak menggunakan gagang sapu. Kabar beredar, katanya ia sampai diperas senilai 50 juta rupiah oleh orang tua korban yang diketahui seorang polisi, Aibda WH. Melansir tribunnews.com Senin 28 Oktober 2024, menanggapi berita yang beredar tersebut, pihak pengacara keluarga korban, Laude Muhram, buka suara. Laude menuturkan bahwa kabar yang tersebar tidaklah benar. Ia menyatakan bahwa keluarga korban justru merasa tersinggung mengetahui suami Supriyani mengeluarkan amplop yang berisi uang. Laude berkata ia dan timnya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai isu pemerasan tersebut. Ia lantas menyampaikan harapan kepada publik untuk tidak mengadili korban hanya karena pemberitaan yang belum terbukti kebenarannya. Hingga saat ini, Supriyani diketahui tengah ditahan di Kejaksaan Negeri Konsel setelah kasusnya dilimpahkan ke pihak pengadilan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai 50 juta rupiah itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon. Minggu, tanggal 27 Oktober tahun 2024, malam. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muhram mengatakan soal nominal uang 50 juta rupiah yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muhram. Kemudian ada juga pelanggaran kode etik dalam hal ini ya, penanganan perkara ini. Karena apa? Itu ada konflik of interest, benturan kepentingan. Karena penyidiknya dengan pelapor ini satu kantor. Kemudian juga ada pemaksaan kepada Ibu Supriyani untuk mengaku, padahal Ibu Supriyani tidak pernah melakukan. Ada permintaan uang juga 50 juta, ya. Jadi itu semua pelanggaran prosedur, ya. Karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjutkan pokok perkara.
Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Ya, kami ingin buktikan itu. Supaya kalau Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah dan telah dikriminalisasi, kami ingin supaya oknum-oknum tersebut yang telah membuat Ibu Supriyani tersangka, telah membuat Ibu Supriyani ditahan, harus dipertanggungjawabkan. Penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Itu sudah diperiksa dia bahwa tidak ada kejadian itu di tanggal 24 April. Pengakuannya ini tidak sinkron bahwa dia dipukul 1 kali dengan hasil luka yang dia kan bisa teman-teman lihat semua ya posisi luka seperti apa. Pukulan 1 kali tapi menyebabkan beberapa luka ya, beberapa luka. Ini bukan saya cerita, bisa dilihat di fotonya. Ada dia di situ kayak melepuh, kemudian ada beberapa paha dalam luka. Nah itu yang Kasus Supriyadi, guru honorer yang dituding aniaya anak polisi, belum menemui titik terang. Pengacara Andri Darmawan justru mengatakan kasus Supriyadi ini merupakan rekayasa. Kini Supriyani menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Dalam sidang beragendakan eksepsi tersebut, Supriyani melalui kuasa hukumnya membantah terjadi penganiayaan terhadap murid sekolah dasar seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya. Andi selaku kuasa hukum guru Supriyadi mengatakan setidaknya ada beberapa hal pihaknya menilai kasus sengaja direkayasa. Pertama, dalam kasus ini antara pelapor dan penyidik memiliki interest, yakni orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja satu kantor. Diketahui, Aibtu WH, orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja di Polsek Baito, Konawe Selatan. Bahkan, Aibtu WH pun memiliki jabatan cukup strategis di Polsek Baito. Selain itu, pihaknya menemukan ada paksaan kepada guru Supriyani untuk mengaku perbuatannya. Padahal, guru Supriyani tidak melakukan penganiayaan terhadap anak Aibtu WH. Alasan ketiga yakni permintaan uang senilai 50 juta rupiah kepada Supriyani. Keempat, dalam kasus ini penyidik hanya berdasarkan 3 keterangan anak. Kelima, Andri mengkritisi terkait bukti petunjuk yang menurutnya tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Kejanggalan keenam adalah Andi menyoroti terkait luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kalau rekayasa penyidikan kan jelas bahwa penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Susno 2J sebut Aibda Wibowo polisi cengeng, lapor Supriyani tanpa bukti kuat. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno 2J kerap memberi kritikan secara belak-belakan tiap kasus yang melibatkan institusi Polri. Teranyar, Susno mengkritisi kasus guru honorer Supriyani yang dituduh menganiaya anak dari polisi, Aibda Wibowo Hashim di Konawe Selatan. Susno justru memberi kritikan menohok kepada Aibda Wibowo, ayah dari si anak itu. Menurutnya, kasus ini dipenuhi kejanggalan. Ia juga mencium bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Bahkan Susno menyebut Aibda Wibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor jika pemukulan yang dilakukan Supriyani benar. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar, katanya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024.
Susno melanjutkan jika Supriyani terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyani tidak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum. Ada peraturan yang membuat seorang guru kebal hukum ketika memukul anak didiknya. Nah, kita perlu bandingkan dengan era saya waktu jadi murid. Digebuk pakai kayu enggak apa-apa. Tapi, sekarang kan banyak orang tua yang cengeng, maka guru itu dilindungi secara hukum, jelasnya. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum. Anda itu penegak hukum, ada aturan untuk guru itu. Ada jurisprudensi untuk Mahkamah Agung. Ada peraturan pemerintah tahun 2004. Tidak boleh begitu, pungkasnya. Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnyusultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Dia hanya mengajar, setelah itu pulang langsung ke kebun, katanya kepada tribunnyusultra.com. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Tidak pernah memukul, itu anak-anaknya kalau main hujan dia hanya tegur, ujarnya. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Suaminya kadang di kebun, kadang kerja bengkel, kadang juga ikut kerja bangunan, jelasnya. Berikut ini isi dakwaan kasus Supriyani guru honorer yang dituduh aniaya murid anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Saat sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, diurai oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, terkait dengan kronologis kejadian. Di mana pada saat kejadian disebutkan korban sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu, Supriyani disebut memukuli korban sekali dengan sapu ijuk. Seperti diketahui, persidangan digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra, Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelum persidangan dimulai Supriyani sempat membantah tudingan yang dilayangkan terhadapnya. Supriyani dituding menganiaya korbannya yang merupakan muridnya juga anak polisi. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Ujang Sutrisna, membacakan dakwaan pada Supriyani. Dalam dakwaan tersebut dijelaskan mengenai kronologis kejadian saat Supriyani dituduh menganiaya muridnya. Kala itu, masih sementara proses belajar mengajar. Namun setelah selesai, seorang guru pun keluar dari ruangan kelas. Lalu Supriyana disebutkan langsung masuk ke kelas 1A tempat korban berada. Saat berlangsung proses belajar mengajar, saksi Lilis Herlina Dewi meninggalkan ruang kelas untuk ke ruangan kepala sekolah. Terdakwa lalu masuk ke kelas IA dan mendekati korban yang sedang bermain-main dengan rekannya dan langsung memukul korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang sapu ijuk. Jaksa menyebut akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami luka memar dan lecet di paha belakang, sesuai hasil visum Puskesmas Palangga pada Jumat, 26 April 2024. Mendengar dakwaan tersebut, Supriyani hanya menggeleng dan sesekali mengusap mata dengan jilbabnya.
Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnews.sultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Muhram mengatakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Buntut disebut minta uang damai Rp50 juta ke guru Supriyani, Aibda Wibowo dan istri alami stres. Kondisi Aibda Wibowo Hashim, polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kini mengalami tekanan mental akibat dituding meminta uang damai Rp50 juta kepada guru honorer, Supriyani. Diketahui, Aibda Wibowo Hashim merupakan wali murid yang melaporkan guru Supriyani atas dugaan penganiayaan terhadap anaknya di sekolah. Kasus tersebut sempat dilakukan mediasi 4 kali namun berakhir buntu hingga mencuat kabar Aibda Wibowo Hashim meminta uang damai Rp50 juta. Rupanya, tuduhan tersebut membuat kondisi psikologis Aibda Wibowo dan istri mengalami stres lantaran ramai diperbincangkan. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Aibda Wibowo, Laude Muhram Nadu, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024.
Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon, Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024 malam. Ia menegaskan bahwa soal uang damai 50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Muram Naadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muram mengatakan soal nominal uang 50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muram. Muram mengatakan dari keterangan Supriyani itu, dirinya membantah nominal uang yang ramai diperbincangkan bukan permintaan Aibda Wibowo melainkan inisiatif suami Supriyani. Jadi yang ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya. Justru yang mengeluarkan amplop pada saat proses mediasi itu adalah suami Supriyani, tutur Muram. Beberapa waktu yang lalu tengah viral kasus guru bernama Supriyani yang dilaporkan ke polisi usai memukul seorang anak menggunakan gagang sapu. Kabar beredar, katanya ia sampai diperas senilai 50 juta rupiah oleh orang tua korban yang diketahui seorang polisi, Aibda WH. Melansir tribunnews.com Senin 28 Oktober 2024, menanggapi berita yang beredar tersebut, pihak pengacara keluarga korban, Laude Muhram, buka suara. Laude menuturkan bahwa kabar yang tersebar tidaklah benar. Ia menyatakan bahwa keluarga korban justru merasa tersinggung mengetahui suami Supriyani mengeluarkan amplop yang berisi uang. Laude berkata ia dan timnya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai isu pemerasan tersebut. Ia lantas menyampaikan harapan kepada publik untuk tidak mengadili korban hanya karena pemberitaan yang belum terbukti kebenarannya. Hingga saat ini, Supriyani diketahui tengah ditahan di Kejaksaan Negeri Konsel setelah kasusnya dilimpahkan ke pihak pengadilan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai 50 juta rupiah itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon. Minggu, tanggal 27 Oktober tahun 2024, malam. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muhram mengatakan soal nominal uang 50 juta rupiah yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muhram. Kemudian ada juga pelanggaran kode etik dalam hal ini ya, penanganan perkara ini. Karena apa? Itu ada konflik of interest, benturan kepentingan. Karena penyidiknya dengan pelapor ini satu kantor. Kemudian juga ada pemaksaan kepada Ibu Supriyani untuk mengaku, padahal Ibu Supriyani tidak pernah melakukan. Ada permintaan uang juga 50 juta ya.
Jadi itu semua pelanggaran prosedur, ya. Karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjut ke pokok perkara. Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Ya, kami ingin buktikan itu, supaya kalau Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah dan telah dikriminalisasi, kami ingin supaya oknum-oknum tersebut yang telah membuat Ibu Supriyani tersangka, telah membuat Ibu Supriyani ditahan, harus dipertanggungjawabkan. Penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak, ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah, pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya. Ini saksi dewasa disumpah pastinya. Itu sudah diperiksa dia bahwa tidak ada kejadian itu di tanggal 24 April. Pengakuannya ini tidak sinkron bahwa dia dipukul 1 kali dengan hasil luka yang kan bisa teman-teman lihat semua ya, posisi luka seperti apa. Pukulan 1 kali tapi menyebabkan beberapa luka, ya, beberapa luka. Ini bukan saya cerita, bisa dilihat di fotonya. Ada dia di situ kayak melepuh, kemudian ada beberapa paha dalam luka. Nah, itu yang Kasus Supriyadi, guru honorer yang dituding aniaya anak polisi, belum menemui titik terang. Pengacara Andri Darmawan justru mengatakan kasus Supriyadi ini merupakan rekayasa. Kini Supriyani menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Dalam sidang beragendakan eksepsi tersebut, Supriyani melalui kuasa hukumnya membantah terjadi penganiayaan terhadap murid sekolah dasar seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya. Andi selaku kuasa hukum guru Supriyadi mengatakan setidaknya ada beberapa hal pihaknya menilai kasus sengaja direkayasa. Pertama, dalam kasus ini antara pelapor dan penyidik memiliki interest, yakni orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja satu kantor. Diketahui, Aibtu WH, orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja di Polsek Baito, Konawe Selatan. Bahkan, Aibtu WH pun memiliki jabatan cukup strategis di Polsek Baito. Selain itu, pihaknya menemukan ada paksaan kepada guru Supriyani untuk mengaku perbuatannya. Padahal, guru Supriyani tidak melakukan penganiayaan terhadap anak Aibtu WH. Alasan ketiga yakni permintaan uang senilai 50 juta rupiah kepada Supriyani. Keempat, dalam kasus ini penyidik hanya berdasarkan 3 keterangan anak. Kelima, Andri mengkritisi terkait bukti petunjuk yang menurutnya tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Kejanggalan keenam adalah Andi menyoroti terkait luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kalau rekayasa penyidikan kan jelas bahwa penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak, ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah, pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya. Ini saksi dewasa disumpah pastinya. Susno 2J sebut Aibda Wibowo polisi cengeng, lapor Supriyani tanpa bukti kuat. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno 2J kerap memberi kritikan secara belak-belakan tiap kasus yang melibatkan institusi Polri. Teranyar, Susno mengkritisi kasus guru honorer Supriyani yang dituduh menganiaya anak dari polisi, Aibda Wibowo Hashim di Konawe Selatan. Susno justru memberi kritikan menohok kepada Aibda Wibowo, ayah dari si anak itu. Menurutnya, kasus ini dipenuhi kejanggalan. Ia juga mencium bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Bahkan Susno menyebut Aibda Wibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor jika pemukulan yang dilakukan Supriyani benar. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar.
Katanya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Susno melanjutkan jika Supriyani terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyani tidak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum. Ada peraturan yang membuat seorang guru kebal hukum ketika memukul anak didiknya. Nah, kita perlu bandingkan dengan era saya waktu jadi murid. Digebuk pakai kayu enggak apa-apa. Tapi, sekarang kan banyak orang tua yang cengeng, maka guru itu dilindungi secara hukum, jelasnya. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum. Anda itu penegak hukum, ada aturan untuk guru itu. Ada jurisprudensi untuk Mahkamah Agung. Ada peraturan pemerintah tahun 2004. Tidak boleh begitu, pungkasnya. Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnyusultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Dia hanya mengajar. Setelah itu pulang langsung ke kebun, katanya kepada tribunnyusultra.com. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Tidak pernah memukul, itu anak-anaknya kalau main hujan dia hanya tegur, ujarnya. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Suaminya kadang di kebun, kadang kerja bengkel, kadang juga ikut kerja bangunan, jelasnya. Berikut ini isi dakwaan kasus Supriyani guru honorer yang dituduh aniaya murid anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Saat sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, diurai oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, terkait dengan kronologis kejadian. Di mana pada saat kejadian disebutkan korban sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu, Supriyani disebut memukuli korban sekali dengan sapu ijuk. Seperti diketahui, persidangan digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra, Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelum persidangan dimulai, Supriyani sempat membantah tudingan yang dilayangkan terhadapnya. Supriyani dituding menganiaya korbannya yang merupakan muridnya juga anak polisi. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Ujang Sutrisna, membacakan dakwaan pada Supriyani. Dalam dakwaan tersebut dijelaskan mengenai kronologis kejadian saat Supriyani dituduh menganiaya muridnya. Kala itu, masih sementara proses belajar mengajar. Namun setelah selesai, seorang guru pun keluar dari ruangan kelas. Lalu Supriyana disebutkan langsung masuk ke kelas 1A tempat korban berada. Saat berlangsung proses belajar mengajar, saksi Lilis Herlina Dewi meninggalkan ruang kelas untuk ke ruangan kepala sekolah. Terdakwa lalu masuk ke kelas ia dan mendekati korban yang sedang bermain-main dengan rekannya dan langsung memukul korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang sapu ijuk. Jaksa menyebut akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami luka memar dan lecet di paha belakang, sesuai hasil visum Puskesmas Palangga pada Jumat, 26 April 2024. Mendengar dakwaan tersebut, Supriyani hanya menggeleng dan sesekali mengusap mata dengan jilbabnya.
Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnews.sultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Muhram mengatakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Buntut disebut minta uang damai Rp50 juta ke guru Supriyani, Aibda Wibowo dan istri alami stres. Kondisi Aibda Wibowo Hashim, polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kini mengalami tekanan mental akibat dituding meminta uang damai Rp50 juta kepada guru honorer, Supriyani. Diketahui, Aibda Wibowo Hashim merupakan wali murid yang melaporkan guru Supriyani atas dugaan penganiayaan terhadap anaknya di sekolah. Kasus tersebut sempat dilakukan mediasi 4 kali namun berakhir buntu hingga mencuat kabar Aibda Wibowo Hashim meminta uang damai Rp50 juta. Rupanya, tuduhan tersebut membuat kondisi psikologis Aibda Wibowo dan istri mengalami stres lantaran ramai diperbincangkan. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Aibda Wibowo, Laude Muhram Nadu, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024.
Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon, Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024 malam. Ia menegaskan bahwa soal uang damai 50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Muram Naadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muram mengatakan soal nominal uang 50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muram. Muram mengatakan dari keterangan Supriyani itu, dirinya membantah nominal uang yang ramai diperbincangkan bukan permintaan Aibda Wibowo melainkan inisiatif suami Supriyani. Jadi yang ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya. Justru yang mengeluarkan amplop pada saat proses mediasi itu adalah suami Supriyani, tutur Muram. Beberapa waktu yang lalu tengah viral kasus guru bernama Supriyani yang dilaporkan ke polisi usai memukul seorang anak menggunakan gagang sapu. Kabar beredar, katanya ia sampai diperas senilai 50 juta rupiah oleh orang tua korban yang diketahui seorang polisi, Aibda WH. Melansir tribunnews.com Senin 28 Oktober 2024, menanggapi berita yang beredar tersebut, pihak pengacara keluarga korban, Laude Muhram, buka suara. Laude menuturkan bahwa kabar yang tersebar tidaklah benar. Ia menyatakan bahwa keluarga korban justru merasa tersinggung mengetahui suami Supriyani mengeluarkan amplop yang berisi uang. Laude berkata ia dan timnya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai isu pemerasan tersebut. Ia lantas menyampaikan harapan kepada publik untuk tidak mengadili korban hanya karena pemberitaan yang belum terbukti kebenarannya. Hingga saat ini, Supriyani diketahui tengah ditahan di Kejaksaan Negeri Konsel setelah kasusnya dilimpahkan ke pihak pengadilan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai 50 juta rupiah itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon. Minggu, tanggal 27 Oktober tahun 2024, malam. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muhram mengatakan soal nominal uang 50 juta rupiah yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muhram. Kemudian ada juga pelanggaran kode etik dalam hal ini ya, penanganan perkara ini. Karena apa? Itu ada konflik of interest, benturan kepentingan. Karena penyidiknya dengan pelapor ini satu kantor. Kemudian juga ada pemaksaan kepada Ibu Supriyani untuk mengaku, padahal Ibu Supriyani tidak pernah melakukan. Ada permintaan uang juga 50 juta, ya. Jadi itu semua pelanggaran prosedur, ya. Karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjutkan pokok perkara.
Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Ya, kami ingin buktikan itu, supaya kalau Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah dan telah dikriminalisasi, kami ingin supaya oknum-oknum tersebut yang telah membuat Ibu Supriyani tersangka, telah membuat Ibu Supriyani ditahan, harus dipertanggungjawabkan. Penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Itu sudah diperiksa dia bahwa tidak ada kejadian itu di tanggal 24 April. Pengakuannya ini tidak sinkron bahwa dia dipukul 1 kali dengan hasil luka yang dia kan bisa teman-teman lihat semua ya posisi luka seperti apa. Pukulan 1 kali tapi menyebabkan beberapa luka ya, beberapa luka. Ini bukan saya cerita, bisa dilihat di fotonya. Ada dia di situ kayak melepuh, kemudian ada beberapa paha dalam luka. Nah itu yang Kasus Supriyadi, guru honorer yang dituding aniaya anak polisi, belum menemui titik terang. Pengacara Andri Darmawan justru mengatakan kasus Supriyadi ini merupakan rekayasa. Kini Supriyani menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Dalam sidang beragendakan eksepsi tersebut, Supriyani melalui kuasa hukumnya membantah terjadi penganiayaan terhadap murid sekolah dasar seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya. Andi selaku kuasa hukum guru Supriyadi mengatakan setidaknya ada beberapa hal pihaknya menilai kasus sengaja direkayasa. Pertama, dalam kasus ini antara pelapor dan penyidik memiliki interest, yakni orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja satu kantor. Diketahui, Aibtu WH, orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja di Polsek Baito, Konawe Selatan. Bahkan, Aibtu WH pun memiliki jabatan cukup strategis di Polsek Baito. Selain itu, pihaknya menemukan ada paksaan kepada guru Supriyani untuk mengaku perbuatannya. Padahal, guru Supriyani tidak melakukan penganiayaan terhadap anak Aibtu WH. Alasan ketiga yakni permintaan uang senilai 50 juta rupiah kepada Supriyani. Keempat, dalam kasus ini penyidik hanya berdasarkan 3 keterangan anak. Kelima, Andri mengkritisi terkait bukti petunjuk yang menurutnya tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Kejanggalan keenam adalah Andi menyoroti terkait luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kalau rekayasa penyidikan kan jelas bahwa penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Susno 2J sebut Aibda Wibowo polisi cengeng, lapor Supriyani tanpa bukti kuat. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno 2J kerap memberi kritikan secara belak-belakan tiap kasus yang melibatkan institusi Polri. Teranyar, Susno mengkritisi kasus guru honorer Supriyani yang dituduh menganiaya anak dari polisi, Aibda Wibowo Hashim di Konawe Selatan. Susno justru memberi kritikan menohok kepada Aibda Wibowo, ayah dari si anak itu. Menurutnya, kasus ini dipenuhi kejanggalan. Ia juga mencium bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Bahkan Susno menyebut Aibda Wibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor jika pemukulan yang dilakukan Supriyani benar. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar. Katanya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024.
Susno melanjutkan jika Supriyani terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyani tidak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum. Ada peraturan yang membuat seorang guru kebal hukum ketika memukul anak didiknya. Nah, kita perlu bandingkan dengan era saya waktu jadi murid. Digebuk pakai kayu enggak apa-apa. Tapi, sekarang kan banyak orang tua yang cengeng, maka guru itu dilindungi secara hukum, jelasnya. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum. Anda itu penegak hukum, ada aturan untuk guru itu. Ada jurisprudensi untuk Mahkamah Agung, ada peraturan pemerintah tahun 2004. Tidak boleh begitu, pungkasnya. Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnyusultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Dia hanya mengajar, setelah itu pulang langsung ke kebun, katanya kepada tribunnyusultra.com. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Tidak pernah memukul, itu anak-anaknya kalau main hujan dia hanya tegur, ujarnya. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Suaminya kadang di kebun, kadang kerja bengkel, kadang juga ikut kerja bangunan, jelasnya. Berikut ini isi dakwaan kasus Supriyani guru honorer yang dituduh aniaya murid anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Saat sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, diurai oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, terkait dengan kronologis kejadian. Di mana pada saat kejadian disebutkan korban sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu, Supriyani disebut memukuli korban sekali dengan sapu ijuk. Seperti diketahui, persidangan digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra, Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelum persidangan dimulai, Supriyani sempat membantah tudingan yang dilayangkan terhadapnya. Supriyani dituding menganiaya korbannya yang merupakan muridnya juga anak polisi. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Ujang Sutrisna, membacakan dakwaan pada Supriyani. Dalam dakwaan tersebut dijelaskan mengenai kronologis kejadian saat Supriyani dituduh menganiaya muridnya. Kala itu, masih sementara proses belajar mengajar. Namun setelah selesai, seorang guru pun keluar dari ruangan kelas. Lalu Supriyana disebutkan langsung masuk ke kelas 1A tempat korban berada. Saat berlangsung proses belajar mengajar, saksi Lilis Herlina Dewi meninggalkan ruang kelas untuk ke ruangan kepala sekolah. Terdakwa lalu masuk ke kelas ia dan mendekati korban yang sedang bermain-main dengan rekannya dan langsung memukul korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang sapu ijuk. Jaksa menyebut akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami luka memar dan lecet di paha belakang, sesuai hasil visum Puskesmas Palangga pada Jumat, 26 April 2024. Mendengar dakwaan tersebut, Supriyani hanya menggeleng dan sesekali mengusap mata dengan jilbabnya.
Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnews.sultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Muhram mengatakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Buntut disebut minta uang damai Rp50 juta ke guru Supriyani, Aibda Wibowo dan istri alami stres. Kondisi Aibda Wibowo Hashim, polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kini mengalami tekanan mental akibat dituding meminta uang damai Rp50 juta kepada guru honorer, Supriyani. Diketahui, Aibda Wibowo Hashim merupakan wali murid yang melaporkan guru Supriyani atas dugaan penganiayaan terhadap anaknya di sekolah. Kasus tersebut sempat dilakukan mediasi 4 kali namun berakhir buntu hingga mencuat kabar Aibda Wibowo Hashim meminta uang damai Rp50 juta. Rupanya, tuduhan tersebut membuat kondisi psikologis Aibda Wibowo dan istri mengalami stres lantaran ramai diperbincangkan. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Aibda Wibowo, Laude Muhram Nadu, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024.
Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon, Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024 malam. Ia menegaskan bahwa soal uang damai 50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Muram Naadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muram mengatakan soal nominal uang 50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muram. Muram mengatakan dari keterangan Supriyani itu, dirinya membantah nominal uang yang ramai diperbincangkan bukan permintaan Aibda Wibowo melainkan inisiatif suami Supriyani. Jadi yang ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya. Justru yang mengeluarkan amplop pada saat proses mediasi itu adalah suami Supriyani, tutur Muram. Beberapa waktu yang lalu tengah viral kasus guru bernama Supriyani yang dilaporkan ke polisi usai memukul seorang anak menggunakan gagang sapu. Kabar beredar, katanya ia sampai diperas senilai 50 juta rupiah oleh orang tua korban yang diketahui seorang polisi, Aibda WH. Melansir tribunnews.com Senin 28 Oktober 2024, menanggapi berita yang beredar tersebut, pihak pengacara keluarga korban, Laude Muhram, buka suara. Laude menuturkan bahwa kabar yang tersebar tidaklah benar. Ia menyatakan bahwa keluarga korban justru merasa tersinggung mengetahui suami Supriyani mengeluarkan amplop yang berisi uang. Laude berkata ia dan timnya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai isu pemerasan tersebut. Ia lantas menyampaikan harapan kepada publik untuk tidak mengadili korban hanya karena pemberitaan yang belum terbukti kebenarannya. Hingga saat ini, Supriyani diketahui tengah ditahan di Kejaksaan Negeri Konsel setelah kasusnya dilimpahkan ke pihak pengadilan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai 50 juta rupiah itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon. Minggu, tanggal 27 Oktober tahun 2024, malam. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muhram mengatakan soal nominal uang 50 juta rupiah yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muhram. Kemudian ada juga pelanggaran kode etik dalam hal ini ya, penanganan perkara ini. Karena apa? Itu ada konflik of interest, benturan kepentingan. Karena penyidiknya dengan pelapor ini satu kantor. Kemudian juga ada pemaksaan kepada Ibu Supriyani untuk mengaku, padahal Ibu Supriyani tidak pernah melakukan. Ada permintaan uang juga 50 juta ya.
Jadi itu semua pelanggaran prosedur, ya. Karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjutkan pokok perkara. Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Ya, kami ingin buktikan itu, supaya kalau Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah dan telah dikriminalisasi, kami ingin supaya oknum-oknum tersebut yang telah membuat Ibu Supriyani tersangka, telah membuat Ibu Supriyani ditahan, harus dipertanggungjawabkan. Penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak, ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah, pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya. Ini saksi dewasa disumpah pastinya. Itu sudah diperiksa dia bahwa tidak ada kejadian itu di tanggal 24 April. Pengakuannya ini tidak sinkron bahwa dia dipukul 1 kali dengan hasil luka yang dia kan bisa teman-teman lihat semua ya, posisi luka seperti apa. Pukulan 1 kali tapi menyebabkan beberapa luka, ya, beberapa luka. Ini bukan saya cerita, bisa dilihat di fotonya. Ada dia di situ kayak melepuh, kemudian ada beberapa paha dalam luka. Nah, itu yang Kasus Supriyadi, guru honorer yang dituding aniaya anak polisi, belum menemui titik terang. Pengacara Andri Darmawan justru mengatakan kasus Supriyadi ini merupakan rekayasa. Kini Supriyani menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Dalam sidang beragendakan eksepsi tersebut, Supriyani melalui kuasa hukumnya membantah terjadi penganiayaan terhadap murid sekolah dasar seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya. Andi selaku kuasa hukum guru Supriyadi mengatakan setidaknya ada beberapa hal pihaknya menilai kasus sengaja direkayasa. Pertama, dalam kasus ini antara pelapor dan penyidik memiliki interest, yakni orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja satu kantor. Diketahui, Aibtu WH, orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja di Polsek Baito, Konawe Selatan. Bahkan, Aibtu WH pun memiliki jabatan cukup strategis di Polsek Baito. Selain itu, pihaknya menemukan ada paksaan kepada guru Supriyani untuk mengaku perbuatannya. Padahal, guru Supriyani tidak melakukan penganiayaan terhadap anak Aibtu WH. Alasan ketiga yakni permintaan uang senilai 50 juta rupiah kepada Supriyani. Keempat, dalam kasus ini penyidik hanya berdasarkan 3 keterangan anak. Kelima, Andri mengkritisi terkait bukti petunjuk yang menurutnya tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Kejanggalan keenam adalah Andi menyoroti terkait luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kalau rekayasa penyidikan kan jelas bahwa penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak, ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah, pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya. Ini saksi dewasa disumpah pastinya. Susno 2J sebut Aibda Wibowo polisi cengeng, lapor Supriyani tanpa bukti kuat. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno 2J kerap memberi kritikan secara belak-belakan tiap kasus yang melibatkan institusi Polri. Teranyar, Susno mengkritisi kasus guru honorer Supriyani yang dituduh menganiaya anak dari polisi, Aibda Wibowo Hashim di Konawe Selatan. Susno justru memberi kritikan menohok kepada Aibda Wibowo, ayah dari si anak itu. Menurutnya, kasus ini dipenuhi kejanggalan. Ia juga mencium bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Bahkan Susno menyebut Aibda Wibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor jika pemukulan yang dilakukan Supriyani benar. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar.
Katanya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Susno melanjutkan jika Supriyani terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyani tidak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum. Ada peraturan yang membuat seorang guru kebal hukum ketika memukul anak didiknya. Nah, kita perlu bandingkan dengan era saya waktu jadi murid. Digebuk pakai kayu enggak apa-apa. Tapi, sekarang kan banyak orang tua yang cengeng, maka guru itu dilindungi secara hukum, jelasnya. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum. Anda itu penegak hukum, ada aturan untuk guru itu. Ada jurisprudensi untuk Mahkamah Agung, ada peraturan pemerintah tahun 2004. Tidak boleh begitu, pungkasnya. Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnyusultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Dia hanya mengajar, setelah itu pulang langsung ke kebun, katanya kepada tribunnyusultra.com. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Tidak pernah memukul, itu anak-anaknya kalau main hujan dia hanya tegur, ujarnya. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Suaminya kadang di kebun, kadang kerja bengkel, kadang juga ikut kerja bangunan, jelasnya. Berikut ini isi dakwaan kasus Supriyani guru honorer yang dituduh aniaya murid anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Saat sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, diurai oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, terkait dengan kronologis kejadian. Di mana pada saat kejadian disebutkan korban sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu, Supriyani disebut memukuli korban sekali dengan sapu ijuk. Seperti diketahui, persidangan digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra, Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelum persidangan dimulai, Supriyani sempat membantah tudingan yang dilayangkan terhadapnya. Supriyani dituding menganiaya korbannya yang merupakan muridnya juga anak polisi. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Ujang Sutrisna, membacakan dakwaan pada Supriyani. Dalam dakwaan tersebut dijelaskan mengenai kronologis kejadian saat Supriyani dituduh menganiaya muridnya. Kala itu, masih sementara proses belajar mengajar. Namun setelah selesai, seorang guru pun keluar dari ruangan kelas. Lalu Supriyana disebutkan langsung masuk ke kelas 1A tempat korban berada. Saat berlangsung proses belajar mengajar, saksi Lilis Herlina Dewi meninggalkan ruang kelas untuk ke ruangan kepala sekolah. Terdakwa lalu masuk ke kelas ia dan mendekati korban yang sedang bermain-main dengan rekannya dan langsung memukul korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang sapu ijuk. Jaksa menyebut akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami luka memar dan lecet di paha belakang, sesuai hasil visum Puskesmas Palangga pada Jumat, 26 April 2024. Mendengar dakwaan tersebut, Supriyani hanya menggeleng dan sesekali mengusap mata dengan jilbabnya.
Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnews.sultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Muhram mengatakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Buntut disebut minta uang damai Rp50 juta ke guru Supriyani, Aibda Wibowo dan istri alami stres. Kondisi Aibda Wibowo Hashim, polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kini mengalami tekanan mental akibat dituding meminta uang damai Rp50 juta kepada guru honorer, Supriyani. Diketahui, Aibda Wibowo Hashim merupakan wali murid yang melaporkan guru Supriyani atas dugaan penganiayaan terhadap anaknya di sekolah. Kasus tersebut sempat dilakukan mediasi 4 kali namun berakhir buntu hingga mencuat kabar Aibda Wibowo Hashim meminta uang damai Rp50 juta. Rupanya, tuduhan tersebut membuat kondisi psikologis Aibda Wibowo dan istri mengalami stres lantaran ramai diperbincangkan. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Aibda Wibowo, Laude Muhram Nadu, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024.
Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon, Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024 malam. Ia menegaskan bahwa soal uang damai 50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Muram Naadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muram mengatakan soal nominal uang 50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muram. Muram mengatakan dari keterangan Supriyani itu, dirinya membantah nominal uang yang ramai diperbincangkan bukan permintaan Aibda Wibowo melainkan inisiatif suami Supriyani. Jadi yang ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya. Justru yang mengeluarkan amplop pada saat proses mediasi itu adalah suami Supriyani, tutur Muram. Beberapa waktu yang lalu tengah viral kasus guru bernama Supriyani yang dilaporkan ke polisi usai memukul seorang anak menggunakan gagang sapu. Kabar beredar, katanya ia sampai diperas senilai 50 juta rupiah oleh orang tua korban yang diketahui seorang polisi, Aibda WH. Melansir tribunnews.com Senin 28 Oktober 2024, menanggapi berita yang beredar tersebut, pihak pengacara keluarga korban, Laude Muhram, buka suara. Laude menuturkan bahwa kabar yang tersebar tidaklah benar. Ia menyatakan bahwa keluarga korban justru merasa tersinggung mengetahui suami Supriyani mengeluarkan amplop yang berisi uang. Laude berkata ia dan timnya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai isu pemerasan tersebut. Ia lantas menyampaikan harapan kepada publik untuk tidak mengadili korban hanya karena pemberitaan yang belum terbukti kebenarannya. Hingga saat ini Supriyani diketahui tengah ditahan di Kejaksaan Negeri Konsel setelah kasusnya dilimpahkan ke pihak pengadilan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai 50 juta rupiah itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon. Minggu, tanggal 27 Oktober tahun 2024, malam. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muhram mengatakan soal nominal uang 50 juta rupiah yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muhram. Kemudian ada juga pelanggaran kode etik dalam hal ini ya, penanganan perkara ini. Karena apa? Itu ada konflik of interest, benturan kepentingan. Karena penyidiknya dengan pelapor ini satu kantor. Kemudian juga ada pemaksaan kepada Ibu Supriyani untuk mengaku, padahal Ibu Supriyani tidak pernah melakukan. Ada permintaan uang juga 50 juta ya.
Jadi itu semua pelanggaran prosedur, ya. Karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjutkan pokok perkara. Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Ya, kami ingin buktikan itu, supaya kalau Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah dan telah dikriminalisasi, kami ingin supaya oknum-oknum tersebut yang telah membuat Ibu Supriyani tersangka, telah membuat Ibu Supriyani ditahan, harus dipertanggungjawabkan. Penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak, ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah, pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya. Ini saksi dewasa disumpah pastinya. Itu sudah diperiksa dia bahwa tidak ada kejadian itu di tanggal 24 April. Pengakuannya ini tidak sinkron bahwa dia dipukul 1 kali dengan hasil luka yang kan bisa teman-teman lihat semua ya, posisi luka seperti apa. Pukulan 1 kali tapi menyebabkan beberapa luka, ya. Beberapa luka. Ini bukan saya cerita, bisa dilihat di fotonya. Ada dia di situ kayak melepuh. Kemudian ada beberapa paha dalam luka. Nah, itu yang Kasus Supriyadi, guru honorer yang dituding aniaya anak polisi, belum menemui titik terang. Pengacara Andri Darmawan justru mengatakan kasus Supriyadi ini merupakan rekayasa. Kini Supriyani menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Dalam sidang beragendakan eksepsi tersebut, Supriyani melalui kuasa hukumnya membantah terjadi penganiayaan terhadap murid sekolah dasar seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya. Andi selaku kuasa hukum guru Supriyadi mengatakan setidaknya ada beberapa hal pihaknya menilai kasus sengaja direkayasa. Pertama, dalam kasus ini antara pelapor dan penyidik memiliki interest, yakni orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja satu kantor. Diketahui, Aibtu WH, orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja di Polsek Baito, Konawe Selatan. Bahkan, Aibtu WH pun memiliki jabatan cukup strategis di Polsek Baito. Selain itu, pihaknya menemukan ada paksaan kepada guru Supriyani untuk mengaku perbuatannya. Padahal, guru Supriyani tidak melakukan penganiayaan terhadap anak Aibtu WH. Alasan ketiga yakni permintaan uang senilai 50 juta rupiah kepada Supriyani. Keempat, dalam kasus ini penyidik hanya berdasarkan 3 keterangan anak. Kelima, Andri mengkritisi terkait bukti petunjuk yang menurutnya tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Kejanggalan keenam adalah Andi menyoroti terkait luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kalau rekayasa penyidikan kan jelas bahwa penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak, ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah, pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya. Ini saksi dewasa disumpah pastinya. Susno 2J sebut Aibda Wibowo polisi cengeng, lapor Supriyani tanpa bukti kuat. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno 2J kerap memberi kritikan secara belak-belakan tiap kasus yang melibatkan institusi Polri. Teranyar, Susno mengkritisi kasus guru honorer Supriyani yang dituduh menganiaya anak dari polisi, Aibda Wibowo Hashim di Konawe Selatan. Susno justru memberi kritikan menohok kepada Aibda Wibowo, ayah dari si anak itu. Menurutnya, kasus ini dipenuhi kejanggalan. Ia juga mencium bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Bahkan Susno menyebut Aibda Wibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor jika pemukulan yang dilakukan Supriyani benar. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar.
Katanya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Susno melanjutkan jika Supriyani terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyani tidak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum. Ada peraturan yang membuat seorang guru kebal hukum ketika memukul anak didiknya. Nah, kita perlu bandingkan dengan era saya waktu jadi murid. Digebuk pakai kayu enggak apa-apa. Tapi, sekarang kan banyak orang tua yang cengeng, maka guru itu dilindungi secara hukum, jelasnya. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum. Anda itu penegak hukum, ada aturan untuk guru itu. Ada jurisprudensi untuk Mahkamah Agung. Ada peraturan pemerintah tahun 2004. Tidak boleh begitu, pungkasnya. Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnyusultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Dia hanya mengajar, setelah itu pulang langsung ke kebun, katanya kepada tribunnyusultra.com. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Tidak pernah memukul, itu anak-anaknya kalau main hujan dia hanya tegur, ujarnya. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Suaminya kadang di kebun, kadang kerja bengkel, kadang juga ikut kerja bangunan, jelasnya. Berikut ini isi dakwaan kasus Supriyani guru honorer yang dituduh aniaya murid anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Saat sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, diurai oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, terkait dengan kronologis kejadian. Di mana pada saat kejadian disebutkan korban sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu, Supriyani disebut memukuli korban sekali dengan sapu ijuk. Seperti diketahui, persidangan digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra, Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelum persidangan dimulai, Supriyani sempat membantah tudingan yang dilayangkan terhadapnya. Supriyani dituding menganiaya korbannya yang merupakan muridnya juga anak polisi. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Ujang Sutrisna, membacakan dakwaan pada Supriyani. Dalam dakwaan tersebut dijelaskan mengenai kronologis kejadian saat Supriyani dituduh menganiaya muridnya. Kala itu, masih sementara proses belajar mengajar. Namun setelah selesai, seorang guru pun keluar dari ruangan kelas. Lalu Supriyana disebutkan langsung masuk ke kelas 1A tempat korban berada. Saat berlangsung proses belajar mengajar, saksi Lilis Herlina Dewi meninggalkan ruang kelas untuk ke ruangan kepala sekolah. Terdakwa lalu masuk ke kelas ia dan mendekati korban yang sedang bermain-main dengan rekannya dan langsung memukul korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang sapu ijuk. Jaksa menyebut akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami luka memar dan lecet di paha belakang, sesuai hasil visum Puskesmas Palangga pada Jumat, 26 April 2024. Mendengar dakwaan tersebut, Supriyani hanya menggeleng dan sesekali mengusap mata dengan jilbabnya.
Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnews.sultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Muhram mengatakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Buntut disebut minta uang damai 50 juta ke guru Supriyani, Aibda Wibowo dan istri alami stres. Kondisi Aibda Wibowo Hashim, polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kini mengalami tekanan mental akibat dituding meminta uang damai 50 juta rupiah kepada guru honorer, Supriyani. Diketahui, Aibda Wibowo Hashim merupakan wali murid yang melaporkan guru Supriyani atas dugaan penganiayaan terhadap anaknya di sekolah. Kasus tersebut sempat dilakukan mediasi 4 kali namun berakhir buntu hingga mencuat kabar Aibda Wibowo Hashim meminta uang damai 50 juta rupiah. Rupanya, tuduhan tersebut membuat kondisi psikologis Aibda Wibowo dan istri mengalami stres lantaran ramai diperbincangkan. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Aibda Wibowo, Laude Muhram Nadu, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024.
Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon, Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024 malam. Ia menegaskan bahwa soal uang damai 50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Muram Naadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muram mengatakan soal nominal uang 50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muram. Muram mengatakan dari keterangan Supriyani itu, dirinya membantah nominal uang yang ramai diperbincangkan bukan permintaan Aibda Wibowo melainkan inisiatif suami Supriyani. Jadi yang ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya. Justru yang mengeluarkan amplop pada saat proses mediasi itu adalah suami Supriyani, tutur Muram. Beberapa waktu yang lalu tengah viral kasus guru bernama Supriyani yang dilaporkan ke polisi usai memukul seorang anak menggunakan gagang sapu. Kabar beredar, katanya ia sampai diperas senilai 50 juta rupiah oleh orang tua korban yang diketahui seorang polisi, Aibda WH. Melansir tribunnews.com Senin 28 Oktober 2024, menanggapi berita yang beredar tersebut, pihak pengacara keluarga korban, Laude Muhram, buka suara. Laude menuturkan bahwa kabar yang tersebar tidaklah benar. Ia menyatakan bahwa keluarga korban justru merasa tersinggung mengetahui suami Supriyani mengeluarkan amplop yang berisi uang. Laude berkata ia dan timnya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai isu pemerasan tersebut. Ia lantas menyampaikan harapan kepada publik untuk tidak mengadili korban hanya karena pemberitaan yang belum terbukti kebenarannya. Hingga saat ini Supriyani diketahui tengah ditahan di Kejaksaan Negeri Konsel setelah kasusnya dilimpahkan ke pihak pengadilan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai 50 juta rupiah itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon. Minggu, tanggal 27 Oktober tahun 2024, malam. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muhram mengatakan soal nominal uang 50 juta rupiah yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muhram. Kemudian ada juga pelanggaran kode etik dalam hal ini ya, penanganan perkara ini. Karena apa? Itu ada konflik of interest, benturan kepentingan. Karena penyidiknya dengan pelapor ini satu kantor. Kemudian juga ada pemaksaan kepada Ibu Supriyani untuk mengaku, padahal Ibu Supriyani tidak pernah melakukan. Ada permintaan uang juga 50 juta ya. Jadi itu semua pelanggaran prosedur ya. Karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjutkan pokok perkara.
Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Ya, kami ingin buktikan itu. Supaya kalau Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah dan telah dikriminalisasi, kami ingin supaya oknum-oknum tersebut yang telah membuat Ibu Supriyani tersangka, telah membuat Ibu Supriyani ditahan, harus dipertanggungjawabkan. Penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Itu sudah diperiksa dia bahwa tidak ada kejadian itu di tanggal 24 April. Pengakuannya ini tidak sinkron bahwa dia dipukul 1 kali dengan hasil luka yang dianu. Kan bisa teman-teman lihat semua ya posisi luka seperti apa. Pukulan 1 kali tapi menyebabkan beberapa luka ya, beberapa luka. Ini bukan saya cerita, bisa dilihat di fotonya. Ada dia di situ kayak melepuh, kemudian ada beberapa paha dalam luka. Nah itu yang Kasus Supriyadi, guru honorer yang dituding aniaya anak polisi, belum menemui titik terang. Pengacara Andri Darmawan justru mengatakan kasus Supriyadi ini merupakan rekayasa. Kini Supriyani menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Dalam sidang beragendakan eksepsi tersebut, Supriyani melalui kuasa hukumnya membantah terjadi penganiayaan terhadap murid sekolah dasar seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya. Andi selaku kuasa hukum guru Supriyadi mengatakan setidaknya ada beberapa hal pihaknya menilai kasus sengaja direkayasa. Pertama, dalam kasus ini antara pelapor dan penyidik memiliki interest, yakni orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja satu kantor. Diketahui, Aibtu WH, orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja di Polsek Baito, Konawe Selatan. Bahkan, Aibtu WH pun memiliki jabatan cukup strategis di Polsek Baito. Selain itu, pihaknya menemukan ada paksaan kepada guru Supriyani untuk mengaku perbuatannya. Padahal, guru Supriyani tidak melakukan penganiayaan terhadap anak Aibtu WH. Alasan ketiga yakni permintaan uang senilai 50 juta rupiah kepada Supriyani. Keempat, dalam kasus ini penyidik hanya berdasarkan 3 keterangan anak. Kelima, Andri mengkritisi terkait bukti petunjuk yang menurutnya tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Kejanggalan keenam adalah Andi menyoroti terkait luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kalau rekayasa penyidikan kan jelas bahwa penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Susno 2J sebut Aibda Wibowo polisi cengeng, lapor Supriyani tanpa bukti kuat. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno 2J kerap memberi kritikan secara belak-belakan tiap kasus yang melibatkan institusi Polri. Teranyar, Susno mengkritisi kasus guru honorer Supriyani yang dituduh menganiaya anak dari polisi, Aibda Wibowo Hashim di Konawe Selatan. Susno justru memberi kritikan menohok kepada Aibda Wibowo, ayah dari si anak itu. Menurutnya, kasus ini dipenuhi kejanggalan. Ia juga mencium bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Bahkan Susno menyebut Aibda Wibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor jika pemukulan yang dilakukan Supriyani benar. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar. Katanya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024.
Susno melanjutkan jika Supriyani terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyani tidak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum. Ada peraturan yang membuat seorang guru kebal hukum ketika memukul anak didiknya. Nah, kita perlu bandingkan dengan era saya waktu jadi murid. Digebuk pakai kayu enggak apa-apa. Tapi, sekarang kan banyak orang tua yang cengeng, maka guru itu dilindungi secara hukum, jelasnya. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum. Anda itu penegak hukum, ada aturan untuk guru itu. Ada jurisprudensi untuk Mahkamah Agung. Ada peraturan pemerintah tahun 2004. Tidak boleh begitu, pungkasnya. Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunNewsUltra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Dia hanya mengajar. Setelah itu pulang langsung ke kebun, katanya kepada tribunNewsUltra.com. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Tidak pernah memukul, itu anak-anaknya kalau main hujan dia hanya tegur, ujarnya. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Suaminya kadang di kebun, kadang kerja bengkel, kadang juga ikut kerja bangunan, jelasnya. Berikut ini isi dakwaan kasus Supriyani guru honorer yang dituduh aniaya murid anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Saat sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, diurai oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, terkait dengan kronologis kejadian. Di mana pada saat kejadian disebutkan korban sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu, Supriyani disebut memukuli korban sekali dengan sapu ijuk. Seperti diketahui, persidangan digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra, Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelum persidangan dimulai Supriyani sempat membantah tudingan yang dilayangkan terhadapnya. Supriyani dituding menganiaya korbannya yang merupakan muridnya juga anak polisi. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Ujang Sutrisna, membacakan dakwaan pada Supriyani. Dalam dakwaan tersebut dijelaskan mengenai kronologis kejadian saat Supriyani dituduh menganiaya muridnya. Kala itu, masih sementara proses belajar mengajar. Namun setelah selesai, seorang guru pun keluar dari ruangan kelas. Lalu Supriyana disebutkan langsung masuk ke kelas 1A tempat korban berada. Saat berlangsung proses belajar mengajar, saksi Lilis Herlina Dewi meninggalkan ruang kelas untuk ke ruangan kepala sekolah. Terdakwa lalu masuk ke kelas IA dan mendekati korban yang sedang bermain-main dengan rekannya dan langsung memukul korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang sapu ijuk. Jaksa menyebut akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami luka memar dan lecet di paha belakang, sesuai hasil visum Puskesmas Palangga pada Jumat, 26 April 2024. Mendengar dakwaan tersebut, Supriyani hanya menggeleng dan sesekali mengusap mata dengan jilbabnya.
Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnews.sultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Muhram mengatakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Buntut disebut minta uang damai Rp50 juta ke guru Supriyani, Aibda Wibowo dan istri alami stres. Kondisi Aibda Wibowo Hashim, polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kini mengalami tekanan mental akibat dituding meminta uang damai Rp50 juta kepada guru honorer, Supriyani. Diketahui, Aibda Wibowo Hashim merupakan wali murid yang melaporkan guru Supriyani atas dugaan penganiayaan terhadap anaknya di sekolah. Kasus tersebut sempat dilakukan mediasi 4 kali namun berakhir buntu hingga mencuat kabar Aibda Wibowo Hashim meminta uang damai Rp50 juta. Rupanya, tuduhan tersebut membuat kondisi psikologis Aibda Wibowo dan istri mengalami stres lantaran ramai diperbincangkan. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Aibda Wibowo, Laude Muhram Nadu, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024.
Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon, Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024 malam. Ia menegaskan bahwa soal uang damai 50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Muram Naadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muram mengatakan soal nominal uang 50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muram. Muram mengatakan dari keterangan Supriyani itu, dirinya membantah nominal uang yang ramai diperbincangkan bukan permintaan Aibda Wibowo melainkan inisiatif suami Supriyani. Jadi yang ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya. Justru yang mengeluarkan amplop pada saat proses mediasi itu adalah suami Supriyani, tutur Muram. Beberapa waktu yang lalu tengah viral kasus guru bernama Supriyani yang dilaporkan ke polisi usai memukul seorang anak menggunakan gagang sapu. Kabar beredar, katanya ia sampai diperas senilai 50 juta rupiah oleh orang tua korban yang diketahui seorang polisi, Aibda WH. Melansir tribunnews.com Senin 28 Oktober 2024, menanggapi berita yang beredar tersebut, pihak pengacara keluarga korban, Laude Muhram, buka suara. Laude menuturkan bahwa kabar yang tersebar tidaklah benar. Ia menyatakan bahwa keluarga korban justru merasa tersinggung mengetahui suami Supriyani mengeluarkan amplop yang berisi uang. Laude berkata ia dan timnya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai isu pemerasan tersebut. Ia lantas menyampaikan harapan kepada publik untuk tidak mengadili korban hanya karena pemberitaan yang belum terbukti kebenarannya. Hingga saat ini, Supriyani diketahui tengah ditahan di Kejaksaan Negeri Konsel setelah kasusnya dilimpahkan ke pihak pengadilan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai 50 juta rupiah itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon. Minggu, tanggal 27 Oktober tahun 2024, malam. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muhram mengatakan soal nominal uang 50 juta rupiah yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muhram. Kemudian ada juga pelanggaran kode etik dalam hal ini ya, penanganan perkara ini. Karena apa? Itu ada konflik of interest, benturan kepentingan. Karena penyidiknya dengan pelapor ini satu kantor. Kemudian juga ada pemaksaan kepada Ibu Supriyani untuk mengaku, padahal Ibu Supriyani tidak pernah melakukan. Ada permintaan uang juga 50 juta, ya. Jadi itu semua pelanggaran prosedur, ya. Karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjutkan pokok perkara. Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara?
Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Ya, kami ingin buktikan itu. Supaya kalau Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah dan telah dikriminalisasi, kami ingin supaya oknum-oknum tersebut yang telah membuat Ibu Supriyani tersangka, telah membuat Ibu Supriyani ditahan, harus dipertanggungjawabkan. Penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Itu sudah diperiksa dia bahwa tidak ada kejadian itu di tanggal 24 April. Pengakuannya ini tidak sinkron bahwa dia dipukul 1 kali dengan hasil luka yang dianu. Kan bisa teman-teman lihat semua ya posisi luka seperti apa. Pukulan 1 kali tapi menyebabkan beberapa luka ya, beberapa luka. Ini bukan saya cerita, bisa dilihat di fotonya. Ada dia di situ kayak melepuh, kemudian ada beberapa paha dalam luka. Nah itu yang Kasus Supriyadi, guru honorer yang dituding aniaya anak polisi, belum menemui titik terang. Pengacara Andri Darmawan justru mengatakan kasus Supriyadi ini merupakan rekayasa. Kini Supriyani menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Dalam sidang beragendakan eksepsi tersebut, Supriyani melalui kuasa hukumnya membantah terjadi penganiayaan terhadap murid sekolah dasar seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya. Andi selaku kuasa hukum guru Supriyadi mengatakan setidaknya ada beberapa hal pihaknya menilai kasus sengaja direkayasa. Pertama, dalam kasus ini antara pelapor dan penyidik memiliki interest, yakni orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja satu kantor. Diketahui, Aibtu WH, orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja di Polsek Baito, Konawe Selatan. Bahkan, Aibtu WH pun memiliki jabatan cukup strategis di Polsek Baito. Selain itu, pihaknya menemukan ada paksaan kepada guru Supriyani untuk mengaku perbuatannya. Padahal, guru Supriyani tidak melakukan penganiayaan terhadap anak Aibtu WH. Alasan ketiga yakni permintaan uang senilai 50 juta rupiah kepada Supriyani. Keempat, dalam kasus ini penyidik hanya berdasarkan 3 keterangan anak. Kelima, Andri mengkritisi terkait bukti petunjuk yang menurutnya tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Kejanggalan keenam adalah Andi menyoroti terkait luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kalau rekayasa penyidikan kan jelas bahwa penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Susno 2J sebut Aibda Wibowo polisi cengeng, lapor Supriyani tanpa bukti kuat. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno 2J kerap memberi kritikan secara belak-belakan tiap kasus yang melibatkan institusi Polri. Teranyar, Susno mengkritisi kasus guru honorer Supriyani yang dituduh menganiaya anak dari polisi, Aibda Wibowo Hashim di Konawe Selatan. Susno justru memberi kritikan menohok kepada Aibda Wibowo, ayah dari si anak itu. Menurutnya, kasus ini dipenuhi kejanggalan. Ia juga mencium bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Bahkan Susno menyebut Aibda Wibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor jika pemukulan yang dilakukan Supriyani benar. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar. Katanya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024.
Susno melanjutkan jika Supriyani terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyani tidak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum. Ada peraturan yang membuat seorang guru kebal hukum ketika memukul anak didiknya. Nah, kita perlu bandingkan dengan era saya waktu jadi murid. Digebuk pakai kayu enggak apa-apa. Tapi, sekarang kan banyak orang tua yang cengeng, maka guru itu dilindungi secara hukum, jelasnya. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum. Anda itu penegak hukum, ada aturan untuk guru itu. Ada jurisprudensi untuk Mahkamah Agung. Ada peraturan pemerintah tahun 2004. Tidak boleh begitu, pungkasnya. Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunNewsUltra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Dia hanya mengajar, setelah itu pulang langsung ke kebun, katanya kepada tribunNewsUltra.com. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Tidak pernah memukul, itu anak-anaknya kalau main hujan dia hanya tegur, ujarnya. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Suaminya kadang di kebun, kadang kerja bengkel, kadang juga ikut kerja bangunan, jelasnya. Berikut ini isi dakwaan kasus Supriyani guru honorer yang dituduh aniaya murid anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Saat sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, diurai oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, terkait dengan kronologis kejadian. Di mana pada saat kejadian disebutkan korban sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu, Supriyani disebut memukuli korban sekali dengan sapu ijuk. Seperti diketahui, persidangan digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra, Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelum persidangan dimulai, Supriyani sempat membantah tudingan yang dilayangkan terhadapnya. Supriyani dituding menganiaya korbannya yang merupakan muridnya juga anak polisi. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Ujang Sutrisna, membacakan dakwaan pada Supriyani. Dalam dakwaan tersebut dijelaskan mengenai kronologis kejadian saat Supriyani dituduh menganiaya muridnya. Kala itu, masih sementara proses belajar mengajar. Namun setelah selesai, seorang guru pun keluar dari ruangan kelas. Lalu Supriyana disebutkan langsung masuk ke kelas 1A tempat korban berada. Saat berlangsung proses belajar mengajar, saksi Lilis Herlina Dewi meninggalkan ruang kelas untuk ke ruangan kepala sekolah. Terdakwa lalu masuk ke kelas ia dan mendekati korban yang sedang bermain-main dengan rekannya dan langsung memukul korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang sapu ijuk. Jaksa menyebut akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami luka memar dan lecet di paha belakang, sesuai hasil visum Puskesmas Palangga pada Jumat, 26 April 2024. Mendengar dakwaan tersebut, Supriyani hanya menggeleng dan sesekali mengusap mata dengan jilbabnya.
Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnews.sultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Muhram mengatakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Buntut disebut minta uang damai Rp50 juta ke guru Supriyani, Aibda Wibowo dan istri alami stres. Kondisi Aibda Wibowo Hashim, polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kini mengalami tekanan mental akibat dituding meminta uang damai Rp50 juta kepada guru honorer, Supriyani. Diketahui, Aibda Wibowo Hashim merupakan wali murid yang melaporkan guru Supriyani atas dugaan penganiayaan terhadap anaknya di sekolah. Kasus tersebut sempat dilakukan mediasi 4 kali namun berakhir buntu hingga mencuat kabar Aibda Wibowo Hashim meminta uang damai Rp50 juta. Rupanya, tuduhan tersebut membuat kondisi psikologis Aibda Wibowo dan istri mengalami stres lantaran ramai diperbincangkan. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Aibda Wibowo, Laude Muhram Nadu, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024.
Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon, Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024 malam. Ia menegaskan bahwa soal uang damai 50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Muram Naadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muram mengatakan soal nominal uang 50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muram. Muram mengatakan dari keterangan Supriyani itu, dirinya membantah nominal uang yang ramai diperbincangkan bukan permintaan Aibda Wibowo melainkan inisiatif suami Supriyani. Jadi yang ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya. Justru yang mengeluarkan amplop pada saat proses mediasi itu adalah suami Supriyani, tutur Muram. Beberapa waktu yang lalu tengah viral kasus guru bernama Supriyani yang dilaporkan ke polisi usai memukul seorang anak menggunakan gagang sapu. Kabar beredar, katanya ia sampai diperas senilai 50 juta rupiah oleh orang tua korban yang diketahui seorang polisi, Aibda WH. Melansir tribunnews.com Senin 28 Oktober 2024, menanggapi berita yang beredar tersebut, pihak pengacara keluarga korban, Laude Muhram, buka suara. Laude menuturkan bahwa kabar yang tersebar tidaklah benar. Ia menyatakan bahwa keluarga korban justru merasa tersinggung mengetahui suami Supriyani mengeluarkan amplop yang berisi uang. Laude berkata ia dan timnya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai isu pemerasan tersebut. Ia lantas menyampaikan harapan kepada publik untuk tidak mengadili korban hanya karena pemberitaan yang belum terbukti kebenarannya. Hingga saat ini, Supriyani diketahui tengah ditahan di Kejaksaan Negeri Konsel setelah kasusnya dilimpahkan ke pihak pengadilan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai 50 juta rupiah itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon. Minggu, tanggal 27 Oktober tahun 2024, malam. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muhram mengatakan soal nominal uang 50 juta rupiah yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muhram. Kemudian ada juga pelanggaran kode etik dalam hal ini ya, penanganan perkara ini. Karena apa? Itu ada konflik of interest, benturan kepentingan. Karena penyidiknya dengan pelapor ini satu kantor. Kemudian juga ada pemaksaan kepada Ibu Supriyani untuk mengaku, padahal Ibu Supriyani tidak pernah melakukan. Ada permintaan uang juga 50 juta, ya. Jadi itu semua pelanggaran prosedur, ya. Karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjutkan pokok perkara.
Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Ya, kami ingin buktikan itu, supaya kalau Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah dan telah dikriminalisasi, kami ingin supaya oknum-oknum tersebut yang telah membuat Ibu Supriyani tersangka, telah membuat Ibu Supriyani ditahan, harus dipertanggungjawabkan. Penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Itu sudah diperiksa dia bahwa tidak ada kejadian itu di tanggal 24 April. Pengakuannya ini tidak sinkron bahwa dia dipukul 1 kali dengan hasil luka yang dianu. Kan bisa teman-teman lihat semua ya posisi luka seperti apa. Pukulan 1 kali tapi menyebabkan beberapa luka ya, beberapa luka. Ini bukan saya cerita, bisa dilihat di fotonya. Ada dia di situ kayak melepuh. Kemudian ada beberapa paha dalam luka. Nah, itu yang Kasus Supriyadi, guru honorer yang dituding aniaya anak polisi, belum menemui titik terang. Pengacara Andri Darmawan justru mengatakan kasus Supriyadi ini merupakan rekayasa. Kini Supriyani menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Dalam sidang beragendakan eksepsi tersebut, Supriyani melalui kuasa hukumnya membantah terjadi penganiayaan terhadap murid sekolah dasar seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya. Andi selaku kuasa hukum guru Supriyadi mengatakan setidaknya ada beberapa hal pihaknya menilai kasus sengaja direkayasa. Pertama, dalam kasus ini antara pelapor dan penyidik memiliki interest, yakni orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja satu kantor. Diketahui, Aibtu WH, orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja di Polsek Baito, Konawe Selatan. Bahkan, Aibtu WH pun memiliki jabatan cukup strategis di Polsek Baito. Selain itu, pihaknya menemukan ada paksaan kepada guru Supriyani untuk mengaku perbuatannya. Padahal, guru Supriyani tidak melakukan penganiayaan terhadap anak Aibtu WH. Alasan ketiga yakni permintaan uang senilai 50 juta rupiah kepada Supriyani. Keempat, dalam kasus ini penyidik hanya berdasarkan 3 keterangan anak. Kelima, Andri mengkritisi terkait bukti petunjuk yang menurutnya tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Kejanggalan keenam adalah Andi menyoroti terkait luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kalau rekayasa penyidikan kan jelas bahwa penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Susno 2J sebut Aibda Wibowo polisi cengeng, lapor Supriyani tanpa bukti kuat. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno 2J kerap memberi kritikan secara belak-belakan tiap kasus yang melibatkan institusi Polri. Teranyar, Susno mengkritisi kasus guru honorer Supriyani yang dituduh menganiaya anak dari polisi, Aibda Wibowo Hashim di Konawe Selatan. Susno justru memberi kritikan menohok kepada Aibda Wibowo, ayah dari si anak itu. Menurutnya, kasus ini dipenuhi kejanggalan. Ia juga mencium bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Bahkan Susno menyebut Aibda Wibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor jika pemukulan yang dilakukan Supriyani benar. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar. Katanya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024.
Susno melanjutkan jika Supriyani terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyani tidak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum. Ada peraturan yang membuat seorang guru kebal hukum ketika memukul anak didiknya. Nah, kita perlu bandingkan dengan era saya waktu jadi murid. Digebuk pakai kayu enggak apa-apa. Tapi, sekarang kan banyak orang tua yang cengeng, maka guru itu dilindungi secara hukum, jelasnya. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum. Anda itu penegak hukum, ada aturan untuk guru itu. Ada jurisprudensi untuk Mahkamah Agung, ada peraturan pemerintah tahun 2004. Tidak boleh begitu, pungkasnya. Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnyusultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Dia hanya mengajar. Setelah itu pulang langsung ke kebun, katanya kepada tribunnyusultra.com. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Tidak pernah memukul, itu anak-anaknya kalau main hujan dia hanya tegur, ujarnya. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Suaminya kadang di kebun, kadang kerja bengkel, kadang juga ikut kerja bangunan, jelasnya. Berikut ini isi dakwaan kasus Supriyani guru honorer yang dituduh aniaya murid anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Saat sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, diurai oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, terkait dengan kronologis kejadian. Di mana pada saat kejadian disebutkan korban sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu, Supriyani disebut memukuli korban sekali dengan sapu ijuk. Seperti diketahui, persidangan digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra, Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelum persidangan dimulai, Supriyani sempat membantah tudingan yang dilayangkan terhadapnya. Supriyani dituding menganiaya korbannya yang merupakan muridnya juga anak polisi. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Ujang Sutrisna, membacakan dakwaan pada Supriyani. Dalam dakwaan tersebut dijelaskan mengenai kronologis kejadian saat Supriyani dituduh menganiaya muridnya. Kala itu, masih sementara proses belajar mengajar. Namun setelah selesai, seorang guru pun keluar dari ruangan kelas. Lalu Supriyani disebutkan langsung masuk ke kelas 1A tempat korban berada. Saat berlangsung proses belajar mengajar, saksi Lilis Herlina Dewi meninggalkan ruang kelas untuk ke ruangan kepala sekolah. Terdakwa lalu masuk ke kelas ia dan mendekati korban yang sedang bermain-main dengan rekannya dan langsung memukul korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang sapu ijuk. Jaksa menyebut akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami luka memar dan lecet di paha belakang, sesuai hasil visum Puskesmas Palangga pada Jumat, 26 April 2024. Mendengar dakwaan tersebut, Supriyani hanya menggeleng dan sesekali mengusap mata dengan jilbabnya.
Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnews.sultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Muhram mengatakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Buntut disebut minta uang damai 50 juta ke guru Supriyani, Aibda Wibowo dan istri alami stres. Kondisi Aibda Wibowo Hashim, polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kini mengalami tekanan mental akibat dituding meminta uang damai 50 juta rupiah kepada guru honorer, Supriyani. Diketahui, Aibda Wibowo Hashim merupakan wali murid yang melaporkan guru Supriyani atas dugaan penganiayaan terhadap anaknya di sekolah. Kasus tersebut sempat dilakukan mediasi 4 kali namun berakhir buntu hingga mencuat kabar Aibda Wibowo Hashim meminta uang damai 50 juta rupiah. Rupanya, tuduhan tersebut membuat kondisi psikologis Aibda Wibowo dan istri mengalami stres lantaran ramai diperbincangkan. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Aibda Wibowo, Laude Muhram Nadu, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024.
Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon, Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024 malam. Ia menegaskan bahwa soal uang damai 50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Muram Naadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muram mengatakan soal nominal uang 50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muram. Muram mengatakan dari keterangan Supriyani itu, dirinya membantah nominal uang yang ramai diperbincangkan bukan permintaan Aibda Wibowo melainkan inisiatif suami Supriyani. Jadi yang ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya. Justru yang mengeluarkan amplop pada saat proses mediasi itu adalah suami Supriyani, tutur Muram. Beberapa waktu yang lalu tengah viral kasus guru bernama Supriyani yang dilaporkan ke polisi usai memukul seorang anak menggunakan gagang sapu. Kabar beredar, katanya ia sampai diperas senilai 50 juta rupiah oleh orang tua korban yang diketahui seorang polisi, Aibda WH. Melansir tribunnews.com Senin 28 Oktober 2024, menanggapi berita yang beredar tersebut, pihak pengacara keluarga korban, Laude Muhram, buka suara. Laude menuturkan bahwa kabar yang tersebar tidaklah benar. Ia menyatakan bahwa keluarga korban justru merasa tersinggung mengetahui suami Supriyani mengeluarkan amplop yang berisi uang. Laude berkata ia dan timnya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai isu pemerasan tersebut. Ia lantas menyampaikan harapan kepada publik untuk tidak mengadili korban hanya karena pemberitaan yang belum terbukti kebenarannya. Hingga saat ini Supriyani diketahui tengah ditahan di Kejaksaan Negeri Konsel setelah kasusnya dilimpahkan ke pihak pengadilan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai 50 juta rupiah itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon. Minggu, tanggal 27 Oktober tahun 2024, malam. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muhram mengatakan soal nominal uang 50 juta rupiah yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muhram. Kemudian ada juga pelanggaran kode etik dalam hal ini ya, penanganan perkara ini. Karena apa? Itu ada konflik of interest, benturan kepentingan. Karena penyidiknya dengan pelapor ini satu kantor. Kemudian juga ada pemaksaan kepada Ibu Supriyani untuk mengaku, padahal Ibu Supriyani tidak pernah melakukan. Ada permintaan uang juga 50 juta, ya. Jadi itu semua pelanggaran prosedur, ya. Karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjutkan pokok perkara.
Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Ya, kami ingin buktikan itu, supaya kalau Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah dan telah dikriminalisasi, kami ingin supaya oknum-oknum tersebut yang telah membuat Ibu Supriyani tersangka, telah membuat Ibu Supriyani ditahan, harus dipertanggungjawabkan. Penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Itu sudah diperiksa dia bahwa tidak ada kejadian itu di tanggal 24 April. Pengakuannya ini tidak sinkron bahwa dia dipukul 1 kali dengan hasil luka yang dia kan bisa teman-teman lihat semua ya posisi luka seperti apa. Pukulan 1 kali tapi menyebabkan beberapa luka ya, beberapa luka. Ini bukan saya cerita, bisa dilihat di fotonya. Ada dia di situ kayak melepuh, kemudian ada beberapa paha dalam luka. Nah itu yang Kasus Supriyadi, guru honorer yang dituding aniaya anak polisi, belum menemui titik terang. Pengacara Andri Darmawan justru mengatakan kasus Supriyadi ini merupakan rekayasa. Kini Supriyani menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Dalam sidang beragendakan eksepsi tersebut, Supriyani melalui kuasa hukumnya membantah terjadi penganiayaan terhadap murid sekolah dasar seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya. Andi selaku kuasa hukum guru Supriyadi mengatakan setidaknya ada beberapa hal pihaknya menilai kasus sengaja direkayasa. Pertama, dalam kasus ini antara pelapor dan penyidik memiliki interest, yakni orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja satu kantor. Diketahui, Aibtu WH, orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja di Polsek Baito, Konawe Selatan. Bahkan, Aibtu WH pun memiliki jabatan cukup strategis di Polsek Baito. Selain itu, pihaknya menemukan ada paksaan kepada guru Supriyani untuk mengaku perbuatannya. Padahal, guru Supriyani tidak melakukan penganiayaan terhadap anak Aibtu WH. Alasan ketiga yakni permintaan uang senilai 50 juta rupiah kepada Supriyani. Keempat, dalam kasus ini penyidik hanya berdasarkan 3 keterangan anak. Kelima, Andri mengkritisi terkait bukti petunjuk yang menurutnya tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Kejanggalan keenam adalah Andi menyoroti terkait luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kalau rekayasa penyidikan kan jelas bahwa penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Susno 2J sebut Aibda Wibowo polisi cengeng, lapor Supriyani tanpa bukti kuat. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno 2J kerap memberi kritikan secara belak-belakan tiap kasus yang melibatkan institusi Polri. Teranyar, Susno mengkritisi kasus guru honorer Supriyani yang dituduh menganiaya anak dari polisi, Aibda Wibowo Hashim di Konawe Selatan. Susno justru memberi kritikan menohok kepada Aibda Wibowo, ayah dari si anak itu. Menurutnya, kasus ini dipenuhi kejanggalan. Ia juga mencium bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Bahkan Susno menyebut Aibda Wibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor jika pemukulan yang dilakukan Supriyani benar. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar. Katanya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024.
Susno melanjutkan jika Supriyani terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyani tidak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum. Ada peraturan yang membuat seorang guru kebal hukum ketika memukul anak didiknya. Nah, kita perlu bandingkan dengan era saya waktu jadi murid. Digebuk pakai kayu nggak apa-apa. Tapi, sekarang kan banyak orang tua yang cengeng, maka guru itu dilindungi secara hukum, jelasnya. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum. Anda itu penegak hukum, ada aturan untuk guru itu. Ada jurisprudensi untuk Mahkamah Agung. Ada peraturan pemerintah tahun 2004. Tidak boleh begitu, pungkasnya. Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunNewsUltra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Dia hanya mengajar, setelah itu pulang langsung ke kebun, katanya kepada tribunNewsUltra.com. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Tidak pernah memukul, itu anak-anaknya kalau main hujan dia hanya tegur, ujarnya. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Suaminya kadang di kebun, kadang kerja bengkel, kadang juga ikut kerja bangunan, jelasnya. Berikut ini isi dakwaan kasus Supriyani guru honorer yang dituduh aniaya murid anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Saat sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, diurai oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, terkait dengan kronologis kejadian. Di mana pada saat kejadian disebutkan korban sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu, Supriyani disebut memukuli korban sekali dengan sapu ijuk. Seperti diketahui, persidangan digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra, Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelum persidangan dimulai, Supriyani sempat membantah tudingan yang dilayangkan terhadapnya. Supriyani dituding menganiaya korbannya yang merupakan muridnya juga anak polisi. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Ujang Sutrisna, membacakan dakwaan pada Supriyani. Dalam dakwaan tersebut dijelaskan mengenai kronologis kejadian saat Supriyani dituduh menganiaya muridnya. Kala itu, masih sementara proses belajar mengajar. Namun setelah selesai, seorang guru pun keluar dari ruangan kelas. Lalu Supriyani disebutkan langsung masuk ke kelas 1A tempat korban berada. Saat berlangsung proses belajar mengajar, saksi Lilis Herlina Dewi meninggalkan ruang kelas untuk ke ruangan kepala sekolah. Terdakwa lalu masuk ke kelas ia dan mendekati korban yang sedang bermain-main dengan rekannya dan langsung memukul korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang sapu ijuk. Jaksa menyebut akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami luka memar dan lecet di paha belakang, sesuai hasil visum Puskesmas Palangga pada Jumat, 26 April 2024. Mendengar dakwaan tersebut, Supriyani hanya menggeleng dan sesekali mengusap mata dengan jilbabnya.
Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnews.sultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Muhram mengatakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Buntut disebut minta uang damai Rp50 juta ke guru Supriyani, Aibda Wibowo dan istri alami stres. Kondisi Aibda Wibowo Hashim, polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kini mengalami tekanan mental akibat dituding meminta uang damai Rp50 juta kepada guru honorer, Supriyani. Diketahui, Aibda Wibowo Hashim merupakan wali murid yang melaporkan guru Supriyani atas dugaan penganiayaan terhadap anaknya di sekolah. Kasus tersebut sempat dilakukan mediasi 4 kali namun berakhir buntu hingga mencuat kabar Aibda Wibowo Hashim meminta uang damai Rp50 juta. Rupanya, tuduhan tersebut membuat kondisi psikologis Aibda Wibowo dan istri mengalami stres lantaran ramai diperbincangkan. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Aibda Wibowo, Laude Muhram Nadu, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024.
Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon, Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024 malam. Ia menegaskan bahwa soal uang damai 50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Muram Naadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muram mengatakan soal nominal uang 50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muram. Muram mengatakan dari keterangan Supriyani itu, dirinya membantah nominal uang yang ramai diperbincangkan bukan permintaan Aibda Wibowo melainkan inisiatif suami Supriyani. Jadi yang ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya. Justru yang mengeluarkan amplop pada saat proses mediasi itu adalah suami Supriyani, tutur Muram. Beberapa waktu yang lalu tengah viral kasus guru bernama Supriyani yang dilaporkan ke polisi usai memukul seorang anak menggunakan gagang sapu. Kabar beredar, katanya ia sampai diperas senilai 50 juta rupiah oleh orang tua korban yang diketahui seorang polisi, Aibda WH. Melansir tribunnews.com Senin 28 Oktober 2024, menanggapi berita yang beredar tersebut, pihak pengacara keluarga korban, Laude Muhram, buka suara. Laude menuturkan bahwa kabar yang tersebar tidaklah benar. Ia menyatakan bahwa keluarga korban justru merasa tersinggung mengetahui suami Supriyani mengeluarkan amplop yang berisi uang. Laude berkata ia dan timnya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai isu pemerasan tersebut. Ia lantas menyampaikan harapan kepada publik untuk tidak mengadili korban hanya karena pemberitaan yang belum terbukti kebenarannya. Hingga saat ini, Supriyani diketahui tengah ditahan di Kejaksaan Negeri Konsel setelah kasusnya dilimpahkan ke pihak pengadilan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai 50 juta rupiah itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon. Minggu, tanggal 27 Oktober tahun 2024, malam. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muhram mengatakan soal nominal uang 50 juta rupiah yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muhram. Kemudian ada juga pelanggaran kode etik dalam hal ini ya, penanganan perkara ini. Karena apa? Itu ada konflik of interest, benturan kepentingan. Karena penyidiknya dengan pelapor ini satu kantor. Kemudian juga ada pemaksaan kepada Ibu Supriyani untuk mengaku, padahal Ibu Supriyani tidak pernah melakukan. Ada permintaan uang juga 50 juta ya.
Jadi itu semua pelanggaran prosedur, ya. Karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjut ke pokok perkara. Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Ya, kami ingin buktikan itu, supaya kalau Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah dan telah dikriminalisasi, kami ingin supaya oknum-oknum tersebut yang telah membuat Ibu Supriyani tersangka, telah membuat Ibu Supriyani ditahan, harus dipertanggungjawabkan. Penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak, ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah, pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya. Ini saksi dewasa disumpah pastinya. Itu sudah diperiksa dia bahwa tidak ada kejadian itu di tanggal 24 April. Pengakuannya ini tidak sinkron bahwa dia dipukul 1 kali dengan hasil luka yang kan bisa teman-teman lihat semua, ya, posisi luka seperti apa. Pukulan 1 kali tapi menyebabkan beberapa luka, ya, beberapa luka. Ini bukan saya cerita, bisa dilihat di fotonya. Ada dia di situ kayak melepuh, kemudian ada beberapa paha dalam luka. Nah, itu yang Kasus Supriyadi, guru honorer yang dituding aniaya anak polisi, belum menemui titik terang. Pengacara Andri Darmawan justru mengatakan kasus Supriyadi ini merupakan rekayasa. Kini Supriyani menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Dalam sidang beragendakan eksepsi tersebut, Supriyani melalui kuasa hukumnya membantah terjadi penganiayaan terhadap murid sekolah dasar seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya. Andi selaku kuasa hukum guru Supriyadi mengatakan setidaknya ada beberapa hal pihaknya menilai kasus sengaja direkayasa. Pertama, dalam kasus ini antara pelapor dan penyidik memiliki interes, yakni orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja satu kantor. Diketahui, Aibtu WH, orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja di Polsek Baito, Konawe Selatan. Bahkan, Aibtu WH pun memiliki jabatan cukup strategis di Polsek Baito. Selain itu, pihaknya menemukan ada paksaan kepada guru Supriyani untuk mengaku perbuatannya. Padahal, guru Supriyani tidak melakukan penganiayaan terhadap anak Aibtu WH. Alasan ketiga yakni permintaan uang senilai 50 juta rupiah kepada Supriyani. Keempat, dalam kasus ini penyidik hanya berdasarkan 3 keterangan anak. Kelima, Andri mengkritisi terkait bukti petunjuk yang menurutnya tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Kejanggalan keenam adalah Andi menyoroti terkait luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kalau rekayasa penyidikan kan jelas bahwa penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak, ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah, pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya. Ini saksi dewasa disumpah pastinya. Susno 2J sebut Aibda Wibowo polisi cengeng, lapor Supriyani tanpa bukti kuat. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno 2J kerap memberi kritikan secara belak-belakan tiap kasus yang melibatkan institusi Polri. Teranyar, Susno mengkritisi kasus guru honorer Supriyani yang dituduh menganiaya anak dari polisi, Aibda Wibowo Hashim di Konawe Selatan. Susno justru memberi kritikan menohok kepada Aibda Wibowo, ayah dari si anak itu. Menurutnya, kasus ini dipenuhi kejanggalan. Ia juga mencium bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Bahkan Susno menyebut Aibda Wibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor jika pemukulan yang dilakukan Supriyani benar. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar.
Katanya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Susno melanjutkan jika Supriyani terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyani tidak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum. Ada peraturan yang membuat seorang guru kebal hukum ketika memukul anak didiknya. Nah, kita perlu bandingkan dengan era saya waktu jadi murid. Digebuk pakai kayu enggak apa-apa. Tapi, sekarang kan banyak orang tua yang cengeng, maka guru itu dilindungi secara hukum, jelasnya. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum. Anda itu penegak hukum, ada aturan untuk guru itu. Ada jurisprudensi untuk Mahkamah Agung, ada peraturan pemerintah tahun 2004. Tidak boleh begitu, pungkasnya. Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnyusultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Dia hanya mengajar, setelah itu pulang langsung ke kebun, katanya kepada tribunnyusultra.com. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Tidak pernah memukul, itu anak-anaknya kalau main hujan dia hanya tegur, ujarnya. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Suaminya kadang di kebun, kadang kerja bengkel, kadang juga ikut kerja bangunan, jelasnya. Berikut ini isi dakwaan kasus Supriyani guru honorer yang dituduh aniaya murid anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Saat sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, diurai oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, terkait dengan kronologis kejadian. Di mana pada saat kejadian disebutkan korban sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu, Supriyani disebut memukuli korban sekali dengan sapu ijuk. Seperti diketahui, persidangan digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra, Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelum persidangan dimulai, Supriyani sempat membantah tudingan yang dilayangkan terhadapnya. Supriyani dituding menganiaya korbannya yang merupakan muridnya juga anak polisi. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Ujang Sutrisna, membacakan dakwaan pada Supriyani. Dalam dakwaan tersebut dijelaskan mengenai kronologis kejadian saat Supriyani dituduh menganiaya muridnya. Kala itu, masih sementara proses belajar mengajar. Namun setelah selesai, seorang guru pun keluar dari ruangan kelas. Lalu Supriyana disebutkan langsung masuk ke kelas 1A tempat korban berada. Saat berlangsung proses belajar mengajar, saksi Lilis Herlina Dewi meninggalkan ruang kelas untuk ke ruangan kepala sekolah. Terdakwa lalu masuk ke kelas ia dan mendekati korban yang sedang bermain-main dengan rekannya dan langsung memukul korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang sapu ijuk. Jaksa menyebut akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami luka memar dan lecet di paha belakang, sesuai hasil visum Puskesmas Palangga pada Jumat, 26 April 2024. Mendengar dakwaan tersebut, Supriyani hanya menggeleng dan sesekali mengusap mata dengan jilbabnya.
Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnews.sultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Muhram mengatakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Buntut disebut minta uang damai Rp50 juta ke guru Supriyani, Aibda Wibowo dan istri alami stres. Kondisi Aibda Wibowo Hashim, polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kini mengalami tekanan mental akibat dituding meminta uang damai Rp50 juta kepada guru honorer, Supriyani. Diketahui, Aibda Wibowo Hashim merupakan wali murid yang melaporkan guru Supriyani atas dugaan penganiayaan terhadap anaknya di sekolah. Kasus tersebut sempat dilakukan mediasi 4 kali namun berakhir buntu hingga mencuat kabar Aibda Wibowo Hashim meminta uang damai Rp50 juta. Rupanya, tuduhan tersebut membuat kondisi psikologis Aibda Wibowo dan istri mengalami stres lantaran ramai diperbincangkan. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Aibda Wibowo, Laude Muhram Nadu, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024.
Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon, Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024 malam. Ia menegaskan bahwa soal uang damai 50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Muram Naadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muram mengatakan soal nominal uang 50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muram. Muram mengatakan dari keterangan Supriyani itu, dirinya membantah nominal uang yang ramai diperbincangkan bukan permintaan Aibda Wibowo melainkan inisiatif suami Supriyani. Jadi yang ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya. Justru yang mengeluarkan amplop pada saat proses mediasi itu adalah suami Supriyani, tutur Muram. Beberapa waktu yang lalu tengah viral kasus guru bernama Supriyani yang dilaporkan ke polisi usai memukul seorang anak menggunakan gagang sapu. Kabar beredar, katanya ia sampai diperas senilai 50 juta rupiah oleh orang tua korban yang diketahui seorang polisi, Aibda WH. Melansir tribunnews.com Senin 28 Oktober 2024, menanggapi berita yang beredar tersebut, pihak pengacara keluarga korban, Laude Muhram, buka suara. Laude menuturkan bahwa kabar yang tersebar tidaklah benar. Ia menyatakan bahwa keluarga korban justru merasa tersinggung mengetahui suami Supriyani mengeluarkan amplop yang berisi uang. Laude berkata ia dan timnya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai isu pemerasan tersebut. Ia lantas menyampaikan harapan kepada publik untuk tidak mengadili korban hanya karena pemberitaan yang belum terbukti kebenarannya. Hingga saat ini, Supriyani diketahui tengah ditahan di Kejaksaan Negeri Konsel setelah kasusnya dilimpahkan ke pihak pengadilan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai 50 juta rupiah itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon. Minggu, tanggal 27 Oktober tahun 2024, malam. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muhram mengatakan soal nominal uang 50 juta rupiah yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muhram. Kemudian ada juga pelanggaran kode etik dalam hal ini ya, penanganan perkara ini. Karena apa? Itu ada konflik of interest, benturan kepentingan. Karena penyidiknya dengan pelapor ini satu kantor. Kemudian juga ada pemaksaan kepada Ibu Supriyani untuk mengaku, padahal Ibu Supriyani tidak pernah melakukan. Ada permintaan uang juga 50 juta, ya. Jadi itu semua pelanggaran prosedur, ya. Karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjutkan pokok perkara.
Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Ya, kami ingin buktikan itu. Supaya kalau Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah dan telah dikriminalisasi, kami ingin supaya oknum-oknum tersebut yang telah membuat Ibu Supriyani tersangka, telah membuat Ibu Supriyani ditahan, harus dipertanggungjawabkan. Penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Itu sudah diperiksa dia bahwa tidak ada kejadian itu di tanggal 24 April. Pengakuannya ini tidak sinkron bahwa dia dipukul 1 kali dengan hasil luka yang dia kan bisa teman-teman lihat semua ya posisi luka seperti apa. Pukulan 1 kali tapi menyebabkan beberapa luka ya, beberapa luka. Ini bukan saya cerita, bisa dilihat di fotonya. Ada dia di situ kayak melepuh, kemudian ada beberapa paha dalam luka. Nah itu yang Kasus Supriyadi, guru honorer yang dituding aniaya anak polisi, belum menemui titik terang. Pengacara Andri Darmawan justru mengatakan kasus Supriyadi ini merupakan rekayasa. Kini Supriyani menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Dalam sidang beragendakan eksepsi tersebut, Supriyani melalui kuasa hukumnya membantah terjadi penganiayaan terhadap murid sekolah dasar seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya. Andi selaku kuasa hukum guru Supriyadi mengatakan setidaknya ada beberapa hal pihaknya menilai kasus sengaja direkayasa. Pertama, dalam kasus ini antara pelapor dan penyidik memiliki interest, yakni orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja satu kantor. Diketahui, Aibtu WH, orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja di Polsek Baito, Konawe Selatan. Bahkan, Aibtu WH pun memiliki jabatan cukup strategis di Polsek Baito. Selain itu, pihaknya menemukan ada paksaan kepada guru Supriyani untuk mengaku perbuatannya. Padahal, guru Supriyani tidak melakukan penganiayaan terhadap anak Aibtu WH. Alasan ketiga yakni permintaan uang senilai 50 juta rupiah kepada Supriyani. Keempat, dalam kasus ini penyidik hanya berdasarkan 3 keterangan anak. Kelima, Andri mengkritisi terkait bukti petunjuk yang menurutnya tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Kejanggalan keenam adalah Andi menyoroti terkait luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kalau rekayasa penyidikan kan jelas bahwa penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Susno 2J sebut Aibda Wibowo polisi cengeng, lapor Supriyani tanpa bukti kuat. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno 2J kerap memberi kritikan secara belak-belakan tiap kasus yang melibatkan institusi Polri. Teranyar, Susno mengkritisi kasus guru honorer Supriyani yang dituduh menganiaya anak dari polisi, Aibda Wibowo Hashim di Konawe Selatan. Susno justru memberi kritikan menohok kepada Aibda Wibowo, ayah dari si anak itu. Menurutnya, kasus ini dipenuhi kejanggalan. Ia juga mencium bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Bahkan Susno menyebut Aibda Wibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor jika pemukulan yang dilakukan Supriyani benar. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar. Katanya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024.
Susno melanjutkan jika Supriyani terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyani tidak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum. Ada peraturan yang membuat seorang guru kebal hukum ketika memukul anak didiknya. Nah, kita perlu bandingkan dengan era saya waktu jadi murid. Digebuk pakai kayu enggak apa-apa. Tapi, sekarang kan banyak orang tua yang cengeng, maka guru itu dilindungi secara hukum, jelasnya. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum. Anda itu penegak hukum, ada aturan untuk guru itu. Ada jurisprudensi untuk Mahkamah Agung. Ada peraturan pemerintah tahun 2004. Tidak boleh begitu, pungkasnya. Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnyusultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Dia hanya mengajar. Setelah itu pulang langsung ke kebun, katanya kepada tribunnyusultra.com. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Tidak pernah memukul, itu anak-anaknya kalau main hujan dia hanya tegur, ujarnya. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Suaminya kadang di kebun, kadang kerja bengkel, kadang juga ikut kerja bangunan, jelasnya. Berikut ini isi dakwaan kasus Supriyani guru honorer yang dituduh aniaya murid anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Saat sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, diurai oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, terkait dengan kronologis kejadian. Di mana pada saat kejadian disebutkan korban sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu, Supriyani disebut memukuli korban sekali dengan sapu ijuk. Seperti diketahui, persidangan digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra, Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelum persidangan dimulai, Supriyani sempat membantah tudingan yang dilayangkan terhadapnya. Supriyani dituding menganiaya korbannya yang merupakan muridnya juga anak polisi. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Ujang Sutrisna, membacakan dakwaan pada Supriyani. Dalam dakwaan tersebut dijelaskan mengenai kronologis kejadian saat Supriyani dituduh menganiaya muridnya. Kala itu, masih sementara proses belajar mengajar. Namun setelah selesai, seorang guru pun keluar dari ruangan kelas. Lalu Supriyana disebutkan langsung masuk ke kelas 1A tempat korban berada. Saat berlangsung proses belajar mengajar, saksi Lilis Herlina Dewi meninggalkan ruang kelas untuk ke ruangan kepala sekolah. Terdakwa lalu masuk ke kelas ia dan mendekati korban yang sedang bermain-main dengan rekannya dan langsung memukul korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang sapu ijuk. Jaksa menyebut akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami luka memar dan lecet di paha belakang, sesuai hasil visum Puskesmas Palangga pada Jumat, 26 April 2024. Mendengar dakwaan tersebut, Supriyani hanya menggeleng dan sesekali mengusap mata dengan jilbabnya.
Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnews.sultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Muhram mengatakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Buntut disebut minta uang damai Rp50 juta ke guru Supriyani, Aibda Wibowo dan istri alami stres. Kondisi Aibda Wibowo Hashim, polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kini mengalami tekanan mental akibat dituding meminta uang damai Rp50 juta kepada guru honorer, Supriyani. Diketahui, Aibda Wibowo Hashim merupakan wali murid yang melaporkan guru Supriyani atas dugaan penganiayaan terhadap anaknya di sekolah. Kasus tersebut sempat dilakukan mediasi 4 kali namun berakhir buntu hingga mencuat kabar Aibda Wibowo Hashim meminta uang damai Rp50 juta. Rupanya, tuduhan tersebut membuat kondisi psikologis Aibda Wibowo dan istri mengalami stres lantaran ramai diperbincangkan. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Aibda Wibowo, Laude Muhram Nadu, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024.
Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon, Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024 malam. Ia menegaskan bahwa soal uang damai 50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Muram Naadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muram mengatakan soal nominal uang 50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muram. Muram mengatakan dari keterangan Supriyani itu, dirinya membantah nominal uang yang ramai diperbincangkan bukan permintaan Aibda Wibowo melainkan inisiatif suami Supriyani. Jadi yang ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya. Justru yang mengeluarkan amplop pada saat proses mediasi itu adalah suami Supriyani, tutur Muram. Beberapa waktu yang lalu tengah viral kasus guru bernama Supriyani yang dilaporkan ke polisi usai memukul seorang anak menggunakan gagang sapu. Kabar beredar, katanya ia sampai diperas senilai 50 juta rupiah oleh orang tua korban yang diketahui seorang polisi, Aibda WH. Melansir tribunnews.com Senin 28 Oktober 2024, menanggapi berita yang beredar tersebut, pihak pengacara keluarga korban, Laude Muhram, buka suara. Laude menuturkan bahwa kabar yang tersebar tidaklah benar. Ia menyatakan bahwa keluarga korban justru merasa tersinggung mengetahui suami Supriyani mengeluarkan amplop yang berisi uang. Laude berkata ia dan timnya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai isu pemerasan tersebut. Ia lantas menyampaikan harapan kepada publik untuk tidak mengadili korban hanya karena pemberitaan yang belum terbukti kebenarannya. Hingga saat ini, Supriyani diketahui tengah ditahan di Kejaksaan Negeri Konsel setelah kasusnya dilimpahkan ke pihak pengadilan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai 50 juta rupiah itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon. Minggu, tanggal 27 Oktober tahun 2024, malam. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muhram mengatakan soal nominal uang 50 juta rupiah yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muhram. Kemudian ada juga pelanggaran kode etik dalam hal ini ya, penanganan perkara ini. Karena apa? Itu ada konflik of interest, benturan kepentingan. Karena penyidiknya dengan pelapor ini satu kantor. Kemudian juga ada pemaksaan kepada Ibu Supriyani untuk mengaku, padahal Ibu Supriyani tidak pernah melakukan. Ada permintaan uang juga 50 juta ya.
Jadi itu semua pelanggaran prosedur, ya. Karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjutkan pokok perkara. Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Ya, kami ingin buktikan itu, supaya kalau Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah dan telah dikriminalisasi, kami ingin supaya oknum-oknum tersebut yang telah membuat Ibu Supriyani tersangka, telah membuat Ibu Supriyani ditahan, harus dipertanggungjawabkan. Penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak, ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah, pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya. Ini saksi dewasa disumpah pastinya. Itu sudah diperiksa dia bahwa tidak ada kejadian itu di tanggal 24 April. Pengakuannya ini tidak sinkron bahwa dia dipukul 1 kali dengan hasil luka yang dia kan bisa teman-teman lihat semua ya, posisi luka seperti apa. Pukulan 1 kali tapi menyebabkan beberapa luka, ya, beberapa luka. Ini bukan saya cerita, bisa dilihat di fotonya. Ada dia di situ kayak melepuh, kemudian ada beberapa paha dalam luka. Nah, itu yang Kasus Supriyadi, guru honorer yang dituding aniaya anak polisi, belum menemui titik terang. Pengacara Andri Darmawan justru mengatakan kasus Supriyadi ini merupakan rekayasa. Kini Supriyani menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Dalam sidang beragendakan eksepsi tersebut, Supriyani melalui kuasa hukumnya membantah terjadi penganiayaan terhadap murid sekolah dasar seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya. Andi selaku kuasa hukum guru Supriyadi mengatakan setidaknya ada beberapa hal pihaknya menilai kasus sengaja direkayasa. Pertama, dalam kasus ini antara pelapor dan penyidik memiliki interest, yakni orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja satu kantor. Diketahui, Aibtu WH, orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja di Polsek Baito, Konawe Selatan. Bahkan, Aibtu WH pun memiliki jabatan cukup strategis di Polsek Baito. Selain itu, pihaknya menemukan ada paksaan kepada guru Supriyani untuk mengaku perbuatannya. Padahal, guru Supriyani tidak melakukan penganiayaan terhadap anak Aibtu WH. Alasan ketiga yakni permintaan uang senilai 50 juta rupiah kepada Supriyani. Keempat, dalam kasus ini penyidik hanya berdasarkan 3 keterangan anak. Kelima, Andri mengkritisi terkait bukti petunjuk yang menurutnya tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Kejanggalan keenam adalah Andi menyoroti terkait luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kalau rekayasa penyidikan kan jelas bahwa penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak, ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah, pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya. Ini saksi dewasa disumpah pastinya. Susno 2J sebut Aibda Wibowo polisi cengeng, lapor Supriyani tanpa bukti kuat. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno 2J kerap memberi kritikan secara belak-belakan tiap kasus yang melibatkan institusi Polri. Teranyar, Susno mengkritisi kasus guru honorer Supriyani yang dituduh menganiaya anak dari polisi, Aibda Wibowo Hashim di Konawe Selatan. Susno justru memberi kritikan menohok kepada Aibda Wibowo, ayah dari si anak itu. Menurutnya, kasus ini dipenuhi kejanggalan. Ia juga mencium bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Bahkan Susno menyebut Aibda Wibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor jika pemukulan yang dilakukan Supriyani benar. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar.
Katanya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Susno melanjutkan jika Supriyani terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyani tidak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum. Ada peraturan yang membuat seorang guru kebal hukum ketika memukul anak didiknya. Nah, kita perlu bandingkan dengan era saya waktu jadi murid. Digebuk pakai kayu enggak apa-apa. Tapi, sekarang kan banyak orang tua yang cengeng, maka guru itu dilindungi secara hukum, jelasnya. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum. Anda itu penegak hukum, ada aturan untuk guru itu. Ada jurisprudensi untuk Mahkamah Agung. Ada peraturan pemerintah tahun 2004. Tidak boleh begitu, pungkasnya. Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnyusultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Dia hanya mengajar. Setelah itu pulang langsung ke kebun, katanya kepada tribunnyusultra.com. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Tidak pernah memukul, itu anak-anaknya kalau main hujan dia hanya tegur, ujarnya. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Suaminya kadang di kebun, kadang kerja bengkel, kadang juga ikut kerja bangunan, jelasnya. Berikut ini isi dakwaan kasus Supriyani guru honorer yang dituduh aniaya murid anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Saat sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, diurai oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, terkait dengan kronologis kejadian. Di mana pada saat kejadian disebutkan korban sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu, Supriyani disebut memukuli korban sekali dengan sapu ijuk. Seperti diketahui, persidangan digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra, Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelum persidangan dimulai, Supriyani sempat membantah tudingan yang dilayangkan terhadapnya. Supriyani dituding menganiaya korbannya yang merupakan muridnya juga anak polisi. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Ujang Sutrisna, membacakan dakwaan pada Supriyani. Dalam dakwaan tersebut dijelaskan mengenai kronologis kejadian saat Supriyani dituduh menganiaya muridnya. Kala itu, masih sementara proses belajar mengajar. Namun setelah selesai, seorang guru pun keluar dari ruangan kelas. Lalu Supriyana disebutkan langsung masuk ke kelas 1A tempat korban berada. Saat berlangsung proses belajar mengajar, saksi Lilis Herlina Dewi meninggalkan ruang kelas untuk ke ruangan kepala sekolah. Terdakwa lalu masuk ke kelas ia dan mendekati korban yang sedang bermain-main dengan rekannya dan langsung memukul korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang sapu ijuk. Jaksa menyebut akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami luka memar dan lecet di paha belakang, sesuai hasil visum Puskesmas Palangga pada Jumat, 26 April 2024. Mendengar dakwaan tersebut, Supriyani hanya menggeleng dan sesekali mengusap mata dengan jilbabnya.
Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnews.sultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Muhram mengatakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Buntut disebut minta uang damai Rp50 juta ke guru Supriyani, Aibda Wibowo dan istri alami stres. Kondisi Aibda Wibowo Hashim, polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kini mengalami tekanan mental akibat dituding meminta uang damai Rp50 juta kepada guru honorer, Supriyani. Diketahui, Aibda Wibowo Hashim merupakan wali murid yang melaporkan guru Supriyani atas dugaan penganiayaan terhadap anaknya di sekolah. Kasus tersebut sempat dilakukan mediasi 4 kali namun berakhir buntu hingga mencuat kabar Aibda Wibowo Hashim meminta uang damai Rp50 juta. Rupanya, tuduhan tersebut membuat kondisi psikologis Aibda Wibowo dan istri mengalami stres lantaran ramai diperbincangkan. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Aibda Wibowo, Laude Muhram Nadu, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024.
Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon, Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024 malam. Ia menegaskan bahwa soal uang damai 50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Muram Naadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muram mengatakan soal nominal uang 50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muram. Muram mengatakan dari keterangan Supriyani itu, dirinya membantah nominal uang yang ramai diperbincangkan bukan permintaan Aibda Wibowo melainkan inisiatif suami Supriyani. Jadi yang ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya. Justru yang mengeluarkan amplop pada saat proses mediasi itu adalah suami Supriyani, tutur Muram. Beberapa waktu yang lalu tengah viral kasus guru bernama Supriyani yang dilaporkan ke polisi usai memukul seorang anak menggunakan gagang sapu. Kabar beredar, katanya ia sampai diperas senilai 50 juta rupiah oleh orang tua korban yang diketahui seorang polisi, Aibda WH. Melansir tribunnews.com Senin 28 Oktober 2024, menanggapi berita yang beredar tersebut, pihak pengacara keluarga korban, Laude Muhram, buka suara. Laude menuturkan bahwa kabar yang tersebar tidaklah benar. Ia menyatakan bahwa keluarga korban justru merasa tersinggung mengetahui suami Supriyani mengeluarkan amplop yang berisi uang. Laude berkata ia dan timnya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai isu pemerasan tersebut. Ia lantas menyampaikan harapan kepada publik untuk tidak mengadili korban hanya karena pemberitaan yang belum terbukti kebenarannya. Hingga saat ini Supriyani diketahui tengah ditahan di Kejaksaan Negeri Konsel setelah kasusnya dilimpahkan ke pihak pengadilan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai 50 juta rupiah itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon. Minggu, tanggal 27 Oktober tahun 2024, malam. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muhram mengatakan soal nominal uang 50 juta rupiah yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muhram. Kemudian ada juga pelanggaran kode etik dalam hal ini ya, penanganan perkara ini. Karena apa? Itu ada konflik of interest, benturan kepentingan. Karena penyidiknya dengan pelapor ini satu kantor. Kemudian juga ada pemaksaan kepada Ibu Supriyani untuk mengaku, padahal Ibu Supriyani tidak pernah melakukan. Ada permintaan uang juga 50 juta ya.
Jadi itu semua pelanggaran prosedur, ya. Karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjutkan pokok perkara. Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Ya, kami ingin buktikan itu, supaya kalau Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah dan telah dikriminalisasi, kami ingin supaya oknum-oknum tersebut yang telah membuat Ibu Supriyani tersangka, telah membuat Ibu Supriyani ditahan, harus dipertanggungjawabkan. Penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak, ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah, pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya. Ini saksi dewasa disumpah pastinya. Itu sudah diperiksa dia bahwa tidak ada kejadian itu di tanggal 24 April. Pengakuannya ini tidak sinkron bahwa dia dipukul 1 kali dengan hasil luka yang dia kan bisa teman-teman lihat semua ya, posisi luka seperti apa. Pukulan 1 kali tapi menyebabkan beberapa luka, ya, beberapa luka. Ini bukan saya cerita, bisa dilihat di fotonya. Ada dia di situ kayak melepuh, kemudian ada beberapa paha dalam luka. Nah, itu yang Kasus Supriyadi, guru honorer yang dituding aniaya anak polisi, belum menemui titik terang. Pengacara Andri Darmawan justru mengatakan kasus Supriyadi ini merupakan rekayasa. Kini Supriyani menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Dalam sidang beragendakan eksepsi tersebut, Supriyani melalui kuasa hukumnya membantah terjadi penganiayaan terhadap murid sekolah dasar seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya. Andi selaku kuasa hukum guru Supriyadi mengatakan setidaknya ada beberapa hal pihaknya menilai kasus sengaja direkayasa. Pertama, dalam kasus ini antara pelapor dan penyidik memiliki interest, yakni orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja satu kantor. Diketahui, Aibtu WH, orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja di Polsek Baito, Konawe Selatan. Bahkan, Aibtu WH pun memiliki jabatan cukup strategis di Polsek Baito. Selain itu, pihaknya menemukan ada paksaan kepada guru Supriyani untuk mengaku perbuatannya. Padahal, guru Supriyani tidak melakukan penganiayaan terhadap anak Aibtu WH. Alasan ketiga yakni permintaan uang senilai 50 juta rupiah kepada Supriyani. Keempat, dalam kasus ini penyidik hanya berdasarkan 3 keterangan anak. Kelima, Andri mengkritisi terkait bukti petunjuk yang menurutnya tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Kejanggalan keenam adalah Andi menyoroti terkait luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kalau rekayasa penyidikan kan jelas bahwa penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak, ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah, pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya. Ini saksi dewasa disumpah pastinya. Susno 2J sebut Aibda Wibowo polisi cengeng, lapor Supriyani tanpa bukti kuat. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno 2J kerap memberi kritikan secara belak-belakan tiap kasus yang melibatkan institusi Polri. Teranyar, Susno mengkritisi kasus guru honorer Supriyani yang dituduh menganiaya anak dari polisi, Aibda Wibowo Hashim di Konawe Selatan. Susno justru memberi kritikan menohok kepada Aibda Wibowo, ayah dari si anak itu. Menurutnya, kasus ini dipenuhi kejanggalan. Ia juga mencium bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Bahkan Susno menyebut Aibda Wibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor jika pemukulan yang dilakukan Supriyani benar. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar.
Katanya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Susno melanjutkan jika Supriyani terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyani tidak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum. Ada peraturan yang membuat seorang guru kebal hukum ketika memukul anak didiknya. Nah, kita perlu bandingkan dengan era saya waktu jadi murid. Digebuk pakai kayu enggak apa-apa. Tapi, sekarang kan banyak orang tua yang cengeng, maka guru itu dilindungi secara hukum, jelasnya. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum. Anda itu penegak hukum, ada aturan untuk guru itu. Ada jurisprudensi untuk Mahkamah Agung. Ada peraturan pemerintah tahun 2004. Tidak boleh begitu, pungkasnya. Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnyusultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Dia hanya mengajar, setelah itu pulang langsung ke kebun, katanya kepada tribunnyusultra.com. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Tidak pernah memukul, itu anak-anaknya kalau main hujan dia hanya tegur, ujarnya. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Suaminya kadang di kebun, kadang kerja bengkel, kadang juga ikut kerja bangunan, jelasnya. Berikut ini isi dakwaan kasus Supriyani guru honorer yang dituduh aniaya murid anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Saat sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, diurai oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, terkait dengan kronologis kejadian. Di mana pada saat kejadian disebutkan korban sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu, Supriyani disebut memukuli korban sekali dengan sapu ijuk. Seperti diketahui, persidangan digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra, Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelum persidangan dimulai, Supriyani sempat membantah tudingan yang dilayangkan terhadapnya. Supriyani dituding menganiaya korbannya yang merupakan muridnya juga anak polisi. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Ujang Sutrisna, membacakan dakwaan pada Supriyani. Dalam dakwaan tersebut dijelaskan mengenai kronologis kejadian saat Supriyani dituduh menganiaya muridnya. Kala itu, masih sementara proses belajar mengajar. Namun setelah selesai, seorang guru pun keluar dari ruangan kelas. Lalu Supriyani disebutkan langsung masuk ke kelas 1A tempat korban berada. Saat berlangsung proses belajar mengajar, saksi Lilis Herlina Dewi meninggalkan ruang kelas untuk ke ruangan kepala sekolah. Terdakwa lalu masuk ke kelas ia dan mendekati korban yang sedang bermain-main dengan rekannya dan langsung memukul korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang sapu ijuk. Jaksa menyebut akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami luka memar dan lecet di paha belakang, sesuai hasil visum Puskesmas Palangga pada Jumat, 26 April 2024. Mendengar dakwaan tersebut, Supriyani hanya menggeleng dan sesekali mengusap mata dengan jilbabnya.
Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnews.sultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Muhram mengatakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Buntut disebut minta uang damai Rp50 juta ke guru Supriyani, Aibda Wibowo dan istri alami stres. Kondisi Aibda Wibowo Hashim, polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kini mengalami tekanan mental akibat dituding meminta uang damai Rp50 juta kepada guru honorer, Supriyani. Diketahui, Aibda Wibowo Hashim merupakan wali murid yang melaporkan guru Supriyani atas dugaan penganiayaan terhadap anaknya di sekolah. Kasus tersebut sempat dilakukan mediasi 4 kali namun berakhir buntu hingga mencuat kabar Aibda Wibowo Hashim meminta uang damai Rp50 juta. Rupanya, tuduhan tersebut membuat kondisi psikologis Aibda Wibowo dan istri mengalami stres lantaran ramai diperbincangkan. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Aibda Wibowo, Laude Muhram Nadu, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024.
Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon, Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024 malam. Ia menegaskan bahwa soal uang damai 50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Muram Naadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muram mengatakan soal nominal uang 50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muram. Muram mengatakan dari keterangan Supriyani itu, dirinya membantah nominal uang yang ramai diperbincangkan bukan permintaan Aibda Wibowo melainkan inisiatif suami Supriyani. Jadi yang ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya. Justru yang mengeluarkan amplop pada saat proses mediasi itu adalah suami Supriyani, tutur Muram. Beberapa waktu yang lalu tengah viral kasus guru bernama Supriyani yang dilaporkan ke polisi usai memukul seorang anak menggunakan gagang sapu. Kabar beredar, katanya ia sampai diperas senilai 50 juta rupiah oleh orang tua korban yang diketahui seorang polisi, Aibda WH. Melansir tribunnews.com Senin 28 Oktober 2024, menanggapi berita yang beredar tersebut, pihak pengacara keluarga korban, Laude Muhram, buka suara. Laude menuturkan bahwa kabar yang tersebar tidaklah benar. Ia menyatakan bahwa keluarga korban justru merasa tersinggung mengetahui suami Supriyani mengeluarkan amplop yang berisi uang. Laude berkata ia dan timnya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai isu pemerasan tersebut. Ia lantas menyampaikan harapan kepada publik untuk tidak mengadili korban hanya karena pemberitaan yang belum terbukti kebenarannya. Hingga saat ini Supriyani diketahui tengah ditahan di Kejaksaan Negeri Konsel setelah kasusnya dilimpahkan ke pihak pengadilan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon. Minggu, tanggal 27 Oktober tahun 2024, malam. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muhram mengatakan soal nominal uang 50 juta rupiah yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muhram. Kemudian ada juga pelanggaran kode etik dalam hal ini ya, penanganan perkara ini. Karena apa? Itu ada konflik of interest, benturan kepentingan. Karena penyidiknya dengan pelapor ini satu kantor. Kemudian juga ada pemaksaan kepada Ibu Supriyani untuk mengaku, padahal Ibu Supriyani tidak pernah melakukan. Ada permintaan uang juga 50 juta ya.
Jadi itu semua pelanggaran prosedur. Ya, karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjutkan pokok perkara. Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Ya, kami ingin buktikan itu. Supaya kalau Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah dan telah dikriminalisasi, kami ingin supaya oknum-oknum tersebut yang telah membuat Ibu Supriyani tersangka, telah membuat Ibu Supriyani ditahan, harus dipertanggungjawabkan. Penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Itu sudah diperiksa dia bahwa tidak ada kejadian itu di tanggal 24 April. Pengakuannya ini tidak sinkron bahwa dia dipukul 1 kali dengan hasil luka yang kan bisa teman-teman lihat semua ya posisi luka seperti apa. Pukulan 1 kali tapi menyebabkan beberapa luka ya, beberapa luka. Ini bukan saya cerita, bisa dilihat di fotonya. Ada dia di situ kayak melepuh, kemudian ada beberapa paha dalam luka. Nah itu yang Kasus Supriyadi, guru honorer yang dituding aniaya anak polisi, belum menemui titik terang. Pengacara Andri Darmawan justru mengatakan kasus Supriyadi ini merupakan rekayasa. Kini Supriyadi menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Dalam sidang beragendakan eksepsi tersebut, Supriyadi melalui kuasa hukumnya membantah terjadi penganiayaan terhadap murid sekolah dasar seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya. Andi selaku kuasa hukum guru Supriyadi mengatakan setidaknya ada beberapa hal pihaknya menilai kasus sengaja direkayasa. Pertama, dalam kasus ini antara pelapor dan penyidik memiliki interest, yakni orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja satu kantor. Diketahui, Aibtu WH, orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja di Polsek Baito, Konawe Selatan. Bahkan, Aibtu WH pun memiliki jabatan cukup strategis di Polsek Baito. Selain itu, pihaknya menemukan ada paksaan kepada guru Supriyadi untuk mengaku perbuatannya. Padahal, guru Supriyadi tidak melakukan penganiayaan terhadap anak Aibtu WH. Alasan ketiga yakni permintaan uang senilai 50 juta rupiah kepada Supriyadi. Keempat, dalam kasus ini penyidik hanya berdasarkan 3 keterangan anak. Kelima, Andri mengkritisi terkait bukti petunjuk yang menurutnya tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Kejanggalan keenam adalah Andi menyoroti terkait luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kalau rekayasa penyidikan kan jelas bahwa penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Susno 2J sebut Aibda Wibowo polisi cengeng, lapor Supriyadi tanpa bukti kuat. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno 2J kerap memberi kritikan secara belak-belakan tiap kasus yang melibatkan institusi Polri. Teranyar, Susno mengkritisi kasus guru honorer Supriyadi yang dituduh menganiaya anak dari polisi, Aibda Wibowo Hashim di Konawe Selatan. Susno justru memberi kritikan menohok kepada Aibda Wibowo, ayah dari si anak itu. Menurutnya, kasus ini dipenuhi kejanggalan. Ia juga mencium bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Supriyadi. Bahkan Susno menyebut Aibda Wibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor jika pemukulan yang dilakukan Supriyadi benar. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar,
katanya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Susno melanjutkan jika Supriyani terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyani tidak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum. Ada peraturan yang membuat seorang guru kebal hukum ketika memukul anak didiknya. Nah, kita perlu bandingkan dengan era saya waktu jadi murid. Digebuk pakai kayu enggak apa-apa. Tapi, sekarang kan banyak orang tua yang cengeng, maka guru itu dilindungi secara hukum, jelasnya. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum. Anda itu penegak hukum, ada aturan untuk guru itu. Ada jurisprudensi untuk Mahkamah Agung, ada peraturan pemerintah tahun 2004. Tidak boleh begitu, pungkasnya. Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunNewsUltra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Dia hanya mengajar. Setelah itu pulang langsung ke kebun, katanya kepada tribunNewsUltra.com. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Tidak pernah memukul, itu anak-anaknya kalau main hujan dia hanya tegur, ujarnya. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Suaminya kadang di kebun, kadang kerja bengkel, kadang juga ikut kerja bangunan, jelasnya. Berikut ini isi dakwaan kasus Supriyani guru honorer yang dituduh aniaya murid anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Saat sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, diurai oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, terkait dengan kronologis kejadian. Di mana pada saat kejadian disebutkan korban sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu, Supriyani disebut memukuli korban sekali dengan sapu ijuk. Seperti diketahui, persidangan digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra, Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelum persidangan dimulai, Supriyani sempat membantah tudingan yang dilayangkan terhadapnya. Supriyani dituding menganiaya korbannya yang merupakan muridnya juga anak polisi. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Ujang Sutrisna, membacakan dakwaan pada Supriyani. Dalam dakwaan tersebut dijelaskan mengenai kronologis kejadian saat Supriyani dituduh menganiaya muridnya. Kala itu, masih sementara proses belajar mengajar. Namun setelah selesai, seorang guru pun keluar dari ruangan kelas. Lalu Supriyana disebutkan langsung masuk ke kelas 1A tempat korban berada. Saat berlangsung proses belajar mengajar, saksi Lilis Herlina Dewi meninggalkan ruang kelas untuk ke ruangan kepala sekolah. Terdakwa lalu masuk ke kelas IA dan mendekati korban yang sedang bermain-main dengan rekannya dan langsung memukul korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang sapu ijuk. Jaksa menyebut akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami luka memar dan lecet di paha belakang, sesuai hasil visum Puskesmas Palangga pada Jumat, 26 April 2024. Mendengar dakwaan tersebut, Supriyani hanya menggeleng dan sesekali mengusap mata dengan jilbabnya.
Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnews.sultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Muhram mengatakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Buntut disebut minta uang damai Rp50 juta ke guru Supriyani, Aibda Wibowo dan istri alami stres. Kondisi Aibda Wibowo Hashim, polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kini mengalami tekanan mental akibat dituding meminta uang damai Rp50 juta kepada guru honorer, Supriyani. Diketahui, Aibda Wibowo Hashim merupakan wali murid yang melaporkan guru Supriyani atas dugaan penganiayaan terhadap anaknya di sekolah. Kasus tersebut sempat dilakukan mediasi 4 kali namun berakhir buntu hingga mencuat kabar Aibda Wibowo Hashim meminta uang damai Rp50 juta. Rupanya, tuduhan tersebut membuat kondisi psikologis Aibda Wibowo dan istri mengalami stres lantaran ramai diperbincangkan. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Aibda Wibowo, Laude Muhram Nadu, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024.
Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon, Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024 malam. Ia menegaskan bahwa soal uang damai 50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Muram Naadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muram mengatakan soal nominal uang 50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muram. Muram mengatakan dari keterangan Supriyani itu, dirinya membantah nominal uang yang ramai diperbincangkan bukan permintaan Aibda Wibowo melainkan inisiatif suami Supriyani. Jadi yang ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya. Justru yang mengeluarkan amplop pada saat proses mediasi itu adalah suami Supriyani, tutur Muram. Beberapa waktu yang lalu tengah viral kasus guru bernama Supriyani yang dilaporkan ke polisi usai memukul seorang anak menggunakan gagang sapu. Kabar beredar, katanya ia sampai diperas senilai 50 juta rupiah oleh orang tua korban yang diketahui seorang polisi, Aibda WH. Melansir tribunnews.com Senin 28 Oktober 2024, menanggapi berita yang beredar tersebut, pihak pengacara keluarga korban, Laude Muhram, buka suara. Laude menuturkan bahwa kabar yang tersebar tidaklah benar. Ia menyatakan bahwa keluarga korban justru merasa tersinggung mengetahui suami Supriyani mengeluarkan amplop yang berisi uang. Laude berkata ia dan timnya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai isu pemerasan tersebut. Ia lantas menyampaikan harapan kepada publik untuk tidak mengadili korban hanya karena pemberitaan yang belum terbukti kebenarannya. Hingga saat ini Supriyani diketahui tengah ditahan di Kejaksaan Negeri Konsel setelah kasusnya dilimpahkan ke pihak pengadilan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon. Minggu, tanggal 27 Oktober tahun 2024, malam. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muhram mengatakan soal nominal uang 50 juta rupiah yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muhram. Kemudian ada juga pelanggaran kode etik dalam hal ini ya, penanganan perkara ini. Karena apa? Itu ada konflik of interest, benturan kepentingan. Karena penyidiknya dengan pelapor ini satu kantor. Kemudian juga ada pemaksaan kepada Ibu Supriyani untuk mengaku, padahal Ibu Supriyani tidak pernah melakukan. Ada permintaan uang juga 50 juta ya. Jadi itu semua pelanggaran prosedur, ya. Karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjutkan pokok perkara.
Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Ya, kami ingin buktikan itu. Supaya kalau Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah dan telah dikriminalisasi, kami ingin supaya oknum-oknum tersebut yang telah membuat Ibu Supriyani tersangka, telah membuat Ibu Supriyani ditahan, harus dipertanggungjawabkan. Penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Itu sudah diperiksa dia bahwa tidak ada kejadian itu di tanggal 24 April. Pengakuannya ini tidak sinkron bahwa dia dipukul 1 kali dengan hasil luka yang dia kan bisa teman-teman lihat semua ya posisi luka seperti apa. Pukulan 1 kali tapi menyebabkan beberapa luka ya, beberapa luka. Ini bukan saya cerita, bisa dilihat di fotonya. Ada dia di situ kayak melepuh, kemudian ada beberapa paha dalam luka. Nah itu yang Kasus Supriyadi, guru honorer yang dituding aniaya anak polisi, belum menemui titik terang. Pengacara Andri Darmawan justru mengatakan kasus Supriyadi ini merupakan rekayasa. Kini Supriyani menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Dalam sidang beragendakan eksepsi tersebut, Supriyani melalui kuasa hukumnya membantah terjadi penganiayaan terhadap murid sekolah dasar seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya. Andi selaku kuasa hukum guru Supriyadi mengatakan setidaknya ada beberapa hal pihaknya menilai kasus sengaja direkayasa. Pertama, dalam kasus ini antara pelapor dan penyidik memiliki interest, yakni orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja satu kantor. Diketahui, Aibtu WH, orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja di Polsek Baito, Konawe Selatan. Bahkan, Aibtu WH pun memiliki jabatan cukup strategis di Polsek Baito. Selain itu, pihaknya menemukan ada paksaan kepada guru Supriyani untuk mengaku perbuatannya. Padahal, guru Supriyani tidak melakukan penganiayaan terhadap anak Aibtu WH. Alasan ketiga yakni permintaan uang senilai 50 juta rupiah kepada Supriyani. Keempat, dalam kasus ini penyidik hanya berdasarkan 3 keterangan anak. Kelima, Andri mengkritisi terkait bukti petunjuk yang menurutnya tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Kejanggalan keenam adalah Andi menyoroti terkait luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kalau rekayasa penyidikan kan jelas bahwa penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Susno 2J sebut Aibda Wibowo polisi cengeng, lapor Supriyani tanpa bukti kuat. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno 2J kerap memberi kritikan secara belak-belakan tiap kasus yang melibatkan institusi Polri. Teranyar, Susno mengkritisi kasus guru honorer Supriyani yang dituduh menganiaya anak dari polisi, Aibda Wibowo Hashim di Konawe Selatan. Susno justru memberi kritikan menohok kepada Aibda Wibowo, ayah dari si anak itu. Menurutnya, kasus ini dipenuhi kejanggalan. Ia juga mencium bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Bahkan Susno menyebut Aibda Wibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor jika pemukulan yang dilakukan Supriyani benar. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar. Katanya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024.
Susno melanjutkan jika Supriyani terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyani tidak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum. Ada peraturan yang membuat seorang guru kebal hukum ketika memukul anak didiknya. Nah, kita perlu bandingkan dengan era saya waktu jadi murid. Digebuk pakai kayu enggak apa-apa. Tapi, sekarang kan banyak orang tua yang cengeng, maka guru itu dilindungi secara hukum, jelasnya. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum. Anda itu penegak hukum, ada aturan untuk guru itu. Ada jurisprudensi untuk Mahkamah Agung. Ada peraturan pemerintah tahun 2004. Tidak boleh begitu, pungkasnya. Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunNewsUltra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Dia hanya mengajar. Setelah itu pulang langsung ke kebun, katanya kepada tribunNewsUltra.com. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Tidak pernah memukul, itu anak-anaknya kalau main hujan dia hanya tegur, ujarnya. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Suaminya kadang di kebun, kadang kerja bengkel, kadang juga ikut kerja bangunan, jelasnya. Berikut ini isi dakwaan kasus Supriyani guru honorer yang dituduh aniaya murid anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Saat sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, diurai oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, terkait dengan kronologis kejadian. Di mana pada saat kejadian disebutkan korban sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu, Supriyani disebut memukuli korban sekali dengan sapu ijuk. Seperti diketahui, persidangan digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra, Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelum persidangan dimulai Supriyani sempat membantah tudingan yang dilayangkan terhadapnya. Supriyani dituding menganiaya korbannya yang merupakan muridnya juga anak polisi. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Ujang Sutrisna, membacakan dakwaan pada Supriyani. Dalam dakwaan tersebut dijelaskan mengenai kronologis kejadian saat Supriyani dituduh menganiaya muridnya. Kala itu, masih sementara proses belajar mengajar. Namun setelah selesai, seorang guru pun keluar dari ruangan kelas. Lalu Supriyana disebutkan langsung masuk ke kelas 1A tempat korban berada. Saat berlangsung proses belajar mengajar, saksi Lilis Herlina Dewi meninggalkan ruang kelas untuk ke ruangan kepala sekolah. Terdakwa lalu masuk ke kelas IA dan mendekati korban yang sedang bermain-main dengan rekannya dan langsung memukul korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang sapu ijuk. Jaksa menyebut akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami luka memar dan lecet di paha belakang, sesuai hasil visum Puskesmas Palangga pada Jumat, 26 April 2024. Mendengar dakwaan tersebut, Supriyani hanya menggeleng dan sesekali mengusap mata dengan jilbabnya.
Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnews.sultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Muhram mengatakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Buntut disebut minta uang damai Rp50 juta ke guru Supriyani, Aibda Wibowo dan istri alami stres. Kondisi Aibda Wibowo Hashim, polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kini mengalami tekanan mental akibat dituding meminta uang damai Rp50 juta kepada guru honorer, Supriyani. Diketahui, Aibda Wibowo Hashim merupakan wali murid yang melaporkan guru Supriyani atas dugaan penganiayaan terhadap anaknya di sekolah. Kasus tersebut sempat dilakukan mediasi 4 kali namun berakhir buntu hingga mencuat kabar Aibda Wibowo Hashim meminta uang damai Rp50 juta. Rupanya, tuduhan tersebut membuat kondisi psikologis Aibda Wibowo dan istri mengalami stres lantaran ramai diperbincangkan. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Aibda Wibowo, Laude Muhram Nadu, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024.
Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon, Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024 malam. Ia menegaskan bahwa soal uang damai 50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Muram Naadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muram mengatakan soal nominal uang 50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muram. Muram mengatakan dari keterangan Supriyani itu, dirinya membantah nominal uang yang ramai diperbincangkan bukan permintaan Aibda Wibowo melainkan inisiatif suami Supriyani. Jadi yang ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya. Justru yang mengeluarkan amplop pada saat proses mediasi itu adalah suami Supriyani, tutur Muram. Beberapa waktu yang lalu tengah viral kasus guru bernama Supriyani yang dilaporkan ke polisi usai memukul seorang anak menggunakan gagang sapu. Kabar beredar, katanya ia sampai diperas senilai 50 juta rupiah oleh orang tua korban yang diketahui seorang polisi, Aibda WH. Melansir tribunnews.com Senin 28 Oktober 2024, menanggapi berita yang beredar tersebut, pihak pengacara keluarga korban, Laude Muhram, buka suara. Laude menuturkan bahwa kabar yang tersebar tidaklah benar. Ia menyatakan bahwa keluarga korban justru merasa tersinggung mengetahui suami Supriyani mengeluarkan amplop yang berisi uang. Laude berkata ia dan timnya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai isu pemerasan tersebut. Ia lantas menyampaikan harapan kepada publik untuk tidak mengadili korban hanya karena pemberitaan yang belum terbukti kebenarannya. Hingga saat ini Supriyani diketahui tengah ditahan di Kejaksaan Negeri Konsel setelah kasusnya dilimpahkan ke pihak pengadilan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon. Minggu, tanggal 27 Oktober tahun 2024, malam. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muhram mengatakan soal nominal uang 50 juta rupiah yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muhram. Kemudian ada juga pelanggaran kode etik dalam hal ini ya, penanganan perkara ini. Karena apa? Itu ada konflik of interest, benturan kepentingan. Karena penyidiknya dengan pelapor ini satu kantor. Kemudian juga ada pemaksaan kepada Ibu Supriyani untuk mengaku, padahal Ibu Supriyani tidak pernah melakukan. Ada permintaan uang juga 50 juta ya.
Jadi itu semua pelanggaran prosedur, ya. Karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjutkan pokok perkara. Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Ya, kami ingin buktikan itu, supaya kalau Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah dan telah dikriminalisasi, kami ingin supaya oknum-oknum tersebut yang telah membuat Ibu Supriyani tersangka, telah membuat Ibu Supriyani ditahan, harus dipertanggungjawabkan. Penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak, ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah, pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya. Ini saksi dewasa disumpah pastinya. Itu sudah diperiksa dia bahwa tidak ada kejadian itu di tanggal 24 April. Pengakuannya ini tidak sinkron bahwa dia dipukul 1 kali dengan hasil luka yang kan bisa teman-teman lihat semua ya, posisi luka seperti apa. Pukulan 1 kali tapi menyebabkan beberapa luka, ya. Beberapa luka. Ini bukan saya cerita, bisa dilihat di fotonya. Ada dia di situ kayak melepuh. Kemudian ada beberapa paha dalam luka. Nah, itu yang Kasus Supriyadi, guru honorer yang dituding aniaya anak polisi, belum menemui titik terang. Pengacara Andri Darmawan justru mengatakan kasus Supriyadi ini merupakan rekayasa. Kini Supriyani menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Dalam sidang beragendakan eksepsi tersebut, Supriyani melalui kuasa hukumnya membantah terjadi penganiayaan terhadap murid sekolah dasar seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya. Andi selaku kuasa hukum guru Supriyadi mengatakan setidaknya ada beberapa hal pihaknya menilai kasus sengaja direkayasa. Pertama, dalam kasus ini antara pelapor dan penyidik memiliki interest, yakni orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja satu kantor. Diketahui, Aibtu WH, orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja di Polsek Baito, Konawe Selatan. Bahkan, Aibtu WH pun memiliki jabatan cukup strategis di Polsek Baito. Selain itu, pihaknya menemukan ada paksaan kepada guru Supriyani untuk mengaku perbuatannya. Padahal, guru Supriyani tidak melakukan penganiayaan terhadap anak Aibtu WH. Alasan ketiga yakni permintaan uang senilai 50 juta rupiah kepada Supriyani. Keempat, dalam kasus ini penyidik hanya berdasarkan 3 keterangan anak. Kelima, Andri mengkritisi terkait bukti petunjuk yang menurutnya tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Kejanggalan keenam adalah Andi menyoroti terkait luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kalau rekayasa penyidikan kan jelas bahwa penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak, ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah, pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya. Ini saksi dewasa disumpah pastinya. Susno 2J sebut Aibda Wibowo polisi cengeng, lapor Supriyani tanpa bukti kuat. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno 2J kerap memberi kritikan secara belak-belakan tiap kasus yang melibatkan institusi Polri. Teranyar, Susno mengkritisi kasus guru honorer Supriyani yang dituduh menganiaya anak dari polisi, Aibda Wibowo Hashim di Konawe Selatan. Susno justru memberi kritikan menohok kepada Aibda Wibowo, ayah dari si anak itu. Menurutnya, kasus ini dipenuhi kejanggalan. Ia juga mencium bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Bahkan Susno menyebut Aibda Wibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor jika pemukulan yang dilakukan Supriyani benar. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar.
Katanya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Susno melanjutkan jika Supriyani terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyani tidak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum. Ada peraturan yang membuat seorang guru kebal hukum ketika memukul anak didiknya. Nah, kita perlu bandingkan dengan era saya waktu jadi murid. Digebuk pakai kayu enggak apa-apa. Tapi, sekarang kan banyak orang tua yang cengeng, maka guru itu dilindungi secara hukum, jelasnya. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum. Anda itu penegak hukum, ada aturan untuk guru itu. Ada jurisprudensi untuk Mahkamah Agung. Ada peraturan pemerintah tahun 2004. Tidak boleh begitu, pungkasnya. Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnyusultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Dia hanya mengajar, setelah itu pulang langsung ke kebun, katanya kepada tribunnyusultra.com. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Tidak pernah memukul, itu anak-anaknya kalau main hujan dia hanya tegur, ujarnya. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Suaminya kadang di kebun, kadang kerja bengkel, kadang juga ikut kerja bangunan, jelasnya. Berikut ini isi dakwaan kasus Supriyani guru honorer yang dituduh aniaya murid anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Saat sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, diurai oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, terkait dengan kronologis kejadian. Di mana pada saat kejadian disebutkan korban sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu, Supriyani disebut memukuli korban sekali dengan sapu ijuk. Seperti diketahui, persidangan digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra, Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelum persidangan dimulai, Supriyani sempat membantah tudingan yang dilayangkan terhadapnya. Supriyani dituding menganiaya korbannya yang merupakan muridnya juga anak polisi. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Ujang Sutrisna, membacakan dakwaan pada Supriyani. Dalam dakwaan tersebut dijelaskan mengenai kronologis kejadian saat Supriyani dituduh menganiaya muridnya. Kala itu, masih sementara proses belajar mengajar. Namun setelah selesai, seorang guru pun keluar dari ruangan kelas. Lalu Supriyani disebutkan langsung masuk ke kelas 1A tempat korban berada. Saat berlangsung proses belajar mengajar, saksi Lilis Herlina Dewi meninggalkan ruang kelas untuk ke ruangan kepala sekolah. Terdakwa lalu masuk ke kelas IA dan mendekati korban yang sedang bermain-main dengan rekannya dan langsung memukul korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang sapu ijuk. Jaksa menyebut akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami luka memar dan lecet di paha belakang, sesuai hasil visum Puskesmas Palangga pada Jumat, 26 April 2024. Mendengar dakwaan tersebut, Supriyani hanya menggeleng dan sesekali mengusap mata dengan jilbabnya.
Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnews.sultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Muhram mengatakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Buntut disebut minta uang damai Rp50 juta ke guru Supriyani, Aibda Wibowo dan istri alami stres. Kondisi Aibda Wibowo Hashim, polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kini mengalami tekanan mental akibat dituding meminta uang damai Rp50 juta kepada guru honorer, Supriyani. Diketahui, Aibda Wibowo Hashim merupakan wali murid yang melaporkan guru Supriyani atas dugaan penganiayaan terhadap anaknya di sekolah. Kasus tersebut sempat dilakukan mediasi 4 kali namun berakhir buntu hingga mencuat kabar Aibda Wibowo Hashim meminta uang damai Rp50 juta. Rupanya, tuduhan tersebut membuat kondisi psikologis Aibda Wibowo dan istri mengalami stres lantaran ramai diperbincangkan. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Aibda Wibowo, Laude Muhram Nadu, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024.
Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon, Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024 malam. Ia menegaskan bahwa soal uang damai 50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Muram Naadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muram mengatakan soal nominal uang 50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muram. Muram mengatakan dari keterangan Supriyani itu, dirinya membantah nominal uang yang ramai diperbincangkan bukan permintaan Aibda Wibowo melainkan inisiatif suami Supriyani. Jadi yang ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya. Justru yang mengeluarkan amplop pada saat proses mediasi itu adalah suami Supriyani, tutur Muram. Beberapa waktu yang lalu tengah viral kasus guru bernama Supriyani yang dilaporkan ke polisi usai memukul seorang anak menggunakan gagang sapu. Kabar beredar, katanya ia sampai diperas senilai 50 juta rupiah oleh orang tua korban yang diketahui seorang polisi, Aibda WH. Melansir tribunnews.com Senin 28 Oktober 2024, menanggapi berita yang beredar tersebut, pihak pengacara keluarga korban, Laude Muhram, buka suara. Laude menuturkan bahwa kabar yang tersebar tidaklah benar. Ia menyatakan bahwa keluarga korban justru merasa tersinggung mengetahui suami Supriyani mengeluarkan amplop yang berisi uang. Laude berkata ia dan timnya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai isu pemerasan tersebut. Ia lantas menyampaikan harapan kepada publik untuk tidak mengadili korban hanya karena pemberitaan yang belum terbukti kebenarannya. Hingga saat ini, Supriyani diketahui tengah ditahan di Kejaksaan Negeri Konsel setelah kasusnya dilimpahkan ke pihak pengadilan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai 50 juta rupiah itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon. Minggu, tanggal 27 Oktober tahun 2024, malam. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muhram mengatakan soal nominal uang 50 juta rupiah yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muhram. Kemudian ada juga pelanggaran kode etik dalam hal ini ya, penanganan perkara ini. Karena apa? Itu ada konflik of interest, benturan kepentingan. Karena penyidiknya dengan pelapor ini satu kantor. Kemudian juga ada pemaksaan kepada Ibu Supriyani untuk mengaku, padahal Ibu Supriyani tidak pernah melakukan. Ada permintaan uang juga 50 juta ya.
Jadi itu semua pelanggaran prosedur, ya. Karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjutkan pokok perkara. Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Ya, kami ingin buktikan itu, supaya kalau Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah dan telah dikriminalisasi, kami ingin supaya oknum-oknum tersebut yang telah membuat Ibu Supriyani tersangka, telah membuat Ibu Supriyani ditahan, harus dipertanggungjawabkan. Penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak, ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah, pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Itu sudah diperiksa dia bahwa tidak ada kejadian itu di tanggal 24 April. Pengakuannya ini tidak sinkron bahwa dia dipukul 1 kali dengan hasil luka yang kan bisa teman-teman lihat semua ya, posisi luka seperti apa. Pukulan 1 kali tapi menyebabkan beberapa luka, ya, beberapa luka. Ini bukan saya cerita, bisa dilihat di fotonya. Ada dia di situ kayak melepuh, kemudian ada beberapa paha dalam luka. Nah, itu yang Kasus Supriyadi, guru honorer yang dituding aniaya anak polisi, belum menemui titik terang. Pengacara Andri Darmawan justru mengatakan kasus Supriyadi ini merupakan rekayasa. Kini Supriyani menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Dalam sidang beragendakan eksepsi tersebut, Supriyani melalui kuasa hukumnya membantah terjadi penganiayaan terhadap murid sekolah dasar seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya. Andi selaku kuasa hukum guru Supriyadi mengatakan setidaknya ada beberapa hal pihaknya menilai kasus sengaja direkayasa. Pertama, dalam kasus ini antara pelapor dan penyidik memiliki interest, yakni orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja satu kantor. Diketahui, Aibtu WH, orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja di Polsek Baito, Konawe Selatan. Bahkan, Aibtu WH pun memiliki jabatan cukup strategis di Polsek Baito. Selain itu, pihaknya menemukan ada paksaan kepada guru Supriyani untuk mengaku perbuatannya. Padahal, guru Supriyani tidak melakukan penganiayaan terhadap anak Aibtu WH. Alasan ketiga yakni permintaan uang senilai 50 juta rupiah kepada Supriyani. Keempat, dalam kasus ini penyidik hanya berdasarkan 3 keterangan anak. Kelima, Andri mengkritisi terkait bukti petunjuk yang menurutnya tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Kejanggalan keenam adalah Andi menyoroti terkait luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kalau rekayasa penyidikan kan jelas bahwa penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak, ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah, pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Susno 2J sebut Aibda Wibowo polisi cengeng, lapor Supriyani tanpa bukti kuat. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno 2J kerap memberi kritikan secara belak-belakan tiap kasus yang melibatkan institusi Polri. Teranyar, Susno mengkritisi kasus guru honorer Supriyani yang dituduh menganiaya anak dari polisi, Aibda Wibowo Hashim di Konawe Selatan. Susno justru memberi kritikan menohok kepada Aibda Wibowo, ayah dari si anak itu. Menurutnya, kasus ini dipenuhi kejanggalan. Ia juga mencium bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Bahkan Susno menyebut Aibda Wibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor jika pemukulan yang dilakukan Supriyani benar. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar,
Katanya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Susno melanjutkan jika Supriyani terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyani tidak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum. Ada peraturan yang membuat seorang guru kebal hukum ketika memukul anak didiknya. Nah, kita perlu bandingkan dengan era saya waktu jadi murid. Digebuk pakai kayu enggak apa-apa. Tapi, sekarang kan banyak orang tua yang cengeng, maka guru itu dilindungi secara hukum, jelasnya. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum. Anda itu penegak hukum, ada aturan untuk guru itu. Ada jurisprudensi untuk Mahkamah Agung. Ada peraturan pemerintah tahun 2004. Tidak boleh begitu, pungkasnya. Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnyusultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Dia hanya mengajar, setelah itu pulang langsung ke kebun, katanya kepada tribunnyusultra.com. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Tidak pernah memukul, itu anak-anaknya kalau main hujan dia hanya tegur, ujarnya. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Suaminya kadang di kebun, kadang kerja bengkel, kadang juga ikut kerja bangunan, jelasnya. Berikut ini isi dakwaan kasus Supriyani guru honorer yang dituduh aniaya murid anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Saat sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, diurai oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, terkait dengan kronologis kejadian. Di mana pada saat kejadian disebutkan korban sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu, Supriyani disebut memukuli korban sekali dengan sapu ijuk. Seperti diketahui, persidangan digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra, Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelum persidangan dimulai, Supriyani sempat membantah tudingan yang dilayangkan terhadapnya. Supriyani dituding menganiaya korbannya yang merupakan muridnya juga anak polisi. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Ujang Sutrisna, membacakan dakwaan pada Supriyani. Dalam dakwaan tersebut dijelaskan mengenai kronologis kejadian saat Supriyani dituduh menganiaya muridnya. Kala itu, masih sementara proses belajar mengajar. Namun setelah selesai, seorang guru pun keluar dari ruangan kelas. Lalu Supriyana disebutkan langsung masuk ke kelas 1A tempat korban berada. Saat berlangsung proses belajar mengajar, saksi Lilis Herlina Dewi meninggalkan ruang kelas untuk ke ruangan kepala sekolah. Terdakwa lalu masuk ke kelas ia dan mendekati korban yang sedang bermain-main dengan rekannya dan langsung memukul korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang sapu ijuk. Jaksa menyebut akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami luka memar dan lecet di paha belakang, sesuai hasil visum Puskesmas Palangga pada Jumat, 26 April 2024. Mendengar dakwaan tersebut, Supriyani hanya menggeleng dan sesekali mengusap mata dengan jilbabnya.
Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnews.sultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Muhram mengatakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Buntut disebut minta uang damai 50 juta ke guru Supriyani, Aibda Wibowo dan istri alami stres. Kondisi Aibda Wibowo Hashim, polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kini mengalami tekanan mental akibat dituding meminta uang damai 50 juta rupiah kepada guru honorer, Supriyani. Diketahui, Aibda Wibowo Hashim merupakan wali murid yang melaporkan guru Supriyani atas dugaan penganiayaan terhadap anaknya di sekolah. Kasus tersebut sempat dilakukan mediasi 4 kali namun berakhir buntu hingga mencuat kabar Aibda Wibowo Hashim meminta uang damai 50 juta rupiah. Rupanya, tuduhan tersebut membuat kondisi psikologis Aibda Wibowo dan istri mengalami stres lantaran ramai diperbincangkan. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Aibda Wibowo, Laode Muhram Nadu, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024.
Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon, Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024 malam. Ia menegaskan bahwa soal uang damai 50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Muram Naadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muram mengatakan soal nominal uang 50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muram. Muram mengatakan dari keterangan Supriyani itu, dirinya membantah nominal uang yang ramai diperbincangkan bukan permintaan Aibda Wibowo melainkan inisiatif suami Supriyani. Jadi yang ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya. Justru yang mengeluarkan amplop pada saat proses mediasi itu adalah suami Supriyani, tutur Muram. Beberapa waktu yang lalu tengah viral kasus guru bernama Supriyani yang dilaporkan ke polisi usai memukul seorang anak menggunakan gagang sapu. Kabar beredar, katanya ia sampai diperas senilai 50 juta rupiah oleh orang tua korban yang diketahui seorang polisi, Aibda WH. Melansir tribunnews.com Senin 28 Oktober 2024, menanggapi berita yang beredar tersebut, pihak pengacara keluarga korban, Laude Muhram, buka suara. Laude menuturkan bahwa kabar yang tersebar tidaklah benar. Ia menyatakan bahwa keluarga korban justru merasa tersinggung mengetahui suami Supriyani mengeluarkan amplop yang berisi uang. Laude berkata ia dan timnya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai isu pemerasan tersebut. Ia lantas menyampaikan harapan kepada publik untuk tidak mengadili korban hanya karena pemberitaan yang belum terbukti kebenarannya. Hingga saat ini Supriyani diketahui tengah ditahan di Kejaksaan Negeri Konsel setelah kasusnya dilimpahkan ke pihak pengadilan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai 50 juta rupiah itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon. Minggu, tanggal 27 Oktober tahun 2024, malam. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muhram mengatakan soal nominal uang 50 juta rupiah yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muhram. Kemudian ada juga pelanggaran kode etik dalam hal ini ya, penanganan perkara ini. Karena apa? Itu ada konflik of interest, benturan kepentingan. Karena penyidiknya dengan pelapor ini satu kantor. Kemudian juga ada pemaksaan kepada Ibu Supriyani untuk mengaku, padahal Ibu Supriyani tidak pernah melakukan. Ada permintaan uang juga 50 juta, ya. Jadi itu semua pelanggaran prosedur, ya. Karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjutkan pokok perkara.
Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Ya, kami ingin buktikan itu. Supaya kalau Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah dan telah dikriminalisasi, kami ingin supaya oknum-oknum tersebut yang telah membuat Ibu Supriyani tersangka, telah membuat Ibu Supriyani ditahan, harus dipertanggungjawabkan. Penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Itu sudah diperiksa dia bahwa tidak ada kejadian itu di tanggal 24 April. Pengakuannya ini tidak sinkron bahwa dia dipukul 1 kali dengan hasil luka yang dia kan bisa teman-teman lihat semua ya posisi luka seperti apa. Pukulan 1 kali tapi menyebabkan beberapa luka ya, beberapa luka. Ini bukan saya cerita, bisa dilihat di fotonya. Ada dia di situ kayak melepuh, kemudian ada beberapa paha dalam luka. Nah itu yang Kasus Supriyadi, guru honorer yang dituding aniaya anak polisi, belum menemui titik terang. Pengacara Andri Darmawan justru mengatakan kasus Supriyadi ini merupakan rekayasa. Kini Supriyani menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Dalam sidang beragendakan eksepsi tersebut, Supriyani melalui kuasa hukumnya membantah terjadi penganiayaan terhadap murid sekolah dasar seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya. Andi selaku kuasa hukum guru Supriyadi mengatakan setidaknya ada beberapa hal pihaknya menilai kasus sengaja direkayasa. Pertama, dalam kasus ini antara pelapor dan penyidik memiliki interest, yakni orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja satu kantor. Diketahui, Aibtu WH, orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja di Polsek Baito, Konawe Selatan. Bahkan, Aibtu WH pun memiliki jabatan cukup strategis di Polsek Baito. Selain itu, pihaknya menemukan ada paksaan kepada guru Supriyani untuk mengaku perbuatannya. Padahal, guru Supriyani tidak melakukan penganiayaan terhadap anak Aibtu WH. Alasan ketiga yakni permintaan uang senilai 50 juta rupiah kepada Supriyani. Keempat, dalam kasus ini penyidik hanya berdasarkan 3 keterangan anak. Kelima, Andri mengkritisi terkait bukti petunjuk yang menurutnya tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Kejanggalan keenam adalah Andi menyoroti terkait luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kalau rekayasa penyidikan kan jelas bahwa penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Susno 2J sebut Aibda Wibowo polisi cengeng, lapor Supriyani tanpa bukti kuat. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno 2J kerap memberi kritikan secara belak-belakan tiap kasus yang melibatkan institusi Polri. Teranyar, Susno mengkritisi kasus guru honorer Supriyani yang dituduh menganiaya anak dari polisi, Aibda Wibowo Hashim di Konawe Selatan. Susno justru memberi kritikan menohok kepada Aibda Wibowo, ayah dari si anak itu. Menurutnya, kasus ini dipenuhi kejanggalan. Ia juga mencium bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Bahkan Susno menyebut Aibda Wibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor jika pemukulan yang dilakukan Supriyani benar. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar. Katanya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024.
Susno melanjutkan jika Supriyani terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyani tidak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum. Ada peraturan yang membuat seorang guru kebal hukum ketika memukul anak didiknya. Nah, kita perlu bandingkan dengan era saya waktu jadi murid. Digebuk pakai kayu enggak apa-apa. Tapi, sekarang kan banyak orang tua yang cengeng, maka guru itu dilindungi secara hukum, jelasnya. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum. Anda itu penegak hukum, ada aturan untuk guru itu. Ada jurisprudensi untuk Mahkamah Agung. Ada peraturan pemerintah tahun 2004. Tidak boleh begitu, pungkasnya. Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnyusultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Dia hanya mengajar. Setelah itu pulang langsung ke kebun, katanya kepada tribunnyusultra.com. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Tidak pernah memukul, itu anak-anaknya kalau main hujan dia hanya tegur, ujarnya. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Suaminya kadang di kebun, kadang kerja bengkel, kadang juga ikut kerja bangunan, jelasnya. Berikut ini isi dakwaan kasus Supriyani guru honorer yang dituduh aniaya murid anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Saat sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, diurai oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, terkait dengan kronologis kejadian. Di mana pada saat kejadian disebutkan korban sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu, Supriyani disebut memukuli korban sekali dengan sapu ijuk. Seperti diketahui, persidangan digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra, Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelum persidangan dimulai Supriyani sempat membantah tudingan yang dilayangkan terhadapnya. Supriyani dituding menganiaya korbannya yang merupakan muridnya juga anak polisi. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Ujang Sutrisna, membacakan dakwaan pada Supriyani. Dalam dakwaan tersebut dijelaskan mengenai kronologis kejadian saat Supriyani dituduh menganiaya muridnya. Kala itu, masih sementara proses belajar mengajar. Namun setelah selesai, seorang guru pun keluar dari ruangan kelas. Lalu Supriyana disebutkan langsung masuk ke kelas 1A tempat korban berada. Saat berlangsung proses belajar mengajar, saksi Lilis Herlina Dewi meninggalkan ruang kelas untuk ke ruangan kepala sekolah. Terdakwa lalu masuk ke kelas IA dan mendekati korban yang sedang bermain-main dengan rekannya dan langsung memukul korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang sapu ijuk. Jaksa menyebut akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami luka memar dan lecet di paha belakang, sesuai hasil visum Puskesmas Palangga pada Jumat, 26 April 2024. Mendengar dakwaan tersebut, Supriyani hanya menggeleng dan sesekali mengusap mata dengan jilbabnya.
Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnews.sultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Muhram mengatakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Buntut disebut minta uang damai Rp50 juta ke guru Supriyani, Aibda Wibowo dan istri alami stres. Kondisi Aibda Wibowo Hashim, polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kini mengalami tekanan mental akibat dituding meminta uang damai Rp50 juta kepada guru honorer, Supriyani. Diketahui, Aibda Wibowo Hashim merupakan wali murid yang melaporkan guru Supriyani atas dugaan penganiayaan terhadap anaknya di sekolah. Kasus tersebut sempat dilakukan mediasi 4 kali namun berakhir buntu hingga mencuat kabar Aibda Wibowo Hashim meminta uang damai Rp50 juta. Rupanya, tuduhan tersebut membuat kondisi psikologis Aibda Wibowo dan istri mengalami stres lantaran ramai diperbincangkan. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Aibda Wibowo, Laode Muhram Nadu, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024.
Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon, Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024 malam. Ia menegaskan bahwa soal uang damai 50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Muram Naadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muram mengatakan soal nominal uang 50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muram. Muram mengatakan dari keterangan Supriyani itu, dirinya membantah nominal uang yang ramai diperbincangkan bukan permintaan Aibda Wibowo melainkan inisiatif suami Supriyani. Jadi yang ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya. Justru yang mengeluarkan amplop pada saat proses mediasi itu adalah suami Supriyani, tutur Muram. Beberapa waktu yang lalu tengah viral kasus guru bernama Supriyani yang dilaporkan ke polisi usai memukul seorang anak menggunakan gagang sapu. Kabar beredar, katanya ia sampai diperas senilai 50 juta rupiah oleh orang tua korban yang diketahui seorang polisi, Aibda WH. Melansir tribunnews.com Senin 28 Oktober 2024, menanggapi berita yang beredar tersebut, pihak pengacara keluarga korban, Laude Muhram, buka suara. Laude menuturkan bahwa kabar yang tersebar tidaklah benar. Ia menyatakan bahwa keluarga korban justru merasa tersinggung mengetahui suami Supriyani mengeluarkan amplop yang berisi uang. Laude berkata ia dan timnya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai isu pemerasan tersebut. Ia lantas menyampaikan harapan kepada publik untuk tidak mengadili korban hanya karena pemberitaan yang belum terbukti kebenarannya. Hingga saat ini Supriyani diketahui tengah ditahan di Kejaksaan Negeri Konsel setelah kasusnya dilimpahkan ke pihak pengadilan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai 50 juta rupiah itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon. Minggu, tanggal 27 Oktober tahun 2024, malam. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muhram mengatakan soal nominal uang 50 juta rupiah yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muhram. Kemudian ada juga pelanggaran kode etik dalam hal ini ya, penanganan perkara ini. Karena apa? Itu ada konflik of interest, benturan kepentingan. Karena penyidiknya dengan pelapor ini satu kantor. Kemudian juga ada pemaksaan kepada Ibu Supriyani untuk mengaku. Padahal Ibu Supriyani tidak pernah melakukan. Ada permintaan uang juga 50 juta ya.
Jadi itu semua pelanggaran prosedur. Ya, karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjutkan pokok perkara. Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Ya, kami ingin buktikan itu. Supaya kalau Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah dan telah dikriminalisasi, kami ingin supaya oknum-oknum tersebut yang telah membuat Ibu Supriyani tersangka, telah membuat Ibu Supriyani ditahan, harus dipertanggungjawabkan. Penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Itu sudah diperiksa dia bahwa tidak ada kejadian itu di tanggal 24 April. Pengakuannya ini tidak sinkron bahwa dia dipukul 1 kali dengan hasil luka yang dianu. Kan bisa teman-teman lihat semua ya posisi luka seperti apa. Pukulan 1 kali tapi menyebabkan beberapa luka ya, beberapa luka. Ini bukan saya cerita, bisa dilihat di fotonya. Ada dia di situ kayak melepuh, kemudian ada beberapa paha dalam luka. Nah itu yang Kasus Supriyadi, guru honorer yang dituding aniaya anak polisi, belum menemui titik terang. Pengacara Andri Darmawan justru mengatakan kasus Supriyadi ini merupakan rekayasa. Kini Supriyani menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Dalam sidang beragendakan eksepsi tersebut, Supriyani melalui kuasa hukumnya membantah terjadi penganiayaan terhadap murid sekolah dasar seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya. Andi selaku kuasa hukum guru Supriyadi mengatakan setidaknya ada beberapa hal pihaknya menilai kasus sengaja direkayasa. Pertama, dalam kasus ini antara pelapor dan penyidik memiliki interest, yakni orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja satu kantor. Diketahui, Aibtu WH, orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja di Polsek Baito, Konawe Selatan. Bahkan, Aibtu WH pun memiliki jabatan cukup strategis di Polsek Baito. Selain itu, pihaknya menemukan ada paksaan kepada guru Supriyani untuk mengaku perbuatannya. Padahal, guru Supriyani tidak melakukan penganiayaan terhadap anak Aibtu WH. Alasan ketiga yakni permintaan uang senilai 50 juta rupiah kepada Supriyani. Keempat, dalam kasus ini penyidik hanya berdasarkan 3 keterangan anak. Kelima, Andri mengkritisi terkait bukti petunjuk yang menurutnya tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Kejanggalan keenam adalah Andi menyoroti terkait luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kalau rekayasa penyidikan kan jelas bahwa penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Susno 2J sebut Aibda Wibowo polisi cengeng, lapor Supriyani tanpa bukti kuat. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno 2J kerap memberi kritikan secara belak-belakan tiap kasus yang melibatkan institusi Polri. Teranyar, Susno mengkritisi kasus guru honorer Supriyani yang dituduh menganiaya anak dari polisi, Aibda Wibowo Hashim di Konawe Selatan. Susno justru memberi kritikan menohok kepada Aibda Wibowo, ayah dari si anak itu. Menurutnya, kasus ini dipenuhi kejanggalan. Ia juga mencium bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Bahkan Susno menyebut Aibda Wibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor jika pemukulan yang dilakukan Supriyani benar. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar.
Katanya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Susno melanjutkan jika Supriyani terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyani tidak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum. Ada peraturan yang membuat seorang guru kebal hukum ketika memukul anak didiknya. Nah, kita perlu bandingkan dengan era saya waktu jadi murid. Digebuk pakai kayu enggak apa-apa. Tapi, sekarang kan banyak orang tua yang cengeng, maka guru itu dilindungi secara hukum, jelasnya. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum. Anda itu penegak hukum, ada aturan untuk guru itu. Ada jurisprudensi untuk Mahkamah Agung. Ada peraturan pemerintah tahun 2004. Tidak boleh begitu, pungkasnya. Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnyusultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Dia hanya mengajar, setelah itu pulang langsung ke kebun, katanya kepada tribunnyusultra.com. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Tidak pernah memukul, itu anak-anaknya kalau main hujan dia hanya tegur, ujarnya. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Suaminya kadang di kebun, kadang kerja bengkel, kadang juga ikut kerja bangunan, jelasnya. Berikut ini isi dakwaan kasus Supriyani guru honorer yang dituduh aniaya murid anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Saat sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, diurai oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, terkait dengan kronologis kejadian. Di mana pada saat kejadian disebutkan korban sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu, Supriyani disebut memukuli korban sekali dengan sapu ijuk. Seperti diketahui, persidangan digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra, Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelum persidangan dimulai, Supriyani sempat membantah tudingan yang dilayangkan terhadapnya. Supriyani dituding menganiaya korbannya yang merupakan muridnya juga anak polisi. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Ujang Sutrisna, membacakan dakwaan pada Supriyani. Dalam dakwaan tersebut dijelaskan mengenai kronologis kejadian saat Supriyani dituduh menganiaya muridnya. Kala itu, masih sementara proses belajar mengajar. Namun setelah selesai, seorang guru pun keluar dari ruangan kelas. Lalu Supriyana disebutkan langsung masuk ke kelas 1A tempat korban berada. Saat berlangsung proses belajar mengajar, saksi Lilis Herlina Dewi meninggalkan ruang kelas untuk ke ruangan kepala sekolah. Terdakwa lalu masuk ke kelas IA dan mendekati korban yang sedang bermain-main dengan rekannya dan langsung memukul korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang sapu ijuk. Jaksa menyebut akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami luka memar dan lecet di paha belakang, sesuai hasil visum Puskesmas Palangga pada Jumat, 26 April 2024. Mendengar dakwaan tersebut, Supriyani hanya menggeleng dan sesekali mengusap mata dengan jilbabnya.
Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnews.sultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Muhram mengatakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Naadu ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Buntut disebut minta uang damai 50 juta ke guru Supriyani, Aibda Wibowo dan istri alami stres. Kondisi Aibda Wibowo Hashim, polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kini mengalami tekanan mental akibat dituding meminta uang damai 50 juta rupiah kepada guru honorer, Supriyani. Diketahui, Aibda Wibowo Hashim merupakan wali murid yang melaporkan guru Supriyani atas dugaan penganiayaan terhadap anaknya di sekolah. Kasus tersebut sempat dilakukan mediasi 4 kali namun berakhir buntu hingga mencuat kabar Aibda Wibowo Hashim meminta uang damai 50 juta rupiah. Rupanya, tuduhan tersebut membuat kondisi psikologis Aibda Wibowo dan istri mengalami stres lantaran ramai diperbincangkan. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Aibda Wibowo, Laode Muhram Naadu, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024.
Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon, Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024 malam. Ia menegaskan bahwa soal uang damai 50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Muram Naadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muram mengatakan soal nominal uang 50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muram. Muram mengatakan dari keterangan Supriyani itu, dirinya membantah nominal uang yang ramai diperbincangkan bukan permintaan Aibda Wibowo melainkan inisiatif suami Supriyani. Jadi yang ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya. Justru yang mengeluarkan amplop pada saat proses mediasi itu adalah suami Supriyani, tutur Muram. Beberapa waktu yang lalu tengah viral kasus guru bernama Supriyani yang dilaporkan ke polisi usai memukul seorang anak menggunakan gagang sapu. Kabar beredar, katanya ia sampai diperas senilai 50 juta rupiah oleh orang tua korban yang diketahui seorang polisi, Aibda WH. Melansir tribunnews.com Senin 28 Oktober 2024, menanggapi berita yang beredar tersebut, pihak pengacara keluarga korban, Laude Muhram, buka suara. Laude menuturkan bahwa kabar yang tersebar tidaklah benar. Ia menyatakan bahwa keluarga korban justru merasa tersinggung mengetahui suami Supriyani mengeluarkan amplop yang berisi uang. Laude berkata ia dan timnya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai isu pemerasan tersebut. Ia lantas menyampaikan harapan kepada publik untuk tidak mengadili korban hanya karena pemberitaan yang belum terbukti kebenarannya. Hingga saat ini Supriyani diketahui tengah ditahan di Kejaksaan Negeri Konsel setelah kasusnya dilimpahkan ke pihak pengadilan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai 50 juta rupiah itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon. Minggu, tanggal 27 Oktober tahun 2024, malam. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muhram mengatakan soal nominal uang 50 juta rupiah yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muhram. Kemudian ada juga pelanggaran kode etik dalam hal ini ya, penanganan perkara ini. Karena apa? Itu ada konflik of interest, benturan kepentingan. Karena penyidiknya dengan pelapor ini satu kantor. Kemudian juga ada pemaksaan kepada Ibu Supriyani untuk mengaku, padahal Ibu Supriyani tidak pernah melakukan. Ada permintaan uang juga 50 juta, ya. Jadi itu semua pelanggaran prosedur, ya. Karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjutkan pokok perkara.
Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Ya, kami ingin buktikan itu. Supaya kalau Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah dan telah dikriminalisasi, kami ingin supaya oknum-oknum tersebut yang telah membuat Ibu Supriyani tersangka, telah membuat Ibu Supriyani ditahan, harus dipertanggungjawabkan. Penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Itu sudah diperiksa dia bahwa tidak ada kejadian itu di tanggal 24 April. Pengakuannya ini tidak sinkron bahwa dia dipukul 1 kali dengan hasil luka yang dia kan bisa teman-teman lihat semua ya posisi luka seperti apa. Pukulan 1 kali tapi menyebabkan beberapa luka ya, beberapa luka. Ini bukan saya cerita, bisa dilihat di fotonya. Ada dia di situ kayak melepuh, kemudian ada beberapa paha dalam luka. Nah itu yang Kasus Supriyadi, guru honorer yang dituding aniaya anak polisi, belum menemui titik terang. Pengacara Andri Darmawan justru mengatakan kasus Supriyadi ini merupakan rekayasa. Kini Supriyani menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Dalam sidang beragendakan eksepsi tersebut, Supriyani melalui kuasa hukumnya membantah terjadi penganiayaan terhadap murid sekolah dasar seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya. Andi selaku kuasa hukum guru Supriyadi mengatakan setidaknya ada beberapa hal pihaknya menilai kasus sengaja direkayasa. Pertama, dalam kasus ini antara pelapor dan penyidik memiliki interest, yakni orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja satu kantor. Diketahui, Aibtu WH, orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja di Polsek Baito, Konawe Selatan. Bahkan, Aibtu WH pun memiliki jabatan cukup strategis di Polsek Baito. Selain itu, pihaknya menemukan ada paksaan kepada guru Supriyani untuk mengaku perbuatannya. Padahal, guru Supriyani tidak melakukan penganiayaan terhadap anak Aibtu WH. Alasan ketiga yakni permintaan uang senilai 50 juta rupiah kepada Supriyani. Keempat, dalam kasus ini penyidik hanya berdasarkan 3 keterangan anak. Kelima, Andri mengkritisi terkait bukti petunjuk yang menurutnya tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Kejanggalan keenam adalah Andi menyoroti terkait luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kalau rekayasa penyidikan kan jelas bahwa penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Susno 2J sebut Aibda Wibowo polisi cengeng, lapor Supriyani tanpa bukti kuat. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno 2J kerap memberi kritikan secara belak-belakan tiap kasus yang melibatkan institusi Polri. Teranyar, Susno mengkritisi kasus guru honorer Supriyani yang dituduh menganiaya anak dari polisi, Aibda Wibowo Hashim di Konawe Selatan. Susno justru memberi kritikan menohok kepada Aibda Wibowo, ayah dari si anak itu. Menurutnya, kasus ini dipenuhi kejanggalan. Ia juga mencium bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Bahkan Susno menyebut Aibda Wibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor jika pemukulan yang dilakukan Supriyani benar. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar. Katanya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024.
Susno melanjutkan jika Supriyani terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyani tidak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum. Ada peraturan yang membuat seorang guru kebal hukum ketika memukul anak didiknya. Nah, kita perlu bandingkan dengan era saya waktu jadi murid. Digebuk pakai kayu enggak apa-apa. Tapi, sekarang kan banyak orang tua yang cengeng, maka guru itu dilindungi secara hukum, jelasnya. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum. Anda itu penegak hukum, ada aturan untuk guru itu. Ada jurisprudensi untuk Mahkamah Agung. Ada peraturan pemerintah tahun 2004. Tidak boleh begitu, pungkasnya. Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnyusultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Dia hanya mengajar. Setelah itu pulang langsung ke kebun, katanya kepada tribunnyusultra.com. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Tidak pernah memukul, itu anak-anaknya kalau main hujan dia hanya tegur, ujarnya. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Suaminya kadang di kebun, kadang kerja bengkel, kadang juga ikut kerja bangunan, jelasnya. Berikut ini isi dakwaan kasus Supriyani guru honorer yang dituduh aniaya murid anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Saat sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, diurai oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, terkait dengan kronologis kejadian. Di mana pada saat kejadian disebutkan korban sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu, Supriyani disebut memukuli korban sekali dengan sapu ijuk. Seperti diketahui, persidangan digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra, Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelum persidangan dimulai Supriyani sempat membantah tudingan yang dilayangkan terhadapnya. Supriyani dituding menganiaya korbannya yang merupakan muridnya juga anak polisi. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Ujang Sutrisna, membacakan dakwaan pada Supriyani. Dalam dakwaan tersebut dijelaskan mengenai kronologis kejadian saat Supriyani dituduh menganiaya muridnya. Kala itu, masih sementara proses belajar mengajar. Namun setelah selesai, seorang guru pun keluar dari ruangan kelas. Lalu Supriyana disebutkan langsung masuk ke kelas 1A tempat korban berada. Saat berlangsung proses belajar mengajar, saksi Lilis Herlina Dewi meninggalkan ruang kelas untuk ke ruangan kepala sekolah. Terdakwa lalu masuk ke kelas ia dan mendekati korban yang sedang bermain-main dengan rekannya dan langsung memukul korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang sapu ijuk. Jaksa menyebut akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami luka memar dan lecet di paha belakang, sesuai hasil visum Puskesmas Palangga pada Jumat, 26 April 2024. Mendengar dakwaan tersebut, Supriyani hanya menggeleng dan sesekali mengusap mata dengan jilbabnya.
Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnews.sultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Muhram mengatakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Buntut disebut minta uang damai Rp50 juta ke guru Supriyani, Aibda Wibowo dan istri alami stres. Kondisi Aibda Wibowo Hashim, polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kini mengalami tekanan mental akibat dituding meminta uang damai Rp50 juta kepada guru honorer, Supriyani. Diketahui, Aibda Wibowo Hashim merupakan wali murid yang melaporkan guru Supriyani atas dugaan penganiayaan terhadap anaknya di sekolah. Kasus tersebut sempat dilakukan mediasi 4 kali namun berakhir buntu hingga mencuat kabar Aibda Wibowo Hashim meminta uang damai Rp50 juta. Rupanya, tuduhan tersebut membuat kondisi psikologis Aibda Wibowo dan istri mengalami stres lantaran ramai diperbincangkan. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Aibda Wibowo, Laode Muhram Nadu, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024.
Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon, Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024 malam. Ia menegaskan bahwa soal uang damai 50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Muram Naadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muram mengatakan soal nominal uang 50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muram. Muram mengatakan dari keterangan Supriyani itu, dirinya membantah nominal uang yang ramai diperbincangkan bukan permintaan Aibda Wibowo melainkan inisiatif suami Supriyani. Jadi yang ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya. Justru yang mengeluarkan amplop pada saat proses mediasi itu adalah suami Supriyani, tutur Muram. Beberapa waktu yang lalu tengah viral kasus guru bernama Supriyani yang dilaporkan ke polisi usai memukul seorang anak menggunakan gagang sapu. Kabar beredar, katanya ia sampai diperas senilai 50 juta rupiah oleh orang tua korban yang diketahui seorang polisi, Aibda WH. Melansir tribunnews.com Senin 28 Oktober 2024, menanggapi berita yang beredar tersebut, pihak pengacara keluarga korban, Laude Muhram, buka suara. Laude menuturkan bahwa kabar yang tersebar tidaklah benar. Ia menyatakan bahwa keluarga korban justru merasa tersinggung mengetahui suami Supriyani mengeluarkan amplop yang berisi uang. Laude berkata ia dan timnya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai isu pemerasan tersebut. Ia lantas menyampaikan harapan kepada publik untuk tidak mengadili korban hanya karena pemberitaan yang belum terbukti kebenarannya. Hingga saat ini, Supriyani diketahui tengah ditahan di Kejaksaan Negeri Konsel setelah kasusnya dilimpahkan ke pihak pengadilan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai 50 juta rupiah itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon. Minggu, tanggal 27 Oktober tahun 2024, malam. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muhram mengatakan soal nominal uang 50 juta rupiah yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muhram. Kemudian ada juga pelanggaran kode etik dalam hal ini ya, penanganan perkara ini. Karena apa? Itu ada konflik of interest, benturan kepentingan. Karena penyidiknya dengan pelapor ini satu kantor. Kemudian juga ada pemaksaan kepada Ibu Supriyani untuk mengaku, padahal Ibu Supriyani tidak pernah melakukan. Ada permintaan uang juga 50 juta ya. Jadi itu semua pelanggaran prosedur ya. Karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjutkan pokok perkara.
Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Ya, kami ingin buktikan itu. Supaya kalau Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah dan telah dikriminalisasi, kami ingin supaya oknum-oknum tersebut yang telah membuat Ibu Supriyani tersangka, telah membuat Ibu Supriyani ditahan, harus dipertanggungjawabkan. Penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Itu sudah diperiksa dia bahwa tidak ada kejadian itu di tanggal 24 April. Pengakuannya ini tidak sinkron bahwa dia dipukul 1 kali dengan hasil luka yang dia kan bisa teman-teman lihat semua ya posisi luka seperti apa. Pukulan 1 kali tapi menyebabkan beberapa luka ya, beberapa luka. Ini bukan saya cerita, bisa dilihat di fotonya. Ada dia di situ kayak melepuh, kemudian ada beberapa paha dalam luka. Nah itu yang Kasus Supriyadi, guru honorer yang dituding aniaya anak polisi, belum menemui titik terang. Pengacara Andri Darmawan justru mengatakan kasus Supriyadi ini merupakan rekayasa. Kini Supriyani menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Dalam sidang beragendakan eksepsi tersebut, Supriyani melalui kuasa hukumnya membantah terjadi penganiayaan terhadap murid sekolah dasar seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya. Andi selaku kuasa hukum guru Supriyadi mengatakan setidaknya ada beberapa hal pihaknya menilai kasus sengaja direkayasa. Pertama, dalam kasus ini antara pelapor dan penyidik memiliki interest, yakni orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja satu kantor. Diketahui, Aibtu WH, orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja di Polsek Baito, Konawe Selatan. Bahkan, Aibtu WH pun memiliki jabatan cukup strategis di Polsek Baito. Selain itu, pihaknya menemukan ada paksaan kepada guru Supriyani untuk mengaku perbuatannya. Padahal, guru Supriyani tidak melakukan penganiayaan terhadap anak Aibtu WH. Alasan ketiga yakni permintaan uang senilai 50 juta rupiah kepada Supriyani. Keempat, dalam kasus ini penyidik hanya berdasarkan 3 keterangan anak. Kelima, Andri mengkritisi terkait bukti petunjuk yang menurutnya tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Kejanggalan keenam adalah Andi menyoroti terkait luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kalau rekayasa penyidikan kan jelas bahwa penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Susno 2J sebut Aibda Wibowo polisi cengeng, lapor Supriyani tanpa bukti kuat. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno 2J kerap memberi kritikan secara belak-belakan tiap kasus yang melibatkan institusi Polri. Teranyar, Susno mengkritisi kasus guru honorer Supriyani yang dituduh menganiaya anak dari polisi, Aibda Wibowo Hashim di Konawe Selatan. Susno justru memberi kritikan menohok kepada Aibda Wibowo, ayah dari si anak itu. Menurutnya, kasus ini dipenuhi kejanggalan. Ia juga mencium bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Bahkan Susno menyebut Aibda Wibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor jika pemukulan yang dilakukan Supriyani benar. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar. Katanya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024.
Susno melanjutkan jika Supriyani terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyani tidak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum. Ada peraturan yang membuat seorang guru kebal hukum ketika memukul anak didiknya. Nah, kita perlu bandingkan dengan era saya waktu jadi murid. Digebuk pakai kayu enggak apa-apa. Tapi, sekarang kan banyak orang tua yang cengeng, maka guru itu dilindungi secara hukum, jelasnya. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum. Anda itu penegak hukum, ada aturan untuk guru itu. Ada jurisprudensi untuk Mahkamah Agung. Ada peraturan pemerintah tahun 2004. Tidak boleh begitu, pungkasnya. Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnyusultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Dia hanya mengajar. Setelah itu pulang langsung ke kebun, katanya kepada tribunnyusultra.com. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Tidak pernah memukul, itu anak-anaknya kalau main hujan dia hanya tegur, ujarnya. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Suaminya kadang di kebun, kadang kerja bengkel, kadang juga ikut kerja bangunan, jelasnya. Berikut ini isi dakwaan kasus Supriyani guru honorer yang dituduh aniaya murid anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Saat sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, diurai oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, terkait dengan kronologis kejadian. Di mana pada saat kejadian disebutkan korban sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu, Supriyani disebut memukuli korban sekali dengan sapu ijuk. Seperti diketahui, persidangan digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra, Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelum persidangan dimulai Supriyani sempat membantah tudingan yang dilayangkan terhadapnya. Supriyani dituding menganiaya korbannya yang merupakan muridnya juga anak polisi. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Ujang Sutrisna, membacakan dakwaan pada Supriyani. Dalam dakwaan tersebut dijelaskan mengenai kronologis kejadian saat Supriyani dituduh menganiaya muridnya. Kala itu, masih sementara proses belajar mengajar. Namun setelah selesai, seorang guru pun keluar dari ruangan kelas. Lalu Supriyana disebutkan langsung masuk ke kelas 1A tempat korban berada. Saat berlangsung proses belajar mengajar, saksi Lilis Herlina Dewi meninggalkan ruang kelas untuk ke ruangan kepala sekolah. Terdakwa lalu masuk ke kelas IA dan mendekati korban yang sedang bermain-main dengan rekannya dan langsung memukul korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang sapu ijuk. Jaksa menyebut akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami luka memar dan lecet di paha belakang, sesuai hasil visum Puskesmas Palangga pada Jumat, 26 April 2024. Mendengar dakwaan tersebut, Supriyani hanya menggeleng dan sesekali mengusap mata dengan jilbabnya.
Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnews.sultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Muhram mengatakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Buntut disebut minta uang damai Rp50 juta ke guru Supriyani, Aibda Wibowo dan istri alami stres. Kondisi Aibda Wibowo Hashim, polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kini mengalami tekanan mental akibat dituding meminta uang damai Rp50 juta kepada guru honorer, Supriyani. Diketahui, Aibda Wibowo Hashim merupakan wali murid yang melaporkan guru Supriyani atas dugaan penganiayaan terhadap anaknya di sekolah. Kasus tersebut sempat dilakukan mediasi 4 kali namun berakhir buntu hingga mencuat kabar Aibda Wibowo Hashim meminta uang damai Rp50 juta. Rupanya, tuduhan tersebut membuat kondisi psikologis Aibda Wibowo dan istri mengalami stres lantaran ramai diperbincangkan. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Aibda Wibowo, Laude Muhram Nadu, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024.
Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon, Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024 malam. Ia menegaskan bahwa soal uang damai 50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Muram Naadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muram mengatakan soal nominal uang 50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muram. Muram mengatakan dari keterangan Supriyani itu, dirinya membantah nominal uang yang ramai diperbincangkan bukan permintaan Aibda Wibowo melainkan inisiatif suami Supriyani. Jadi yang ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya. Justru yang mengeluarkan amplop pada saat proses mediasi itu adalah suami Supriyani, tutur Muram. Beberapa waktu yang lalu tengah viral kasus guru bernama Supriyani yang dilaporkan ke polisi usai memukul seorang anak menggunakan gagang sapu. Kabar beredar, katanya ia sampai diperas senilai 50 juta rupiah oleh orang tua korban yang diketahui seorang polisi, Aibda WH. Melansir tribunnews.com Senin 28 Oktober 2024, menanggapi berita yang beredar tersebut, pihak pengacara keluarga korban, Laude Muhram, buka suara. Laude menuturkan bahwa kabar yang tersebar tidaklah benar. Ia menyatakan bahwa keluarga korban justru merasa tersinggung mengetahui suami Supriyani mengeluarkan amplop yang berisi uang. Laude berkata ia dan timnya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai isu pemerasan tersebut. Ia lantas menyampaikan harapan kepada publik untuk tidak mengadili korban hanya karena pemberitaan yang belum terbukti kebenarannya. Hingga saat ini, Supriyani diketahui tengah ditahan di Kejaksaan Negeri Konsel setelah kasusnya dilimpahkan ke pihak pengadilan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai 50 juta rupiah itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon. Minggu, tanggal 27 Oktober tahun 2024, malam. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muhram mengatakan soal nominal uang 50 juta rupiah yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muhram. Kemudian ada juga pelanggaran kode etik dalam hal ini ya, penanganan perkara ini. Karena apa? Itu ada konflik of interest, benturan kepentingan. Karena penyidiknya dengan pelapor ini satu kantor. Kemudian juga ada pemaksaan kepada Ibu Supriyani untuk mengaku, padahal Ibu Supriyani tidak pernah melakukan. Ada permintaan uang juga 50 juta, ya. Jadi itu semua pelanggaran prosedur, ya. Karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjutkan pokok perkara.
Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Ya, kami ingin buktikan itu, supaya kalau Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah dan telah dikriminalisasi, kami ingin supaya oknum-oknum tersebut yang telah membuat Ibu Supriyani tersangka, telah membuat Ibu Supriyani ditahan, harus dipertanggungjawabkan. Penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Itu sudah diperiksa dia bahwa tidak ada kejadian itu di tanggal 24 April. Pengakuannya ini tidak sinkron bahwa dia dipukul 1 kali dengan hasil luka yang kan bisa teman-teman lihat semua ya posisi luka seperti apa. Pukulan 1 kali tapi menyebabkan beberapa luka ya, beberapa luka. Ini bukan saya cerita, bisa dilihat di fotonya. Ada dia di situ kayak melepuh, kemudian ada beberapa paha dalam luka. Nah itu yang Kasus Supriyadi, guru honorer yang dituding aniaya anak polisi, belum menemui titik terang. Pengacara Andri Darmawan justru mengatakan kasus Supriyadi ini merupakan rekayasa. Kini Supriyani menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Dalam sidang beragendakan eksepsi tersebut, Supriyani melalui kuasa hukumnya membantah terjadi penganiayaan terhadap murid sekolah dasar seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya. Andi selaku kuasa hukum guru Supriyadi mengatakan setidaknya ada beberapa hal pihaknya menilai kasus sengaja direkayasa. Pertama, dalam kasus ini antara pelapor dan penyidik memiliki interest, yakni orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja satu kantor. Diketahui, Aibtu WH, orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja di Polsek Baito, Konawe Selatan. Bahkan, Aibtu WH pun memiliki jabatan cukup strategis di Polsek Baito. Selain itu, pihaknya menemukan ada paksaan kepada guru Supriyani untuk mengaku perbuatannya. Padahal, guru Supriyani tidak melakukan penganiayaan terhadap anak Aibtu WH. Alasan ketiga yakni permintaan uang senilai 50 juta rupiah kepada Supriyani. Keempat, dalam kasus ini penyidik hanya berdasarkan 3 keterangan anak. Kelima, Andri mengkritisi terkait bukti petunjuk yang menurutnya tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Kejanggalan keenam adalah Andi menyoroti terkait luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kalau rekayasa penyidikan kan jelas bahwa penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Susno 2J sebut Aibda Wibowo polisi cengeng, lapor Supriyani tanpa bukti kuat. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno 2J kerap memberi kritikan secara belak-belakan tiap kasus yang melibatkan institusi Polri. Teranyar, Susno mengkritisi kasus guru honorer Supriyani yang dituduh menganiaya anak dari polisi, Aibda Wibowo Hashim di Konawe Selatan. Susno justru memberi kritikan menohok kepada Aibda Wibowo, ayah dari si anak itu. Menurutnya, kasus ini dipenuhi kejanggalan. Ia juga mencium bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Bahkan Susno menyebut Aibda Wibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor jika pemukulan yang dilakukan Supriyani benar. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar. Katanya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024.
Susno melanjutkan jika Supriyani terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyani tidak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum. Ada peraturan yang membuat seorang guru kebal hukum ketika memukul anak didiknya. Nah, kita perlu bandingkan dengan era saya waktu jadi murid. Digebuk pakai kayu enggak apa-apa. Tapi, sekarang kan banyak orang tua yang cengeng, maka guru itu dilindungi secara hukum, jelasnya. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum. Anda itu penegak hukum, ada aturan untuk guru itu. Ada jurisprudensi untuk Mahkamah Agung, ada peraturan pemerintah tahun 2004. Tidak boleh begitu, pungkasnya. Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnews.ultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Dia hanya mengajar. Setelah itu pulang langsung ke kebun, katanya kepada tribunnews.ultra.com. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Tidak pernah memukul, itu anak-anaknya kalau main hujan dia hanya tegur, ujarnya. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Suaminya kadang di kebun, kadang kerja bengkel, kadang juga ikut kerja bangunan, jelasnya. Berikut ini isi dakwaan kasus Supriyani guru honorer yang dituduh aniaya murid anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Saat sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, diurai oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, terkait dengan kronologis kejadian. Di mana pada saat kejadian disebutkan korban sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu, Supriyani disebut memukuli korban sekali dengan sapu ijuk. Seperti diketahui, persidangan digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra, Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelum persidangan dimulai Supriyani sempat membantah tudingan yang dilayangkan terhadapnya. Supriyani dituding menganiaya korbannya yang merupakan muridnya juga anak polisi. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Ujang Sutrisna, membacakan dakwaan pada Supriyani. Dalam dakwaan tersebut dijelaskan mengenai kronologis kejadian saat Supriyani dituduh menganiaya muridnya. Kala itu, masih sementara proses belajar mengajar. Namun setelah selesai, seorang guru pun keluar dari ruangan kelas. Lalu Supriyana disebutkan langsung masuk ke kelas 1A tempat korban berada. Saat berlangsung proses belajar mengajar, saksi Lilis Herlina Dewi meninggalkan ruang kelas untuk ke ruangan kepala sekolah. Terdakwa lalu masuk ke kelas IA dan mendekati korban yang sedang bermain-main dengan rekannya dan langsung memukul korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang sapu ijuk. Jaksa menyebut akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami luka memar dan lecet di paha belakang, sesuai hasil visum Puskesmas Palangga pada Jumat, 26 April 2024. Mendengar dakwaan tersebut, Supriyani hanya menggeleng dan sesekali mengusap mata dengan jilbabnya.
Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnews.sultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Muhram mengatakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Buntut disebut minta uang damai Rp50 juta ke guru Supriyani, Aibda Wibowo dan istri alami stres. Kondisi Aibda Wibowo Hashim, polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kini mengalami tekanan mental akibat dituding meminta uang damai Rp50 juta kepada guru honorer, Supriyani. Diketahui, Aibda Wibowo Hashim merupakan wali murid yang melaporkan guru Supriyani atas dugaan penganiayaan terhadap anaknya di sekolah. Kasus tersebut sempat dilakukan mediasi 4 kali namun berakhir buntu hingga mencuat kabar Aibda Wibowo Hashim meminta uang damai Rp50 juta. Rupanya, tuduhan tersebut membuat kondisi psikologis Aibda Wibowo dan istri mengalami stres lantaran ramai diperbincangkan. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Aibda Wibowo, Laude Muhram Nadu, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024.
Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon, Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024 malam. Ia menegaskan bahwa soal uang damai 50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Muram Naadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muram mengatakan soal nominal uang 50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muram. Muram mengatakan dari keterangan Supriyani itu, dirinya membantah nominal uang yang ramai diperbincangkan bukan permintaan Aibda Wibowo melainkan inisiatif suami Supriyani. Jadi yang ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya. Justru yang mengeluarkan amplop pada saat proses mediasi itu adalah suami Supriyani, tutur Muram. Beberapa waktu yang lalu tengah viral kasus guru bernama Supriyani yang dilaporkan ke polisi usai memukul seorang anak menggunakan gagang sapu. Kabar beredar, katanya ia sampai diperas senilai 50 juta rupiah oleh orang tua korban yang diketahui seorang polisi, Aibda WH. Melansir tribunnews.com Senin 28 Oktober 2024, menanggapi berita yang beredar tersebut, pihak pengacara keluarga korban, Laude Muhram, buka suara. Laude menuturkan bahwa kabar yang tersebar tidaklah benar. Ia menyatakan bahwa keluarga korban justru merasa tersinggung mengetahui suami Supriyani mengeluarkan amplop yang berisi uang. Laude berkata ia dan timnya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai isu pemerasan tersebut. Ia lantas menyampaikan harapan kepada publik untuk tidak mengadili korban hanya karena pemberitaan yang belum terbukti kebenarannya. Hingga saat ini, Supriyani diketahui tengah ditahan di Kejaksaan Negeri Konsel setelah kasusnya dilimpahkan ke pihak pengadilan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai 50 juta rupiah itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon. Minggu, tanggal 27 Oktober tahun 2024, malam. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muhram mengatakan soal nominal uang 50 juta rupiah yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muhram. Kemudian ada juga pelanggaran kode etik dalam hal ini ya, penanganan perkara ini. Karena apa? Itu ada konflik of interest, benturan kepentingan. Karena penyidiknya dengan pelapor ini satu kantor. Kemudian juga ada pemaksaan kepada Ibu Supriyani untuk mengaku, padahal Ibu Supriyani tidak pernah melakukan. Ada permintaan uang juga 50 juta ya. Jadi itu semua pelanggaran prosedur ya. Karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjutkan pokok perkara.
Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Ya, kami ingin buktikan itu. Supaya kalau Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah dan telah dikriminalisasi, kami ingin supaya oknum-oknum tersebut yang telah membuat Ibu Supriyani tersangka, telah membuat Ibu Supriyani ditahan, harus dipertanggungjawabkan. Penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Itu sudah diperiksa dia bahwa tidak ada kejadian itu di tanggal 24 April. Pengakuannya ini tidak sinkron bahwa dia dipukul 1 kali dengan hasil luka yang dia kan bisa teman-teman lihat semua ya posisi luka seperti apa. Pukulan 1 kali tapi menyebabkan beberapa luka ya, beberapa luka. Ini bukan saya cerita, bisa dilihat di fotonya. Ada dia di situ kayak melepuh, kemudian ada beberapa paha dalam luka. Nah itu yang Kasus Supriyadi, guru honorer yang dituding aniaya anak polisi, belum menemui titik terang. Pengacara Andri Darmawan justru mengatakan kasus Supriyadi ini merupakan rekayasa. Kini Supriyani menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Dalam sidang beragendakan eksepsi tersebut, Supriyani melalui kuasa hukumnya membantah terjadi penganiayaan terhadap murid sekolah dasar seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya. Andi selaku kuasa hukum guru Supriyadi mengatakan setidaknya ada beberapa hal pihaknya menilai kasus sengaja direkayasa. Pertama, dalam kasus ini antara pelapor dan penyidik memiliki interest, yakni orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja satu kantor. Diketahui, Aibtu WH, orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja di Polsek Baito, Konawe Selatan. Bahkan, Aibtu WH pun memiliki jabatan cukup strategis di Polsek Baito. Selain itu, pihaknya menemukan ada paksaan kepada guru Supriyani untuk mengaku perbuatannya. Padahal, guru Supriyani tidak melakukan penganiayaan terhadap anak Aibtu WH. Alasan ketiga yakni permintaan uang senilai 50 juta rupiah kepada Supriyadi. Keempat, dalam kasus ini penyidik hanya berdasarkan 3 keterangan anak. Kelima, Andri mengkritisi terkait bukti petunjuk yang menurutnya tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Kejanggalan keenam adalah Andi menyoroti terkait luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kalau rekayasa penyidikan kan jelas bahwa penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Susno 2J sebut Aibda Wibowo polisi cengeng, lapor Supriyani tanpa bukti kuat. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno 2J kerap memberi kritikan secara belak-belakan tiap kasus yang melibatkan institusi Polri. Teranyar, Susno mengkritisi kasus guru honorer Supriyani yang dituduh menganiaya anak dari polisi, Aibda Wibowo Hashim di Konawe Selatan. Susno justru memberi kritikan menohok kepada Aibda Wibowo, ayah dari si anak itu. Menurutnya, kasus ini dipenuhi kejanggalan. Ia juga mencium bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Bahkan Susno menyebut Aibda Wibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor jika pemukulan yang dilakukan Supriyani benar. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar, katanya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024.
Susno melanjutkan jika Supriyani terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyani tidak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum. Ada peraturan yang membuat seorang guru kebal hukum ketika memukul anak didiknya. Nah, kita perlu bandingkan dengan era saya waktu jadi murid. Digebuk pakai kayu enggak apa-apa. Tapi, sekarang kan banyak orang tua yang cengeng, maka guru itu dilindungi secara hukum, jelasnya. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum. Anda itu penegak hukum, ada aturan untuk guru itu. Ada jurisprudensi untuk Mahkamah Agung. Ada peraturan pemerintah tahun 2004. Tidak boleh begitu, pungkasnya. Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnyusultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Dia hanya mengajar. Setelah itu pulang langsung ke kebun, katanya kepada tribunnyusultra.com. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Tidak pernah memukul, itu anak-anaknya kalau main hujan dia hanya tegur, ujarnya. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Suaminya kadang di kebun, kadang kerja bengkel, kadang juga ikut kerja bangunan, jelasnya. Berikut ini isi dakwaan kasus Supriyani guru honorer yang dituduh aniaya murid anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Saat sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, diurai oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, terkait dengan kronologis kejadian. Di mana pada saat kejadian disebutkan korban sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu, Supriyani disebut memukuli korban sekali dengan sapu ijuk. Seperti diketahui, persidangan digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra, Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelum persidangan dimulai Supriyani sempat membantah tudingan yang dilayangkan terhadapnya. Supriyani dituding menganiaya korbannya yang merupakan muridnya juga anak polisi. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Ujang Sutrisna, membacakan dakwaan pada Supriyani. Dalam dakwaan tersebut dijelaskan mengenai kronologis kejadian saat Supriyani dituduh menganiaya muridnya. Kala itu, masih sementara proses belajar mengajar. Namun setelah selesai, seorang guru pun keluar dari ruangan kelas. Lalu Supriyana disebutkan langsung masuk ke kelas 1A tempat korban berada. Saat berlangsung proses belajar mengajar, saksi Lilis Herlina Dewi meninggalkan ruang kelas untuk ke ruangan kepala sekolah. Terdakwa lalu masuk ke kelas IA dan mendekati korban yang sedang bermain-main dengan rekannya dan langsung memukul korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang sapu ijuk. Jaksa menyebut akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami luka memar dan lecet di paha belakang, sesuai hasil visum Puskesmas Palangga pada Jumat, 26 April 2024. Mendengar dakwaan tersebut, Supriyani hanya menggeleng dan sesekali mengusap mata dengan jilbabnya.
Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnews.sultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Muhram mengatakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Buntut disebut minta uang damai Rp50 juta ke guru Supriyani, Aibda Wibowo dan istri alami stres. Kondisi Aibda Wibowo Hashim, polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kini mengalami tekanan mental akibat dituding meminta uang damai Rp50 juta kepada guru honorer, Supriyani. Diketahui, Aibda Wibowo Hashim merupakan wali murid yang melaporkan guru Supriyani atas dugaan penganiayaan terhadap anaknya di sekolah. Kasus tersebut sempat dilakukan mediasi 4 kali namun berakhir buntu hingga mencuat kabar Aibda Wibowo Hashim meminta uang damai Rp50 juta. Rupanya, tuduhan tersebut membuat kondisi psikologis Aibda Wibowo dan istri mengalami stres lantaran ramai diperbincangkan. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Aibda Wibowo, Laude Muhram Nadu, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024.
Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon, Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024 malam. Ia menegaskan bahwa soal uang damai 50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Muram Naadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muram mengatakan soal nominal uang 50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muram. Muram mengatakan dari keterangan Supriyani itu, dirinya membantah nominal uang yang ramai diperbincangkan bukan permintaan Aibda Wibowo melainkan inisiatif suami Supriyani. Jadi yang ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya. Justru yang mengeluarkan amplop pada saat proses mediasi itu adalah suami Supriyani, tutur Muram. Beberapa waktu yang lalu tengah viral kasus guru bernama Supriyani yang dilaporkan ke polisi usai memukul seorang anak menggunakan gagang sapu. Kabar beredar, katanya ia sampai diperas senilai 50 juta rupiah oleh orang tua korban yang diketahui seorang polisi, Aibda WH. Melansir tribunnews.com Senin 28 Oktober 2024, menanggapi berita yang beredar tersebut, pihak pengacara keluarga korban, Laude Muhram, buka suara. Laude menuturkan bahwa kabar yang tersebar tidaklah benar. Ia menyatakan bahwa keluarga korban justru merasa tersinggung mengetahui suami Supriyani mengeluarkan amplop yang berisi uang. Laude berkata ia dan timnya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai isu pemerasan tersebut. Ia lantas menyampaikan harapan kepada publik untuk tidak mengadili korban hanya karena pemberitaan yang belum terbukti kebenarannya. Hingga saat ini, Supriyani diketahui tengah ditahan di Kejaksaan Negeri Konsel setelah kasusnya dilimpahkan ke pihak pengadilan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai 50 juta rupiah itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon. Minggu, tanggal 27 Oktober tahun 2024, malam. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muhram mengatakan soal nominal uang 50 juta rupiah yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muhram. Kemudian ada juga pelanggaran kode etik dalam hal ini ya, penanganan perkara ini. Karena apa? Itu ada konflik of interest, benturan kepentingan. Karena penyidiknya dengan pelapor ini satu kantor. Kemudian juga ada pemaksaan kepada Ibu Supriyani untuk mengaku, padahal Ibu Supriyani tidak pernah melakukan. Ada permintaan uang juga 50 juta ya.
Jadi itu semua pelanggaran prosedur, ya. Karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjut ke pokok perkara. Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Ya, kami ingin buktikan itu, supaya kalau Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah dan telah dikriminalisasi, kami ingin supaya oknum-oknum tersebut yang telah membuat Ibu Supriyani tersangka, telah membuat Ibu Supriyani ditahan, harus dipertanggungjawabkan. Penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak, ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah, pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Itu sudah diperiksa dia bahwa tidak ada kejadian itu di tanggal 24 April. Pengakuannya ini tidak sinkron bahwa dia dipukul 1 kali dengan hasil luka yang dia kan bisa teman-teman lihat semua ya posisi luka seperti apa. Pukulan 1 kali tapi menyebabkan beberapa luka ya, beberapa luka. Ini bukan saya cerita, bisa dilihat di fotonya. Ada dia di situ kayak melepuh, kemudian ada beberapa paha dalam luka. Nah, itu yang Kasus Supriyadi, guru honorer yang dituding aniaya anak polisi, belum menemui titik terang. Pengacara Andri Darmawan justru mengatakan kasus Supriyadi ini merupakan rekayasa. Kini Supriyani menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Dalam sidang beragendakan eksepsi tersebut, Supriyani melalui kuasa hukumnya membantah terjadi penganiayaan terhadap murid sekolah dasar seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya. Andi selaku kuasa hukum guru Supriyadi mengatakan setidaknya ada beberapa hal pihaknya menilai kasus sengaja direkayasa. Pertama, dalam kasus ini antara pelapor dan penyidik memiliki interest, yakni orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja satu kantor. Diketahui, Aibtu WH, orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja di Polsek Baito, Konawe Selatan. Bahkan, Aibtu WH pun memiliki jabatan cukup strategis di Polsek Baito. Selain itu, pihaknya menemukan ada paksaan kepada guru Supriyani untuk mengaku perbuatannya. Padahal, guru Supriyani tidak melakukan penganiayaan terhadap anak Aibtu WH. Alasan ketiga yakni permintaan uang senilai 50 juta rupiah kepada Supriyani. Keempat, dalam kasus ini penyidik hanya berdasarkan 3 keterangan anak. Kelima, Andri mengkritisi terkait bukti petunjuk yang menurutnya tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Kejanggalan keenam adalah Andi menyoroti terkait luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kalau rekayasa penyidikan kan jelas bahwa penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah, pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Susno 2J sebut Aibda Wibowo polisi cengeng, lapor Supriyani tanpa bukti kuat. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno 2J kerap memberi kritikan secara belak-belakan tiap kasus yang melibatkan institusi Polri. Teranyar, Susno mengkritisi kasus guru honorer Supriyani yang dituduh menganiaya anak dari polisi, Aibda Wibowo Hashim di Konawe Selatan. Susno justru memberi kritikan menohok kepada Aibda Wibowo, ayah dari si anak itu. Menurutnya, kasus ini dipenuhi kejanggalan. Ia juga mencium bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Bahkan Susno menyebut Aibda Wibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor jika pemukulan yang dilakukan Supriyani benar. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar.
Katanya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Susno melanjutkan jika Supriyani terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyani tidak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum. Ada peraturan yang membuat seorang guru kebal hukum ketika memukul anak didiknya. Nah, kita perlu bandingkan dengan era saya waktu jadi murid. Digebuk pakai kayu enggak apa-apa. Tapi, sekarang kan banyak orang tua yang cengeng, maka guru itu dilindungi secara hukum, jelasnya. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum. Anda itu penegak hukum, ada aturan untuk guru itu. Ada jurisprudensi untuk Mahkamah Agung, ada peraturan pemerintah tahun 2004. Tidak boleh begitu, pungkasnya. Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnyusultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Dia hanya mengajar, setelah itu pulang langsung ke kebun, katanya kepada tribunnyusultra.com. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Tidak pernah memukul, itu anak-anaknya kalau main hujan dia hanya tegur, ujarnya. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Suaminya kadang di kebun, kadang kerja bengkel, kadang juga ikut kerja bangunan, jelasnya. Berikut ini isi dakwaan kasus Supriyani guru honorer yang dituduh aniaya murid anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Saat sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, diurai oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, terkait dengan kronologis kejadian. Di mana pada saat kejadian disebutkan korban sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu, Supriyani disebut memukuli korban sekali dengan sapu ijuk. Seperti diketahui, persidangan digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra, Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelum persidangan dimulai Supriyani sempat membantah tudingan yang dilayangkan terhadapnya. Supriyani dituding menganiaya korbannya yang merupakan muridnya juga anak polisi. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Ujang Sutrisna, membacakan dakwaan pada Supriyani. Dalam dakwaan tersebut dijelaskan mengenai kronologis kejadian saat Supriyani dituduh menganiaya muridnya. Kala itu, masih sementara proses belajar mengajar. Namun setelah selesai, seorang guru pun keluar dari ruangan kelas. Lalu Supriyana disebutkan langsung masuk ke kelas 1A tempat korban berada. Saat berlangsung proses belajar mengajar, saksi Lilis Herlina Dewi meninggalkan ruang kelas untuk ke ruangan kepala sekolah. Terdakwa lalu masuk ke kelas IA dan mendekati korban yang sedang bermain-main dengan rekannya dan langsung memukul korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang sapu ijuk. Jaksa menyebut akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami luka memar dan lecet di paha belakang, sesuai hasil visum Puskesmas Palangga pada Jumat, 26 April 2024. Mendengar dakwaan tersebut, Supriyani hanya menggeleng dan sesekali mengusap mata dengan jilbabnya.
Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnews.sultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Muhram mengatakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Buntut disebut minta uang damai Rp50 juta ke guru Supriyani, Aibda Wibowo dan istri alami stres. Kondisi Aibda Wibowo Hashim, polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kini mengalami tekanan mental akibat dituding meminta uang damai Rp50 juta kepada guru honorer, Supriyani. Diketahui, Aibda Wibowo Hashim merupakan wali murid yang melaporkan guru Supriyani atas dugaan penganiayaan terhadap anaknya di sekolah. Kasus tersebut sempat dilakukan mediasi 4 kali namun berakhir buntu hingga mencuat kabar Aibda Wibowo Hashim meminta uang damai Rp50 juta. Rupanya, tuduhan tersebut membuat kondisi psikologis Aibda Wibowo dan istri mengalami stres lantaran ramai diperbincangkan. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Aibda Wibowo, Laude Muhram Nadu, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024.
Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon, Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024 malam. Ia menegaskan bahwa soal uang damai 50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Muram Naadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muram mengatakan soal nominal uang 50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muram. Muram mengatakan dari keterangan Supriyani itu, dirinya membantah nominal uang yang ramai diperbincangkan bukan permintaan Aibda Wibowo melainkan inisiatif suami Supriyani. Jadi yang ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya. Justru yang mengeluarkan amplop pada saat proses mediasi itu adalah suami Supriyani, tutur Muram. Beberapa waktu yang lalu tengah viral kasus guru bernama Supriyani yang dilaporkan ke polisi usai memukul seorang anak menggunakan gagang sapu. Kabar beredar, katanya ia sampai diperas senilai 50 juta rupiah oleh orang tua korban yang diketahui seorang polisi, Aibda WH. Melansir tribunnews.com Senin 28 Oktober 2024, menanggapi berita yang beredar tersebut, pihak pengacara keluarga korban, Laude Muhram, buka suara. Laude menuturkan bahwa kabar yang tersebar tidaklah benar. Ia menyatakan bahwa keluarga korban justru merasa tersinggung mengetahui suami Supriyani mengeluarkan amplop yang berisi uang. Laude berkata ia dan timnya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai isu pemerasan tersebut. Ia lantas menyampaikan harapan kepada publik untuk tidak mengadili korban hanya karena pemberitaan yang belum terbukti kebenarannya. Hingga saat ini, Supriyani diketahui tengah ditahan di Kejaksaan Negeri Konsel setelah kasusnya dilimpahkan ke pihak pengadilan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai 50 juta rupiah itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon. Minggu, tanggal 27 Oktober tahun 2024, malam. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muhram mengatakan soal nominal uang 50 juta rupiah yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muhram. Kemudian ada juga pelanggaran kode etik dalam hal ini ya, penanganan perkara ini. Karena apa? Itu ada konflik of interest, benturan kepentingan. Karena penyidiknya dengan pelapor ini satu kantor. Kemudian juga ada pemaksaan kepada Ibu Supriyani untuk mengaku, padahal Ibu Supriyani tidak pernah melakukan. Ada permintaan uang juga 50 juta ya.
Jadi itu semua pelanggaran prosedur, ya. Karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjut ke pokok perkara. Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Ya, kami ingin buktikan itu, supaya kalau Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah dan telah dikriminalisasi, kami ingin supaya oknum-oknum tersebut yang telah membuat Ibu Supriyani tersangka, telah membuat Ibu Supriyani ditahan, harus dipertanggungjawabkan. Penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak, ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah, pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Itu sudah diperiksa dia bahwa tidak ada kejadian itu di tanggal 24 April. Pengakuannya ini tidak sinkron bahwa dia dipukul 1 kali dengan hasil luka yang dia kan bisa teman-teman lihat semua ya posisi luka seperti apa. Pukulan 1 kali tapi menyebabkan beberapa luka ya, beberapa luka. Ini bukan saya cerita, bisa dilihat di fotonya. Ada dia di situ kayak melepuh, kemudian ada beberapa paha dalam luka. Nah, itu yang Kasus Supriyadi, guru honorer yang dituding aniaya anak polisi, belum menemui titik terang. Pengacara Andri Darmawan justru mengatakan kasus Supriyadi ini merupakan rekayasa. Kini Supriyani menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Dalam sidang beragendakan eksepsi tersebut, Supriyani melalui kuasa hukumnya membantah terjadi penganiayaan terhadap murid sekolah dasar seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya. Andi selaku kuasa hukum guru Supriyadi mengatakan setidaknya ada beberapa hal pihaknya menilai kasus sengaja direkayasa. Pertama, dalam kasus ini antara pelapor dan penyidik memiliki interest, yakni orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja satu kantor. Diketahui, Aibtu WH, orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja di Polsek Baito, Konawe Selatan. Bahkan, Aibtu WH pun memiliki jabatan cukup strategis di Polsek Baito. Selain itu, pihaknya menemukan ada paksaan kepada guru Supriyani untuk mengaku perbuatannya. Padahal, guru Supriyani tidak melakukan penganiayaan terhadap anak Aibtu WH. Alasan ketiga yakni permintaan uang senilai 50 juta rupiah kepada Supriyani. Keempat, dalam kasus ini penyidik hanya berdasarkan 3 keterangan anak. Kelima, Andri mengkritisi terkait bukti petunjuk yang menurutnya tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Kejanggalan keenam adalah Andi menyoroti terkait luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kalau rekayasa penyidikan kan jelas bahwa penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah, pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Susno 2J sebut Aibda Wibowo polisi cengeng, lapor Supriyani tanpa bukti kuat. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno 2J kerap memberi kritikan secara belak-belakan tiap kasus yang melibatkan institusi Polri. Teranyar, Susno mengkritisi kasus guru honorer Supriyani yang dituduh menganiaya anak dari polisi, Aibda Wibowo Hashim di Konawe Selatan. Susno justru memberi kritikan menohok kepada Aibda Wibowo, ayah dari si anak itu. Menurutnya, kasus ini dipenuhi kejanggalan. Ia juga mencium bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Bahkan Susno menyebut Aibda Wibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor jika pemukulan yang dilakukan Supriyani benar. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar.
katanya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Susno melanjutkan jika Supriyani terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyani tidak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum. Ada peraturan yang membuat seorang guru kebal hukum ketika memukul anak didiknya. Nah, kita perlu bandingkan dengan era saya waktu jadi murid. Digebuk pakai kayu enggak apa-apa. Tapi, sekarang kan banyak orang tua yang cengeng, maka guru itu dilindungi secara hukum, jelasnya. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum. Anda itu penegak hukum, ada aturan untuk guru itu. Ada jurisprudensi untuk Mahkamah Agung, ada peraturan pemerintah tahun 2004. Tidak boleh begitu, pungkasnya. Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnyusultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Dia hanya mengajar, setelah itu pulang langsung ke kebun, katanya kepada tribunnyusultra.com. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Tidak pernah memukul, itu anak-anaknya kalau main hujan dia hanya tegur, ujarnya. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Suaminya kadang di kebun, kadang kerja bengkel, kadang juga ikut kerja bangunan, jelasnya. Berikut ini isi dakwaan kasus Supriyani guru honorer yang dituduh aniaya murid anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Saat sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, diurai oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, terkait dengan kronologis kejadian. Di mana pada saat kejadian disebutkan korban sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu, Supriyani disebut memukuli korban sekali dengan sapu ijuk. Seperti diketahui, persidangan digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra, Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelum persidangan dimulai Supriyani sempat membantah tudingan yang dilayangkan terhadapnya. Supriyani dituding menganiaya korbannya yang merupakan muridnya juga anak polisi. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Ujang Sutrisna, membacakan dakwaan pada Supriyani. Dalam dakwaan tersebut dijelaskan mengenai kronologis kejadian saat Supriyani dituduh menganiaya muridnya. Kala itu, masih sementara proses belajar mengajar. Namun setelah selesai, seorang guru pun keluar dari ruangan kelas. Lalu Supriyana disebutkan langsung masuk ke kelas 1A tempat korban berada. Saat berlangsung proses belajar mengajar, saksi Lilis Herlina Dewi meninggalkan ruang kelas untuk ke ruangan kepala sekolah. Terdakwa lalu masuk ke kelas IA dan mendekati korban yang sedang bermain-main dengan rekannya dan langsung memukul korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang sapu ijuk. Jaksa menyebut akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami luka memar dan lecet di paha belakang, sesuai hasil visum Puskesmas Palangga pada Jumat, 26 April 2024. Mendengar dakwaan tersebut, Supriyani hanya menggeleng dan sesekali mengusap mata dengan jilbabnya.
Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnews.sultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Muhram mengatakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Buntut disebut minta uang damai Rp50 juta ke guru Supriyani, Aibda Wibowo dan istri alami stres. Kondisi Aibda Wibowo Hashim, polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kini mengalami tekanan mental akibat dituding meminta uang damai Rp50 juta kepada guru honorer, Supriyani. Diketahui, Aibda Wibowo Hashim merupakan wali murid yang melaporkan guru Supriyani atas dugaan penganiayaan terhadap anaknya di sekolah. Kasus tersebut sempat dilakukan mediasi 4 kali namun berakhir buntu hingga mencuat kabar Aibda Wibowo Hashim meminta uang damai Rp50 juta. Rupanya, tuduhan tersebut membuat kondisi psikologis Aibda Wibowo dan istri mengalami stres lantaran ramai diperbincangkan. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Aibda Wibowo, Laude Muhram Nadu, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024.
Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon, Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024 malam. Ia menegaskan bahwa soal uang damai 50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Muram Naadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muram mengatakan soal nominal uang 50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muram. Muram mengatakan dari keterangan Supriyani itu, dirinya membantah nominal uang yang ramai diperbincangkan bukan permintaan Aibda Wibowo melainkan inisiatif suami Supriyani. Jadi yang ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya. Justru yang mengeluarkan amplop pada saat proses mediasi itu adalah suami Supriyani, tutur Muram. Beberapa waktu yang lalu tengah viral kasus guru bernama Supriyani yang dilaporkan ke polisi usai memukul seorang anak menggunakan gagang sapu. Kabar beredar, katanya ia sampai diperas senilai 50 juta rupiah oleh orang tua korban yang diketahui seorang polisi, Aibda WH. Melansir tribunnews.com Senin 28 Oktober 2024, menanggapi berita yang beredar tersebut, pihak pengacara keluarga korban, Laude Muhram, buka suara. Laude menuturkan bahwa kabar yang tersebar tidaklah benar. Ia menyatakan bahwa keluarga korban justru merasa tersinggung mengetahui suami Supriyani mengeluarkan amplop yang berisi uang. Laude berkata ia dan timnya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai isu pemerasan tersebut. Ia lantas menyampaikan harapan kepada publik untuk tidak mengadili korban hanya karena pemberitaan yang belum terbukti kebenarannya. Hingga saat ini Supriyani diketahui tengah ditahan di Kejaksaan Negeri Konsel setelah kasusnya dilimpahkan ke pihak pengadilan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai 50 juta rupiah itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon. Minggu, tanggal 27 Oktober tahun 2024, malam. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muhram mengatakan soal nominal uang 50 juta rupiah yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muhram. Kemudian ada juga pelanggaran kode etik dalam hal ini ya, penanganan perkara ini. Karena apa? Itu ada konflik of interest, benturan kepentingan. Karena penyidiknya dengan pelapor ini satu kantor. Kemudian juga ada pemaksaan kepada Ibu Supriyani untuk mengaku, padahal Ibu Supriyani tidak pernah melakukan. Ada permintaan uang juga 50 juta, ya. Jadi itu semua pelanggaran prosedur, ya. Karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjutkan pokok perkara.
Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Ya, kami ingin buktikan itu, supaya kalau Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah dan telah dikriminalisasi, kami ingin supaya oknum-oknum tersebut yang telah membuat Ibu Supriyani tersangka, telah membuat Ibu Supriyani ditahan, harus dipertanggungjawabkan. Penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Itu sudah diperiksa dia bahwa tidak ada kejadian itu di tanggal 24 April. Pengakuannya ini tidak sinkron bahwa dia dipukul 1 kali dengan hasil luka yang dia kan bisa teman-teman lihat semua ya posisi luka seperti apa. Pukulan 1 kali tapi menyebabkan beberapa luka ya, beberapa luka. Ini bukan saya cerita, bisa dilihat di fotonya. Ada dia di situ kayak melepuh, kemudian ada beberapa paha dalam luka. Nah itu yang Kasus Supriyadi, guru honorer yang dituding aniaya anak polisi, belum menemui titik terang. Pengacara Andri Darmawan justru mengatakan kasus Supriyadi ini merupakan rekayasa. Kini Supriyadi menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Dalam sidang beragendakan eksepsi tersebut, Supriyadi melalui kuasa hukumnya membantah terjadi penganiayaan terhadap murid sekolah dasar seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya. Andi selaku kuasa hukum guru Supriyadi mengatakan setidaknya ada beberapa hal pihaknya menilai kasus sengaja direkayasa. Pertama, dalam kasus ini antara pelapor dan penyidik memiliki interest, yakni orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja satu kantor. Diketahui, Aibtu WH, orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja di Polsek Baito, Konawe Selatan. Bahkan, Aibtu WH pun memiliki jabatan cukup strategis di Polsek Baito. Selain itu, pihaknya menemukan ada paksaan kepada guru Supriyadi untuk mengaku perbuatannya. Padahal, guru Supriyadi tidak melakukan penganiayaan terhadap anak Aibtu WH. Alasan ketiga yakni permintaan uang senilai 50 juta rupiah kepada Supriyadi. Keempat, dalam kasus ini penyidik hanya berdasarkan 3 keterangan anak. Kelima, Andri mengkritisi terkait bukti petunjuk yang menurutnya tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Kejanggalan keenam adalah Andi menyoroti terkait luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kalau rekayasa penyidikan kan jelas bahwa penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Susno 2J sebut Aibda Wibowo polisi cengeng, lapor Supriyadi tanpa bukti kuat. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno 2J kerap memberi kritikan secara belak-belakan tiap kasus yang melibatkan institusi Polri. Teranyar, Susno mengkritisi kasus guru honorer Supriyadi yang dituduh menganiaya anak dari polisi, Aibda Wibowo Hashim di Konawe Selatan. Susno justru memberi kritikan menohok kepada Aibda Wibowo, ayah dari si anak itu. Menurutnya, kasus ini dipenuhi kejanggalan. Ia juga mencium bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Supriyadi. Bahkan Susno menyebut Aibda Wibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor jika pemukulan yang dilakukan Supriyadi benar. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar. Katanya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024.
Susno melanjutkan jika Supriyani terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyani tidak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum. Ada peraturan yang membuat seorang guru kebal hukum ketika memukul anak didiknya. Nah, kita perlu bandingkan dengan era saya waktu jadi murid. Digebuk pakai kayu enggak apa-apa. Tapi, sekarang kan banyak orang tua yang cengeng, maka guru itu dilindungi secara hukum, jelasnya. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum. Anda itu penegak hukum, ada aturan untuk guru itu. Ada jurisprudensi untuk Mahkamah Agung. Ada peraturan pemerintah tahun 2004. Tidak boleh begitu, pungkasnya. Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunNewsUltra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Dia hanya mengajar. Setelah itu pulang langsung ke kebun, katanya kepada tribunNewsUltra.com. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Tidak pernah memukul, itu anak-anaknya kalau main hujan dia hanya tegur, ujarnya. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Suaminya kadang di kebun, kadang kerja bengkel, kadang juga ikut kerja bangunan, jelasnya. Berikut ini isi dakwaan kasus Supriyani guru honorer yang dituduh aniaya murid anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Saat sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, diurai oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, terkait dengan kronologis kejadian. Di mana pada saat kejadian disebutkan korban sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu, Supriyani disebut memukuli korban sekali dengan sapu ijuk. Seperti diketahui, persidangan digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra, Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelum persidangan dimulai, Supriyani sempat membantah tudingan yang dilayangkan terhadapnya. Supriyani dituding menganiaya korbannya yang merupakan muridnya juga anak polisi. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Ujang Sutrisna, membacakan dakwaan pada Supriyani. Dalam dakwaan tersebut dijelaskan mengenai kronologis kejadian saat Supriyani dituduh menganiaya muridnya. Kala itu, masih sementara proses belajar mengajar. Namun setelah selesai, seorang guru pun keluar dari ruangan kelas. Lalu Supriyani disebutkan langsung masuk ke kelas 1A tempat korban berada. Saat berlangsung proses belajar mengajar, saksi Lilis Herlina Dewi meninggalkan ruang kelas untuk ke ruangan kepala sekolah. Terdakwa lalu masuk ke kelas ia dan mendekati korban yang sedang bermain-main dengan rekannya dan langsung memukul korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang sapu ijuk. Jaksa menyebut akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami luka memar dan lecet di paha belakang, sesuai hasil visum Puskesmas Palangga pada Jumat, 26 April 2024. Mendengar dakwaan tersebut, Supriyani hanya menggeleng dan sesekali mengusap mata dengan jilbabnya.
Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnews.sultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Muhram mengatakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Buntut disebut minta uang damai Rp50 juta ke guru Supriyani, Aibda Wibowo dan istri alami stres. Kondisi Aibda Wibowo Hashim, polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kini mengalami tekanan mental akibat dituding meminta uang damai Rp50 juta kepada guru honorer, Supriyani. Diketahui, Aibda Wibowo Hashim merupakan wali murid yang melaporkan guru Supriyani atas dugaan penganiayaan terhadap anaknya di sekolah. Kasus tersebut sempat dilakukan mediasi 4 kali namun berakhir buntu hingga mencuat kabar Aibda Wibowo Hashim meminta uang damai Rp50 juta. Rupanya, tuduhan tersebut membuat kondisi psikologis Aibda Wibowo dan istri mengalami stres lantaran ramai diperbincangkan. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Aibda Wibowo, Laude Muhram Nadu, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024.
Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon, Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024 malam. Ia menegaskan bahwa soal uang damai 50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Muram Naadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muram mengatakan soal nominal uang 50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muram. Muram mengatakan dari keterangan Supriyani itu, dirinya membantah nominal uang yang ramai diperbincangkan bukan permintaan Aibda Wibowo melainkan inisiatif suami Supriyani. Jadi yang ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya. Justru yang mengeluarkan amplop pada saat proses mediasi itu adalah suami Supriyani, tutur Muram. Beberapa waktu yang lalu tengah viral kasus guru bernama Supriyani yang dilaporkan ke polisi usai memukul seorang anak menggunakan gagang sapu. Kabar beredar, katanya ia sampai diperas senilai 50 juta rupiah oleh orang tua korban yang diketahui seorang polisi, Aibda WH. Melansir tribunnews.com Senin 28 Oktober 2024, menanggapi berita yang beredar tersebut, pihak pengacara keluarga korban, Laude Muhram, buka suara. Laude menuturkan bahwa kabar yang tersebar tidaklah benar. Ia menyatakan bahwa keluarga korban justru merasa tersinggung mengetahui suami Supriyani mengeluarkan amplop yang berisi uang. Laude berkata ia dan timnya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai isu pemerasan tersebut. Ia lantas menyampaikan harapan kepada publik untuk tidak mengadili korban hanya karena pemberitaan yang belum terbukti kebenarannya. Hingga saat ini Supriyani diketahui tengah ditahan di Kejaksaan Negeri Konsel setelah kasusnya dilimpahkan ke pihak pengadilan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai 50 juta rupiah itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon. Minggu, tanggal 27 Oktober tahun 2024, malam. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muhram mengatakan soal nominal uang 50 juta rupiah yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muhram. Kemudian ada juga pelanggaran kode etik dalam hal ini ya, penanganan perkara ini. Karena apa? Itu ada konflik of interest, benturan kepentingan. Karena penyidiknya dengan pelapor ini satu kantor. Kemudian juga ada pemaksaan kepada Ibu Supriyani untuk mengaku, padahal Ibu Supriyani tidak pernah melakukan. Ada permintaan uang juga 50 juta ya.
Jadi itu semua pelanggaran prosedur, ya. Karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjutkan pokok perkara. Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Ya, kami ingin buktikan itu, supaya kalau Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah dan telah dikriminalisasi, kami ingin supaya oknum-oknum tersebut yang telah membuat Ibu Supriyani tersangka, telah membuat Ibu Supriyani ditahan, harus dipertanggungjawabkan. Penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak, ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah, pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya. Ini saksi dewasa disumpah pastinya. Itu sudah diperiksa dia bahwa tidak ada kejadian itu di tanggal 24 April. Pengakuannya ini tidak sinkron bahwa dia dipukul 1 kali dengan hasil luka yang dia kan bisa teman-teman lihat semua ya, posisi luka seperti apa. Pukulan 1 kali tapi menyebabkan beberapa luka, ya, beberapa luka. Ini bukan saya cerita, bisa dilihat di fotonya. Ada dia di situ kayak melepuh, kemudian ada beberapa paha dalam luka. Nah, itu yang Kasus Supriyadi, guru honorer yang dituding aniaya anak polisi, belum menemui titik terang. Pengacara Andri Darmawan justru mengatakan kasus Supriyadi ini merupakan rekayasa. Kini Supriyani menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Dalam sidang beragendakan eksepsi tersebut, Supriyani melalui kuasa hukumnya membantah terjadi penganiayaan terhadap murid sekolah dasar seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya. Andi selaku kuasa hukum guru Supriyadi mengatakan setidaknya ada beberapa hal pihaknya menilai kasus sengaja direkayasa. Pertama, dalam kasus ini antara pelapor dan penyidik memiliki interest, yakni orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja satu kantor. Diketahui, Aibtu WH, orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja di Polsek Baito, Konawe Selatan. Bahkan, Aibtu WH pun memiliki jabatan cukup strategis di Polsek Baito. Selain itu, pihaknya menemukan ada paksaan kepada guru Supriyani untuk mengaku perbuatannya. Padahal, guru Supriyani tidak melakukan penganiayaan terhadap anak Aibtu WH. Alasan ketiga yakni permintaan uang senilai 50 juta rupiah kepada Supriyani. Keempat, dalam kasus ini penyidik hanya berdasarkan 3 keterangan anak. Kelima, Andri mengkritisi terkait bukti petunjuk yang menurutnya tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Kejanggalan keenam adalah Andi menyoroti terkait luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kalau rekayasa penyidikan kan jelas bahwa penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak, ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah, pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya. Ini saksi dewasa disumpah pastinya. Susno 2J sebut Aibda Wibowo polisi cengeng, lapor Supriyani tanpa bukti kuat. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno 2J kerap memberi kritikan secara belak-belakan tiap kasus yang melibatkan institusi Polri. Teranyar, Susno mengkritisi kasus guru honorer Supriyani yang dituduh menganiaya anak dari polisi, Aibda Wibowo Hashim di Konawe Selatan. Susno justru memberi kritikan menohok kepada Aibda Wibowo, ayah dari si anak itu. Menurutnya, kasus ini dipenuhi kejanggalan. Ia juga mencium bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Bahkan Susno menyebut Aibda Wibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor jika pemukulan yang dilakukan Supriyani benar. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar,
Katanya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Susno melanjutkan jika Supriyani terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyani tidak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum. Ada peraturan yang membuat seorang guru kebal hukum ketika memukul anak didiknya. Nah, kita perlu bandingkan dengan era saya waktu jadi murid. Digebuk pakai kayu enggak apa-apa. Tapi, sekarang kan banyak orang tua yang cengeng, maka guru itu dilindungi secara hukum, jelasnya. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum. Anda itu penegak hukum, ada aturan untuk guru itu. Ada jurisprudensi untuk Mahkamah Agung, ada peraturan pemerintah tahun 2004. Tidak boleh begitu, pungkasnya. Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnyusultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Dia hanya mengajar, setelah itu pulang langsung ke kebun, katanya kepada tribunnyusultra.com. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Tidak pernah memukul, itu anak-anaknya kalau main hujan dia hanya tegur, ujarnya. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Suaminya kadang di kebun, kadang kerja bengkel, kadang juga ikut kerja bangunan, jelasnya. Berikut ini isi dakwaan kasus Supriyani guru honorer yang dituduh aniaya murid anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Saat sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, diurai oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, terkait dengan kronologis kejadian. Di mana pada saat kejadian disebutkan korban sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu, Supriyani disebut memukuli korban sekali dengan sapu ijuk. Seperti diketahui, persidangan digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra, Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelum persidangan dimulai, Supriyani sempat membantah tudingan yang dilayangkan terhadapnya. Supriyani dituding menganiaya korbannya yang merupakan muridnya juga anak polisi. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Ujang Sutrisna, membacakan dakwaan pada Supriyani. Dalam dakwaan tersebut dijelaskan mengenai kronologis kejadian saat Supriyani dituduh menganiaya muridnya. Kala itu, masih sementara proses belajar mengajar. Namun setelah selesai, seorang guru pun keluar dari ruangan kelas. Lalu Supriyani disebutkan langsung masuk ke kelas 1A tempat korban berada. Saat berlangsung proses belajar mengajar, saksi Lilis Herlina Dewi meninggalkan ruang kelas untuk ke ruangan kepala sekolah. Terdakwa lalu masuk ke kelas ia dan mendekati korban yang sedang bermain-main dengan rekannya dan langsung memukul korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang sapu ijuk. Jaksa menyebut akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami luka memar dan lecet di paha belakang, sesuai hasil visum Puskesmas Palangga pada Jumat, 26 April 2024. Mendengar dakwaan tersebut, Supriyani hanya menggeleng dan sesekali mengusap mata dengan jilbabnya.
Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnews.sultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Muhram mengatakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Buntut disebut minta uang damai Rp50 juta ke guru Supriyani, Aibda Wibowo dan istri alami stres. Kondisi Aibda Wibowo Hashim, polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kini mengalami tekanan mental akibat dituding meminta uang damai Rp50 juta kepada guru honorer, Supriyani. Diketahui, Aibda Wibowo Hashim merupakan wali murid yang melaporkan guru Supriyani atas dugaan penganiayaan terhadap anaknya di sekolah. Kasus tersebut sempat dilakukan mediasi 4 kali namun berakhir buntu hingga mencuat kabar Aibda Wibowo Hashim meminta uang damai Rp50 juta. Rupanya, tuduhan tersebut membuat kondisi psikologis Aibda Wibowo dan istri mengalami stres lantaran ramai diperbincangkan. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Aibda Wibowo, Laude Muhram Nadu, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024.
Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon, Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024 malam. Ia menegaskan bahwa soal uang damai 50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Muram Naadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muram mengatakan soal nominal uang 50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muram. Muram mengatakan dari keterangan Supriyani itu, dirinya membantah nominal uang yang ramai diperbincangkan bukan permintaan Aibda Wibowo melainkan inisiatif suami Supriyani. Jadi yang ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya. Justru yang mengeluarkan amplop pada saat proses mediasi itu adalah suami Supriyani, tutur Muram. Beberapa waktu yang lalu tengah viral kasus guru bernama Supriyani yang dilaporkan ke polisi usai memukul seorang anak menggunakan gagang sapu. Kabar beredar, katanya ia sampai diperas senilai 50 juta rupiah oleh orang tua korban yang diketahui seorang polisi, Aibda WH. Melansir tribunnews.com Senin 28 Oktober 2024, menanggapi berita yang beredar tersebut, pihak pengacara keluarga korban, Laude Muhram, buka suara. Laude menuturkan bahwa kabar yang tersebar tidaklah benar. Ia menyatakan bahwa keluarga korban justru merasa tersinggung mengetahui suami Supriyani mengeluarkan amplop yang berisi uang. Laude berkata ia dan timnya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai isu pemerasan tersebut. Ia lantas menyampaikan harapan kepada publik untuk tidak mengadili korban hanya karena pemberitaan yang belum terbukti kebenarannya. Hingga saat ini Supriyani diketahui tengah ditahan di Kejaksaan Negeri Konsel setelah kasusnya dilimpahkan ke pihak pengadilan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon. Minggu, tanggal 27 Oktober tahun 2024, malam. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muhram mengatakan soal nominal uang 50 juta rupiah yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muhram. Kemudian ada juga pelanggaran kode etik dalam hal ini ya, penanganan perkara ini. Karena apa? Itu ada konflik of interest, benturan kepentingan. Karena penyidiknya dengan pelapor ini satu kantor. Kemudian juga ada pemaksaan kepada Ibu Supriyani untuk mengaku, padahal Ibu Supriyani tidak pernah melakukan. Ada permintaan uang juga 50 juta, ya.
Jadi itu semua pelanggaran prosedur, ya. Karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjutkan pokok perkara. Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Ya, kami ingin buktikan itu, supaya kalau Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah dan telah dikriminalisasi, kami ingin supaya oknum-oknum tersebut yang telah membuat Ibu Supriyani tersangka, telah membuat Ibu Supriyani ditahan, harus dipertanggungjawabkan. Penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak, ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah, pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya. Ini saksi dewasa disumpah pastinya. Itu sudah diperiksa dia bahwa tidak ada kejadian itu di tanggal 24 April. Pengakuannya ini tidak sinkron bahwa dia dipukul 1 kali dengan hasil luka yang dia kan bisa teman-teman lihat semua ya, posisi luka seperti apa. Pukulan 1 kali tapi menyebabkan beberapa luka, ya, beberapa luka. Ini bukan saya cerita, bisa dilihat di fotonya. Ada dia di situ kayak melepuh, kemudian ada beberapa paha dalam luka. Nah, itu yang Kasus Supriyadi, guru honorer yang dituding aniaya anak polisi, belum menemui titik terang. Pengacara Andri Darmawan justru mengatakan kasus Supriyadi ini merupakan rekayasa. Kini Supriyani menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Oktober 2024. Dalam sidang beragendakan eksepsi tersebut, Supriyani melalui kuasa hukumnya membantah terjadi penganiayaan terhadap murid sekolah dasar seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya. Andi selaku kuasa hukum guru Supriyadi mengatakan setidaknya ada beberapa hal pihaknya menilai kasus sengaja direkayasa. Pertama, dalam kasus ini antara pelapor dan penyidik memiliki interest, yakni orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja satu kantor. Diketahui, Aibtu WH, orang tua anak yang diduga mengalami penganiayaan bekerja di Polsek Baito, Konawe Selatan. Bahkan, Aibtu WH pun memiliki jabatan cukup strategis di Polsek Baito. Selain itu, pihaknya menemukan ada paksaan kepada guru Supriyani untuk mengaku perbuatannya. Padahal, guru Supriyani tidak melakukan penganiayaan terhadap anak Aibtu WH. Alasan ketiga yakni permintaan uang senilai 50 juta rupiah kepada Supriyani. Keempat, dalam kasus ini penyidik hanya berdasarkan 3 keterangan anak. Kelima, Andri mengkritisi terkait bukti petunjuk yang menurutnya tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Kejanggalan keenam adalah Andi menyoroti terkait luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kalau rekayasa penyidikan kan jelas bahwa penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak, ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah, pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya. Ini saksi dewasa disumpah pastinya. Susno 2J sebut Aibda Wibowo polisi cengeng, lapor Supriyani tanpa bukti kuat. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno 2J kerap memberi kritikan secara belak-belakan tiap kasus yang melibatkan institusi Polri. Teranyar, Susno mengkritisi kasus guru honorer Supriyani yang dituduh menganiaya anak dari polisi, Aibda Wibowo Hashim di Konawe Selatan. Susno justru memberi kritikan menohok kepada Aibda Wibowo, ayah dari si anak itu. Menurutnya, kasus ini dipenuhi kejanggalan. Ia juga mencium bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Bahkan Susno menyebut Aibda Wibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor jika pemukulan yang dilakukan Supriyani benar. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar,
Katanya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Susno melanjutkan jika Supriyani terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyani tidak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum. Ada peraturan yang membuat seorang guru kebal hukum ketika memukul anak didiknya. Nah, kita perlu bandingkan dengan era saya waktu jadi murid. Digebuk pakai kayu enggak apa-apa. Tapi, sekarang kan banyak orang tua yang cengeng, maka guru itu dilindungi secara hukum, jelasnya. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum. Anda itu penegak hukum, ada aturan untuk guru itu. Ada jurisprudensi untuk Mahkamah Agung, ada peraturan pemerintah tahun 2004. Tidak boleh begitu, pungkasnya. Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnyusultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Dia hanya mengajar, setelah itu pulang langsung ke kebun, katanya kepada tribunnyusultra.com. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Tidak pernah memukul, itu anak-anaknya kalau main hujan dia hanya tegur, ujarnya. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Suaminya kadang di kebun, kadang kerja bengkel, kadang juga ikut kerja bangunan, jelasnya. Berikut ini isi dakwaan kasus Supriyani guru honorer yang dituduh aniaya murid anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Saat sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, diurai oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, terkait dengan kronologis kejadian. Di mana pada saat kejadian disebutkan korban sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu, Supriyani disebut memukuli korban sekali dengan sapu ijuk. Seperti diketahui, persidangan digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra, Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelum persidangan dimulai, Supriyani sempat membantah tudingan yang dilayangkan terhadapnya. Supriyani dituding menganiaya korbannya yang merupakan muridnya juga anak polisi. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Ujang Sutrisna, membacakan dakwaan pada Supriyani. Dalam dakwaan tersebut dijelaskan mengenai kronologis kejadian saat Supriyani dituduh menganiaya muridnya. Kala itu, masih sementara proses belajar mengajar. Namun setelah selesai, seorang guru pun keluar dari ruangan kelas. Lalu Supriyani disebutkan langsung masuk ke kelas 1A tempat korban berada. Saat berlangsung proses belajar mengajar, saksi Lilis Herlina Dewi meninggalkan ruang kelas untuk ruangan kepala sekolah. Terdakwa lalu masuk ke kelas IA dan mendekati korban yang sedang bermain-main dengan rekannya dan langsung memukul korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang sapu ijuk. Jaksa menyebut akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami luka memar dan lecet di paha belakang, sesuai hasil visum Puskesmas Palangga pada Jumat, 26 April 2024. Mendengar dakwaan tersebut, Supriyani hanya menggeleng dan sesekali mengusap mata dengan jilbabnya.
Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnews.sultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu mengungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan menjadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram Nadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Muhram mengatakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Nadu ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Buntut disebut minta uang damai Rp50 juta ke guru Supriyani, Aibda Wibowo dan istri alami stres. Kondisi Aibda Wibowo Hashim, polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kini mengalami tekanan mental akibat dituding meminta uang damai Rp50 juta kepada guru honorer, Supriyani. Diketahui, Aibda Wibowo Hashim merupakan wali murid yang melaporkan guru Supriyani atas dugaan penganiayaan terhadap anaknya di sekolah. Kasus tersebut sempat dilakukan mediasi 4 kali namun berakhir buntu hingga mencuat kabar Aibda Wibowo Hashim meminta uang damai Rp50 juta. Rupanya, tuduhan tersebut membuat kondisi psikologis Aibda Wibowo dan istri mengalami stres lantaran ramai diperbincangkan. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Aibda Wibowo, Laude Muhram Nadu, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024.
Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Kondisi Aibda WH bersama istrinya sekarang sangat tertekan dengan isu uang 50 juta yang dibawa dalam kasus ini. Itu fitnah yang sangat keji, ujarnya melalui telepon, Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024 malam. Ia menegaskan bahwa soal uang damai 50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Muram Naadu yang menemui kliennya bahkan menyebut Aibda WH dan keluarga sudah jarang bersosialisasi dengan warga setempat karena kasus guru viral tersebut. Mereka sekarang agak tertutup, bahkan mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena mereka sudah jadi korban terus difitnah lagi, ungkapnya. Muram mengatakan soal nominal uang 50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif dari kliennya WH. Namun, nominal uang itu terungkap dari ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muram. Muram mengatakan dari keterangan Supriyani itu, dirinya membantah nominal uang yang ramai diperbincangkan bukan permintaan Aibda Wibowo melainkan inisiatif suami Supriyani. Jadi yang ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya. Justru yang mengeluarkan amplop pada saat proses mediasi itu adalah suami Supriyani, tutur Muram. Beberapa waktu yang lalu tengah viral kasus guru bernama Supriyani yang dilaporkan ke polisi usai memukul seorang anak menggunakan gagang sapu. Kabar beredar, katanya ia sampai diperas senilai 50 juta rupiah oleh orang tua korban yang diketahui seorang polisi,